bahwa iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Takutnya yang ditemui oleh Paulus ini dalam perjalanannya ke Damsyik ini bukan Yesus tapi iblis. Karena iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Mungkin Pak Pendeta kalau ada Bible-nya, bisa Pak Pendeta ambil Bible-nya. Saya juga ambil catatan-catatan saya. Kita diskusikan ini soal pengajaran sesat ini. Keren ini loh. Hal pengajaran sesat. Gimana Pak Pendeta? Ya memang secara garis besarnya bahwa sebenarnya ini tinggal didalami ya. Dalam konteks peristiwa ya. Saulus bertemu Yesus. Dan memang ini jelas bahwa Saulus bertemu dengan Yesus. Makanya ketika dia bertemu dengan Yesus, terjadi perubahan. Matanya. Kemudian dia bertemu dengan Bang Suma ya. Ya. Salam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Lanjut Bang Zuma. Semangat siang Pak Pendeta. Selamat siang Bang Zuma. Siang Bang, siang. Ya, jumpa. Selamat siang. Siap. Salam kenal ya. Salam kenal Pak. Oke, sip. Ya Bang Tema Zuma, apa ini? izin Bang Zuma, tadi kita ini lagi bincang-bincang soal perjalanan Kakanda Paulus itu waktu bertemu, katanya dia bertemu Yesus di Damsyik. Tetapi ada dalil yang mengatakan bahwa iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang, menjadi cahaya terang. Iya. Sementara Betul. Paulus itu kan buta karena dia melihat cahaya terang waktu ketemu dengan Kakanda Paulus. Yesus itu katanya di Damsyik. Dia jadi buta oleh cahaya terang itu. Saya takutnya tadi saya tanya kepada Pak Pendeta, jangan sampai yang ditemui oleh Kakanda Paulus ini bukan Yesus tapi iblis. Takutnya seperti itu. Silakan Kanda. Iya baik. Jadi kalau di dalam perspektif pemahaman umat Islam itu kan, Islam datang kemudian untuk membahas tentang keberadaan umat terdahulu yang kemudian menggantikan pencipta alam semesta dengan menyembah kepada sesamanya makhluk. Wa iyyaduuna illa syaitanam marida. Nah, kemudian kalau kita melihat bahwasanya Al-Quran mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu menyembah tidak lain, yang disembah itu adalah iblis yang terkutuk kan gitu ya. Nah, terlepas daripada itu, sampailah kita kepada pembahasan tentang materi apologetika, pembelaan iman. Bagaimana kita mengkaji di dalam materi ini, ada yang disebut kristolog, kajian-kajian terkait dengan kekristenan, pembelaan iman Kristen, dan juga umat Islam dalam hal ini menyikapi adanya orang-orang kufur atau pengingkar-pengingkar terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melihat dari perspektif Bible itu sendiri, ada hal yang menarik di dalam Matius 12, Matius 7, Matius 24. Tiga data ini sementara ini adalah menjadi kajian terkait dengan posisi di Matius 7 di mana Yesus mengusir orang-orang yang menjadi buah dari pengajaran nabi-nabi palsu. Dan ternyata di Matius 24 nabi palsu itu betul mengaku pernah bertemu dengan Mesias di padang gurun dan juga di dalam bilik. Sedangkan ending daripada secara keseluruhan ajaran Kristen itu masuk dalam lingkaran tanda-tanda Yunus, yaitu bangkit pada hari ketiga berdasarkan Matius 12. Bahwa angkatan jahat, angkatan tidak setia minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Dan semua itu juga akan ditanggung oleh angkatan jahat, kata Yesus di dalam Matius 12
nomor 43 sampai 45. Nah, ini mungkin menarik untuk kita bahas. Di sini ada saudara kita, pendeta, mungkin bisa menjelaskan ke kita bahwa kenapa bisa gitu loh, antara pengajaran Yesus yang berpesan di dalam Matius 24, 23 sampai 26 dan juga di dalam Lukas 21 nomor 8 kok bisa terrealisasi di dalam kehidupan orang Kristen. Adanya oknum yang tiba-tiba berubah menjadi Tuhan. Dalam arti kata gini, saya simpulkan 15 detik. Yesus penginjilan selama 3 tahun, tidak pernah sekalipun dia mengajarkan dirinya adalah Tuhan pencipta alam semesta, yang inkarnasi jadi Tuhan, yang inkarnasi jadi manusia. Tidak pernah dia mengajarkan dirinya akulah awal, akulah akhir, dan seterusnya. Tapi kok seketika muncul Kristen dengan pengakuan sosok yang mengaku Yesus yang datang kepada orang yang di padang gurun. Nah, mungkin saudara kita bisa menjelaskan. Silakan. Ya, silakan Pak Pendeta Seprianus. Masih kedengaran suara Bang Zuma, Pak Pendeta? Pak Pendeta Seprianus, itu signalnya merah kayaknya beliau itu. Pak Pendeta. Ya, Pak Pendeta, kalau bisa Anda usah dibuka kameranya, Pak Pendeta. Itu signalnya merah itu, Pak Pendeta. Monitor Pak Pendeta Seprianus. Ya, Pak Pendeta. Itu sih kalau masih Kristen begitu, Pak. Pasti Ya, jaringan jelek. sama-sama kita tutup kamera aja ya. Ya, Silakan Pak, siap. tutup kamera, silakan. Maafullah. Pak Pendeta Seprianus. Itu jaringannya Pak Pendeta itu yang bermasalah. Nanti naik kembali Pak Pendeta ya. Coba Pak Pendeta Seprianus monitor naik kembali ya. Signalnya Pak Pendeta itu buruk kali. Kalau kata Blender itu karena kau masih Kristen, makanya jaringanmu jelek. Silakan naik kembali Pak Pendeta Seprianus. Pak Pendeta Seprianus monitor. Mana nih Pak Pendeta? Kenapa kalian pada ketawa gara-gara jaringannya Pak Pendeta jelek? Tap-tap layar lah woi. Teman-teman Muslim support di tap-tap layar ya. Kita sambil tunggu Pak Pendeta Seprianus naik kembali. Ini banyak teman-teman Kristen sih, tapi yang cemen-cemen semua ini yang mana ini. Aduh, Demian lagi, bosan sama Demian. Ya, ntar dulu ya, Bang Mangrove di mute dulu ya. Kita tunggu Bapak Pendeta Seprianus kembali naik untuk menjelaskan. Saya rasa lebih kompeten Pak Pendeta daripada anda sekalian yang naik ini ya. Mohon maaf, bukan merendahkan kalian teman-teman Kristen, tapi kasih kesempatan untuk Bapak Pendeta Seprianus menjelaskan tentang keimanan Kristen. Ini lebih kompeten karena mungkin dia juga pernah sekolah, entah S berapa teologi. Kita kasih kesempatan dulu kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta Seprianus, silakan naik kembali Pak Pendeta. Ini yang naik 3 Kristen semua ini. Ntar saya undang kembali ya. Beliau Seprianus Bentley. Kirim permintaan kembali ya Pak Pendeta. Anda usah open cam supaya jaringannya tidak merah. Mapet di sini. Mapet di Tauluna. Dari mana kita? Waalaikum musyrikin kafirun. Demian. Padahal dilarang itu di kitabnya salam-salam. Aduh, Demian. Selamat siang. Selamat siang, Bro Eki. Silakan. Mungkin Bro Eki ada yang mau ditanyakan sembari menunggu Pak Pendeta Seprianus Bentley kembali bersama kita. Silakan brother. Beliau ini Bang Zuma tidak punya agama beliau ini. Yeki ini. Dia senang belajar Islam. Silakan Bro Yeki. Jangan kelamaan ndak beragama, Bang.
Bang Yeki monitor Bang Yeki. Silakan Bang Iya, Yeki. iya Bang. Bertanya sama Bang Zuma silakan. Belum ada nampaknya pertanyaan Bang. Mendengar aja Bang. Siap. Nyimak aja lah dulu, belajar ya. Harus beragama bang. Bang Yeki nggak boleh nggak beragama. Kalau mau masuk surga kata Yesus itu harus beragama. Kata Yesus loh. Jadi kalau tidak beragama itu nggak bisa masuk surga. Kalau nggak masuk surga kan cuma satu. Selain surga neraka. Gimana dong? Di mana surga itu? Surga itu alam gaib. Satu Gaib itu sejenis kayak mana gaib? gaib itu kayak hari Selasa besok. Itu masih gaib. Tapi pasti ada. Itu gaib. Berarti Yakin? abu-abu lah. Kalau Enggak. abu-abu tahu lah warna abu-abu kan? Oke. Sekarang saya tanya. Besok hari Selasa abu-abu atau tidak? Abu-abu. Hah? Bisa Kamis, bisa Jumat besok gitu maksudnya. Besok Selasa itu adalah satu kepastian, itu hukum alam. Begitu juga neraka dan surga. Itu adalah hukum alam, suatu kepastian yang nyata namun belum nampak oleh keterbatasan kita sebagai makhluk ciptaan. Emang ada rupanya di surga di neraka tanggal sama hari? Pertanyaan konyol yang tidak penting. Ini tema kita ini terkait dengan pengajaran sesat, baik menurut Islam, baik menurut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun menurut Yesus. Kalau di Islam ajaran sesat itu adalah yang menyembah selain daripada Allah. Kalau di dalam ajaran Kristen yang sesat itu yang mengikuti Yesus lain atau Mesias lain. Itu karena Yesus menggambarkan akan datang Yesus palsu setelah Yesus terangkat ke langit. Nah, Yesus palsu inilah yang diikuti oleh orang Kristen hari ini, gitu Bang. Belum ada Yesus palsu lagi. Cuma saya Lagi Pak Sungkokong. Bang Juma saya mangrove. Bang Juma, Iya Bang, iya Bang. saya Iya, kan Bang. mangrove nih. Iya, saya tahu Mana Bang. mungkin Anda bilang Yesus palsu, sedangkan Yesus dapat gelar Isa Al-Masih. Saudara, Isa Al-Masih, Yesus bin Maryam atau Maria itu tidak palsu. Itu adalah orang Yahudi, Iya. keturunan Yakub dari Yehuda yang mengajarkan tauhid kepada Bani Israel. Betul. Sedangkan Yesus sang bintang timur itulah Yesus palsu yang datang di Pulau Patmos, yang datang ke Ananias, yang datang kepada Paulus. Itu Yesus palsu itu. Itu bukan asli. Itulah yang menjadi cikal bakal berdirinya agama Katolik. Itu Bang. Berarti Nabi Musa melihat Allah itu berarti palsu juga menurut Anda. Tidak. Nabi Musa tidak pernah mengajarkan adanya Yesus palsu. Yang mengajarkan adanya Yesus palsu adalah Yesus asli. Coba Anda Sebentar, baca. Bang Juma, maksud Ya, saya itu silakan. ini pelan ya, harus pelan Ya. santai. Iya, iya. Fokus pertanyaannya. Siap. Musa melihat apa namanya Allah itu kan dengan api, cahaya dalam bentuk cahaya, bentuk api. Sedangkan ini Paulus kan melihat Yesus pun dalam bentuk cahaya. Apakah itu suatu kebohongan menurut Anda? Yesus dilihat dalam bentuk cahaya, iblis juga dalam bentuk cahaya. Jadi Yesus dalam bentuk cahaya itu tidak ada, kemudian terekam dalam catatan pengajaran Yesus sendiri. Dia nampak seperti cahaya itu nggak ada. Tapi Yesus, dikonfirmasi. Oke, Sabar, Bang. konfirmasi dari Alkitab sama Quran bahwa Yesus dan Isa itu atau mau satu orang personal yang Bang, sama. Yesus tapi nggak ada di cahayanya. Al-Quran, Bang. Yesus nggak ada di Al-Quran. Udah selesai Konfirmasi, perdebatan. kalau ini. memang benar satu orang, satu sosok yang sama, kan ada cahayanya. Dia tuh adalah itu terang hidup itu sendiri. Bagaimana Anda bisa membantah itu, Bang? Saya masuk menurut saya itu, Bang Suma. Oke. Saya senang ya. Gini, Anda sebagai guru, gini, tapi Bung. harus belajar ini. itulah. Orang yang hidup dalam kegelapan itu bukan maksudnya dia tinggal di goa,
tinggal di dalam hutan yang tak ada PLN. Yang dimaksud hidup dalam kegelapan itu mereka jauh dari Tuhan, jauh dari ajaran para nabi. Yesus datang memberikan terang kepada orang-orang yang dimaksud tadi. Apa terang itu? Pengajaran tentang hukum Tuhan, yaitu Torah dan hikmat Injil. Maka Yesus dikatakan terang. Tetapi yang dikatakan iblis memang betul-betul cahaya. Lukas 10 nomor 18, Yesus melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya yang datang kepada Paulus. Bang Zuma. Yang datang kepada Paulus Bang, berupa Zuma, ini punya Bang cahaya. Bang Zuma, maksud saya gini Bang Zuma. Bisa Anda sendiri mengatakan Yesus diutus untuk Bani Israel. Di Ya, samping itu pasti. kamu akui Yesus itu ada, di samping itu ini Bang Zuma mengatakan Yesus itu palsu. Bagaimana? Maksud aku nggak korelasi. Oke. Gimana sih? Oke, baik. Shalom, Duduk. selamat siang, shalom. Ya. Siang, Bang Ya, Yosi di mute dulu ya. Oke. Otang sama Yosi di mute dulu ya, satu-satu Bro Yosi. Silakan Bang. Oke, baik. Jadi Yesus itu sendiri yang mengatakan akan datang Yesus palsu, alias Mesias palsu, alias penyesat yang menggunakan nama Yesus. Di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang memakai namaku dan berkata akulah dia. Memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Penyesatnya menggunakan nama siapa? Yesus. Itu dulu. Setelah terangkat ke langit, puluhan tahun berikutnya benar-benar muncul oknum-oknum makhluk-makhluk goib atau makhluk halus yang mengaku-ngaku sebagai Yesus. Contoh, datang kepada Ananias, itu bukan anak Maria. Datang kepada Paulus di padang gurun, itu bukan anak Maria. Yang datang kemudian di penulis di Pulau Patmos, itu juga bukan anak Maria. Yang datang kepada orang-orang yang mengaku Muslim, salat tahajud, lagi umroh, ketemu dengan Yesus, itu bukan anak Maria. Itu adalah sederetan makhluk-makhluk goib, makhluk halus yang mengaku-ngaku sebagai Yesus anak Maria. Catat itu. Karena itu sudah dinubuatkan oleh Yesus itu sendiri. Kecuali Anda tidak percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan itu. Jika ada orang yang berkata kepadamu ada Yesus di sini, jangan kau percaya, jangan kau pergi ke sana. Atau ada Yesus di padang gurun, atau Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Bang, Oke, Bang mau ya, tanya masa itu Bang. Izin teman-teman Kristen. Anda- satu-satu. Izin boleh tanya Bang. Sebentar, Anda Bang percaya Fano. kan ucapan Yesus itu? Anda percaya kan? Percaya enggak? Oke, gini. Tadi aku dengar Bang Suma mengatakan ada Yesus yang asli dan Yesus yang palsu. Kira-kira Yesus yang asli itu yang ada di mana menurut Bang Suma? Dan Yesus yang asli itu yang mana? Nah, saya Oke. mau tes dulu nih, tes Oke. kejujuran. Oke, Yesus silakan. asli datang sebagai penginjil di tengah-tengah Bani Israel. Oke, itu ada di dalam kitab yang Anda genggam. Yohanes di dalam pengajaran beliau di Yohanes 1 nomor 37, 38. Kemudian dia memanggil memanggil Filipus untuk memberitakan Injil kerajaan Allah itu di Galilea, tertulis di Markus 1 nomor 14 atau di Markus 14 nomor 1. Coba Anda selidiki di sana. Kemudian Yesus itu menerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka percaya engkau lah yang telah mengutus aku. Kemudian Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan semua itu bersaksi bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Yang palsunya Bang, yang palsunya Bang. Ini yang asli dulu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan. Itu yang asli. Nah, sebelum yang asli meninggalkan bumi, dia berpesan, waspadalah kepada penyesat yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Itu pesan Yesus. Di dalam Matius 24 nomor 15 sampai nomor 26. Penyesat itu mengaku bertemu dengan Mesias. Mesias ini Yesus, mengaku bertemu dengan Yesus. Di mana Bang mau lihat ada nggak Matius- datanya? ada, Mesias Matius- itu ngaku kalau dia Yesus. Ada nggak datanya Bang? Matius 24 nomor 23. Iya, maksudnya yang Mesias ngakunya kalau dia tuh Yesus. Saulus, siapakah engkau Tuhan?
akulah Yesus yang kau aniaya. Tuh, itu Mesias palsu. Konfirmasi dulu sama Bang Suma ini. Itu Yesus palsu tuh. Dan nggak datanya bang. Itu Yesus palsu. Vano. Anda bisa lihat dalam Kisah Para 9 dan KPR 22. Ya, Anda lihat di Vano, sana. coba diam dulu. Jadi gini Bang Suma. Jadi Ya. itu yang asli apa yang palsu? Yang baru datang dinarasikan oleh baru dinarasikan oleh Bang Suma itu asli apa yang palsu? Yang datang kepada Paulus dan yang datang kepada pengarang Wahyu itu palsu. Oh itu palsu. Sekarang yang Yes. asli yang mana? Coba tunjukkan Yang dulu. asli sudah terangkat ke langit. Kan tadi saya sudah mengatakan. Oke. Yang gitu. asli sudah terangkat di langit, tertulis di dalam Ya. di kitab mana? Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Enggak, ini gini. Yang gini loh, gini Bang Suma. Bentar Yohanes. Tadi kan Bang Suma bilang Izin teman-teman, brother, satu-satu brother. Zuma jangan congor. bentar Yohanes bentar. Jadi gini loh, tadi Bang Suma katakan Itu tertulis Mesias palsu yang Yohanes Ya, bentar. Mesias palsu artinya apa? Yesus palsu. Zuma. Bahwa di sini tertulis Kalau Mesias kata palsu. Yesus akan ada nabi palsu datang dari turun dari padang gurun. Coba gini, bro Yohanes, Itu yang bro asli. Bro Pano, izin dulu. Di mute. Dengar dulu bro Yohanes, dengar dulu. Ini Zuma. dari tadi, dengar dulu. Ini host yang bicara. Oke, Zuma. Naik lagi saudara Yohanes. Naik lagi. Oke. Jadi gini, sekarang tunjukkan Yesus itu yang asli yang ada di mana? Kira-kira dalam Al-Qur'an atau dalam Alkitab Bible coba. Kalau- Menurut Bang Suma yang mana kira-kira? Yesus asli. Lah, kenapa turun? Ya. Iya. Selangkangan. Kenapa main report? Kenapa main report kalian ini? Kenapa sih takut kali, bah? Jangan main repot-repot lah. Aku mau Gak usah main tanya report. Diskusi santai aja lah, santai Iya. aja. Saya takut ngomong soalnya kalau saya ngomong nanti saya di-kick loh. Makanya tertib, brother. Kalau tertib, teman-teman Kristen kalau tertib satu-satu ngomong, saya naikkan semua Kristen lawan Bang Zuma. Tapi kalau tidak tertib, Ya, mohon maaf, masalahnya kalau diumumkan. saya yang lawan nanti saya di-kick gitu, Bro. Enggak satu-satu lah, makanya. Jangan main. Oke, siapa bang? Siap. Oke, yang lain di mute begitu. Nanti kasih Bang Sampai Pano report atau Bang lah. Yusi. Oke, Kan siap. satu-satu. jangan main Nggak report usah. lah, jangan main report ya. Katakan juga betul. sama teman-teman Muslim jangan main report ya. Sama Nggak yang usah. Kristen gitu ya. Jadi gini, aku mau tanya kejujuran dari Bang Suma ini sebenarnya. Dari dulu itu aku kejar nih. Sekarang yang Yesus yang asli menurut Bang Suma yang ada di mana? Dalam Bible, Alkitab kah atau di dalam Al-Qur'an? Gimana itu? Jadi Coba. panjang lagi kalau kita membahas kayak ke sana. Satu-satunya nabi yang diutus di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Di Islam disebut Isa, oke? Di Yahudi disebut Yesua, di Kristen disebut Yesus. Jadi ini berbicara oknum, satu oknum. Tapi Kristen mempercayai. Sabar dulu napa bro? Tunjukkan Zuma, jangan congor. Sabar aja, dulu. Zuma. Tunjukkan. Sabar dulu. Yohanes, brother Yohanes, tenang dulu, brother. Sabar dulu, sabar. Tunjukkan, Zuma. Tenangkan, Tunjukkan, Zuma. tenangkan Jangan congor. makhluk halus yang ada di Tunjukkan dalam aja, tubuhmu. Tunjukkan aja Zuma, jangan congor. Saya nggak mau congor. Tunjukkan Zuma. Tenangkan makhluk halus yang ada dalam tubuhmu. Tenangkan. Zuma, jangan mute. Aku Oke, takut. saya yang lain diam biar saya Tunjukkan dengan siapa yang Yohanes asli. sebelum Di mana dia yang pingsan. asli? Di mana yang Ah. asli? Di mana? Di mana? Yang asli Di mana datang di tertulis ini yang asli. Di mana? yang Di mana? Gini Bang Yohanes, kasih- Iya, Bang Yohanes. Di mana yang asli Brother. Zuma sekarang? Brother. Anda bertanya Zuma. tapi Anda tidak Di memberikan mana? saya ruang Di mana untuk yang menjawab. asli? Di mana dong? Zuma congor. Coba congor, Yohanes, congor. coba satu-satu Yohanes Zuma bentar. congor. Nanti Anda bertanya Bang Suma tapi Anda ini tidak. Zuma congor. kasih jawabannya Zuma katanya ini. Coba congor. diam dulu Yohanes bentar. Jadi Anda yang berikan Bang- pertanyaan. Bang Suma mau kasih jawabannya ini loh. Tunggu aja, tunggu, Yang asli yang tunggu. mana? Ya, diam ya, Yang saya asli jawab ya. mana? Diam saya jawab ya. Nah, di Al-Quran sebelum kelahiran sosok ini, makhluk suci ini, malaikat atau Roh Kudus lebih awal datang kepada ibunya. Mana bukti? Innama Malaikat, ana rasulu rabbik li ahabalaki gulaman zakiya. Susah Anda ini.
Anda bertanya tentang buku kimia, sementara menghitung pun Anda nggak bisa. Jadi apa yang terjadi? Mulut pindah ke pantat, pantat pindah ke wajah. Ngomong plak 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 plak, yang keluar kentut semua. Yang celaka Anda sendiri. Ada datanya Bang, ditampilkan datanya biar kami juga tahu kalau benar-benar ada datanya Bang. Surah Maryam tentang berbicara mengenai Nabi yang lahir tanpa ayah. Surah Maryam ayat 19, Roh Kudus berkata, Innama ana rasulu rabbik li'ahabalaki gulaman zakiya. Wahai Maryam, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu tentang lahirnya seorang manusia berjenis kelamin laki-laki, derajatnya suci. Itu Al-Quran. Lalu kemudian Jibril dalam hal ini setelah berucap seperti itu, ibu daripada Nabi Isa menjawab, qalat anna yakunu li gulam walam yamsasni basyaru walam aku bagia, kata beliau. Bagaimana mungkin aku memiliki anak laki-laki, wahai Roh Kudus, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku ini bukan seorang pezina. Roh Kudus menjawab, kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Roh Kudus menjawab, demikian yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Tuhanmu berkata, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikan satu tanda kebesaran bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah satu urusan yang sudah saya putuskan. Itu kata Allah. Maka apa yang terjadi singkatnya? Fahamalatsu fantabasat bihi makanan qadsiya. Maka mengandunglah Maryam, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu di tempat yang jauh. Itu yang terjadi. Itu yang disimpulkan oleh Al-Quranul Karim. Sampai pada masa dia lahir, berlanjut masa, beliau lahir kemudian, lalu ibunya membawanya di tengah-tengah umatnya dalam keadaan masih bayi. Orang-orang Yahudi menuduh, wahai kamu saudara perempuan Harun, kenapa engkau berzina? Bapakmu orang baik, ibumu orang baik, kenapa kamu berzina? Kata orang-orang Yahudi. Salam. Kemudian orang Yahudinya diminta oleh ibunya, kalau kamu menuduh saya berzina, kau tanya sendiri, anakku ini siapa? Lalu anak ini berbicara, Inni Abdullah, wahai kau orang Yahudi yang menuduh ibuku sebagai pezina. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Atani al-kitaba, Allah memberiku ketetapan. Wa ja'alani nabiyan, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Nah itu. Jadi Al-Quran membela ibunya yang dituduh sebagai pezina, tapi kalau Bible tidak membela ibunya. Nah itu yang pertama. Jadi kalau yang asli ini yang asli. Ketika dia datang di kabur, beta akan tanggapi semua itu. Oke. Kristen ini kan bukan Yahudi. Kalian sebenarnya tidak punya hak berbicara tentang nabi tersebut. Kalian itu penumpang gelap. Oke. Jadi Kalian gini, itu Bang penumpang Suma. gelap. Ini sebenarnya Kalian sudah itu penumpang gelap dari barat kalian itu. Tidak ada Iya, hubungannya dengan kenabian. Oke, Ya, silakan. oke. Jadi gini Bang Suma, sudah berapa kali dan sering didiskusikan tentang Nabi Isa, yang katanya Nabi Isa itu diangkat hidup-hidup, benar gak? Ya, saudara-saudara Iya, Islam meyakini bahwa Nabi Isa itu diangkat hidup-hidup dalam Quran. Ya. Tetapi yang jadi pertanyaanku dari dulu sampai sekarang, ya, apakah Al-Quran ini bertentangan dengan ayat dan ada dalil dengan dalil yang lain di dalam Al-Quran? Ataukah apakah Al-Quran ini bisa menjelaskan apa yang tertulis dalam Al-Quran? Yang katanya, yang katanya Quran ini penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kalau seumpamanya benar, ya, seumpamanya benar tidak bertentangan, berarti Al-Quran ini bisa menjelaskan tentang suratnya Maryam 33-34. Saya mau tanya sama Bang Suma, apakah hal ini yang tertulis dalam Maryam 33-34 bahwa Nabi Isa itu ya dilahirkan dan wafat dan
dan dibangkitkan naik ke surga. Nah, apakah hal ini sudah terjadi atau belum terjadi menurut Al-Quran? Silakan Bang Zuma jawab. Pakai dalil kalau boleh dalam Al-Quran. Silakan. Oke, baik. Oke, baik. Zalika Isa bin Maryam qaulul haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Nabi Isa putra Maryam yang menyatakan perkataan yang benar yang orang Yahudi pada masa itu ragukan kebenarannya. Apa kata beliau? Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Dan ini pada masa bayi dia berbicara. Masih dalam ayunan. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Pada masa bayi berbicara, Anda tidak percaya daripada masa bayi dia sudah jadi Tuhan? Diam dulu Bang. Diam dulu. Diam dulu. Jangan Anda katakan nanti dia jadi Tuhan setelah dia dewasa ya. Ketika bayi dia bukan Tuhan sampai dia bisu nggak bisa bicara. Wassalamu alayya. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada masa aku dilahirkan. Satu, sudah terjadi. Pada hari aku diwafatkan, belum terjadi. Dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nabi Isa alaihissalam sekarang ini itu masih hidup. Dia yang belum mati, dia masih hidup. Makanya wafat itu akar katanya tawafaitani itu bisa dari akar kata wafi aufa, artinya memelihara atau diistirahatkan dengan tidur. Jadi wafat itu bisa diartikan tidur. Contoh, Anda lihat di dalam Al-Quranul Karim kata yang sama, Al-Ma'idah ayat 117. Di situ jelas ada kata itu muncul. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani. Tuh, wafat. Tapi ternyata yang dimaksud di sana itu bisa diartikan diistirahatkan dan seterusnya. Untuk pendalaman materi, baca di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 60. Di situ kita lihat kata yang sama. Baca pelan-pelan terjemahannya, Anda akan sampai pada simpul kebenarannya. Wa huwallati yatawaffakum bil-lail. Dan dialah yang menidurkan. Kenapa tidak dikatakan dan dialah yang mematikan kamu pada malam hari? Lalu menghidupkan lagi pada siang hari. Kenapa enggak dibilang menghidupkan, mematikan, tapi ditidurkan? Wa huwallati yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dialah yang menidurkan kamu pada malam hari. Tapi wafat kok tidur? Artinya wafat itu tidur boleh, memelihara, direfresh kembali boleh. Nabi Isa hari ini itu diistirahatkan. Makanya di dalam Al-Quran ketika ditanya oleh Allah, ma qultu lahum illa ma amartani bi, aku tidak pernah mengatakan kepada orang Kristen, orang-orang Nasara, orang-orang jahil, orang-orang zalim, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa itu? Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Aku menjadi saksi terhadap murid-muridku, pengikutku, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Falamma, maka tatkala tawaffaitani, engkau mengistirahatkan aku, kunta antar raqiba alaihim, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Ini dalil, Bang. Oke. Jadi gini Bang Suma, yang aku minta tadi dan silakan. yang aku tanyakan tadi, wafat itu kan meninggal ya, atau taruhlah Bang Suma bilang tidur ya. Tapi sekarang Nabi Isa itu katanya hidup. Ya. Oke. Nabi Isa sekarang ya semua orang juga tahu Yesus itu hidup, kalau mau disamakan Isa dengan Yesus ya. Yang kutanyakan, hal ini sudah terjadi atau belum? Bang Suma menjawab tadi, mungkin ini belum terjadi kalau salah saya dengar ya. Dan Saat itu, sekarang ya, ini ya, itu sudah terjadi. Beliau diistirahatkan. Oke. Oh, sekarang Nanti dia dibangunkan kembali ketika dia diturunkan pada fase kedua. Dia akan turun. Jadi yang jelas yang mana Bang Suma? Sudah diwafatkan atau belum? Tadi katanya masih hidup. Sekarang diwafatkan. Sekarang diwafatkan. Artinya ditidurkan begitu Bang Suma. Ditidurkan. Oke. Ditidurkan. Tapi mati dalam keadaan terpisahnya jasad dan ruh itu belum.
karena dia masih tidur, belum terpisah antara jasad dan roh. Bos, Tapi yang luruskan dulu semua. Aduh. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini Bang Suma. Jadi sekarang Nabi Isa itu akan datang lagi untuk dia mati, begitu. Ya. Yes, Menurut Bang Suma. betul. Oke. Ya, dia akan turun. Dia akan turun ke atas muka bumi sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat. Lalu setelah tugasnya selesai menghancurkan konsep Trinitas, maka dia akan diwafatkan, meninggal dalam keadaan yang asli, meninggal yang sebenarnya. Jadi gini Bang Suma. Terpisahnya jasad dan roh. Iya, jadi Bang Suma selalu yang saya dengarkan sama teman-teman Muslim, mungkin juga dari mulutnya Bang Suma dulu mengatakan bahwa Nabi Isa itu akan datang tugasnya untuk membunuh babi dan mematahkan salib dan juga membunuh Dajjal. Benar gak begitu Bang Suma? Pernah itu dikatakan dari Bang Suma? Oke, Betul. sekarang saya minta pertanggungjawabnya dari Bang Suma. Kira-kira di mana tertulisnya di dalam Al-Qur'an Nabi Isa itu akan membunuh babi dan mematahkan salib dan Dajjal Dalam di hadits. dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Dalam Bang Suma. hadits dikatakan. Di dalam Al-Quran itu tidak Nah, dijelaskan gimana? secara terinci. Dalam hadits dikatakan dia datang mematahkan salib. Berarti gini Bang Suma, kalau nggak ada tertulis dalam dalil, Bos. bentar, kalau nggak ada tertulis di dalam Al-Qur'an, apakah bisa dijelaskan di dalam hadis? Nah, silakan Bang Suma. Kenapa? Jadi kalau nggak ada tertulis di dalam Al-Qur'an, apakah hadis bisa menjelaskan tentang itu? Kalau Jelas tidak ada dong. dasarnya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki tugas kemudian untuk menjabarkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang terkait dengan apa yang ada terhadap Nabi Isa dan pembangkang-pembangkangnya. Kalian ini kan pembangkang dari Nabi Isa. Maka Gini, beliau Bang datang untuk meluruskan ajarannya yang dipelintir sehingga lahir Kristen. Iya, Bang Itu, Suma gini Bang Suma. Yang saya paham, yang selalu dengar sama teman-teman Muslim, apa yang terus dalam Quran itu dijelaskan dalam hadis. Sedangkan saya minta ini, apakah yang Nabi Isa datang ke dunia ini membunuh babi dan mematahkan salib ada tertulis di dalam Al-Quran kah? Sehingga di dalam hadis bisa Al-Quran menjelaskan. Anda kencang kali bertanya, nanti giliran saya bertanya jangan sampai Anda tidur. Di Iya, dalam iya, nggak Al-Quran dikatakan, wa immin ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qablal mauti. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa nanti menjelang kematiannya. Seluruh ahli kitab dan orang-orang zalim yang hidup di tengah-tengah mereka, ketika Nabi Isa alaihi salam itu datang akan beriman kepadanya. Dengan kata lain, meninggalkan salib, meninggalkan Trinitas, meninggalkan makan babi, beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Itu yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan dijabarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kutanya Bang Suma, apakah ada tertulis di dalam Al-Quran Nabi Isa itu datang membunuh babi dan mematahkan salib? Lah, Sehingga ini sudah jelas ini. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mauti. Di mana di situ tertulis membunuh babi dan mematahkan salib, supaya Kalau kita teredukasi juga yang nggak tahu. Dengar dulu, Bung. Dengar dulu. Orang-orang yang mengaku dirinya orang Farisi, yang mengaku mereka pengikut ahli kitab, yaitu Kristen, benar enggak dia itu tidak beriman kepada Nabi Isa? Jawab dulu. Beriman enggak kalian kepada Nabi Isa? Tidak kan? Nah, Al-Quran mengatakan kalian tak beriman, yang kalian imani adalah yang palsu, sehingga kalian percaya kepada salib, makan babi, menyembah berhala dan seterusnya. Ketika Nabi Isa benar-benar turun untuk yang kedua kalinya, barulah para ahli kitab orang-orang kafir laknatullah ini beriman. Wah, ternyata Islam betul. Gini Ini dalilnya. Bang Suma, Maka salib ditinggal. Bentar Bang Suma. Salib ditinggal. Iya, dari tadi yang kutanyakan, Bang Suma tidak jawab pakai dalil. Seharusnya yang katanya Quran ini Apa? penyempurna An-Nisa dari ini apa? kitab-kitab. Bentar. An-Nisa ini apa? Alkitab itu An-Nisa yang penyempurna. kubacakan ini apa? Iya, bentar. An-Nisa yang Al-Quran kubacakan ini apa? penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, dia bisa menjelaskan apa yang ada dinarasikan oleh Bang Saya Suma. sudah menjelaskan.
Iya di mana? Saya sudah menjelaskan. Bentar. Ini dalilnya. Di mana- Dengarkan. di mana Al-Quran? Dengarkan. Jangan di mute. Ini sudah dijelaskan. Wa in min ahlil kitab. Astagfirullahalazim. Inilah kalau Anda itu menyembah Lucifer, otak nggak berfungsi. Orang Sabar. ahli kitab semuanya tak ada satupun yang tidak beriman kepada Nabi Isa. Oke. Kalau sudah beriman kepada Nabi Isa, berarti meninggalkan gereja, meninggalkan salib, meninggalkan babi. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Aduh, Apa dari mungkin? mana sih? Dengar. Udah, turunkan monyet ini, turunkan. Saya nggak suka orang yang bodoh tapi sok tahu. Turun. Kau ke gereja seperti biasa, jilat pantat pendeta biar otakmu tetap berkarat. Bagaimana mungkin? Maksudnya kenapa kau Bagaimana bicara sampai mungkin? kelewatan begitu? Bagaimana mungkin ada Kristen beriman kepada Nabi Isa tapi masih makan babi? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada orang Kristen beriman kepada Nabi Isa tapi menyembah Nabi Isa, menyembah Yesus? Bagaimana mungkin orang Kristen beriman kepada Nabi Isa tapi masih percaya kepada penyaliban? Dengan kata beriman kepada Nabi Isa, itu sudah mematahkan salib, menghancurkan makan babi, menghancurkan Dajjal. Kok nggak ada otaknya orang-orang ini? Beriman kepada Nabi Isa berarti tidak makan babi sudah. Beriman kepada Nabi Isa berarti tidak percaya salib sudah. Beriman kepada Nabi Isa berarti tidak ada lagi si mata satu, yaitu Kristen. Kristen itu kan makhluk bermata satu. Kristen itu kenapa bermata satu? Karena cuma mata yang di muka yang berfungsi, tapi mata yang di kalbu hati tidak berfungsi. Itulah makanya dikatakan Kristen umat Dajjal, umat bermata satu. Fi qulubihim marad fasadahumullahu marad summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Itu Kristen, makhluk bermata satu alias Dajjal alias antikristus. Itulah Kristen. Anda mau mencoba membahas Quran, otak Anda cuma otak udang. Untuk membahas Al-Quran harus otak manusia. Sudah kutunjukkan Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Itu kunci mematahkan salib, menghancurkan babi, mematahkan Dajjal. Tuh Quran. Orang beriman, ahli Torah beriman, ahli kitab beriman, orang zalim beriman. Masih kurang apa lagi? Anda minta Nabi Isa turun mengatakan itu hadits. Diterangkan tentang hadits pun Anda nggak paham. Seperti itu loh. Nah sekarang saya balik nanya, ada nggak di antara kalian yang bisa menunjukkan kepada saya makhluk halus atau makhluk penyesat yang menjadi penggenapan dari nubuatan Yesus yang mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku? Ada nggak selain daripada sembahan kalian yang berbentuk cahaya yang datang kepada Paulus itu? Ada enggak? Ada enggak? Bang Suma, saya boleh tanya enggak? Oke. Yesus palsu kan pernah datang tuh kepada Paulus. Yesus palsu pernah datang kepada Ananias. Yesus palsu pernah datang kepada penulis kitab di Pulau Patmos. Yesus palsu semuanya ada di gereja. Yesus palsu semua ada dalam hati kalian. Tergenapi enggak apa yang dikatakan oleh Yesus? Yang di Quran itu bukan Yesus palsu, Bang Suma, yang di Quran. Oh, tidak ada hubungannya dengan kalian yang Al-Quran. Nabi Isa kami itu nabi untuk Bani Israel, bukan nabi untuk Kristen. Yang untuk Kristen itu Yesus palsu yang ada di Pulau Patmos. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu Yesus palsu itu. Sekarang kau tunjukkan kepada saya Kristen siapapun di sini yang kuat argumentasinya tapi berdata. Ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias, Mesias ini Yesus, Mesias palsu di dalam Matius 24 nomor 24. Tunjukkan di mana pernah muncul setelah Yesus naik ke langit muncul makhluk mengaku Yesus. Itu di mana? Di Hindu, di Buddha, di Islam atau di Kristen? Jawab. Ya, Matius 24 itu kan Yesus memberitakan tentang kedatangannya yang kedua kalinya. Nah, di Islam juga kan percaya bahwa akan ada Nabi Isa yang datang di akhir zaman. Nah, itu Yesus palsu tuh ya. Tidak nyambung. Mengaku
turun ke Nggak Damaskus, nyambung. kemudian ngaku sebagai Yesus, bunuh babi, matakan Nggak salib. nyambung. Karena Nggak Yesus asli nggak pernah mematakan salib, Nggak membunuh babi. nyambung. Tidak Sejak kapan nyambung. murid-muridnya berkata bahwa Yesus mematakan Tidak salib dan- nyambung. Tidak nyambung. Ya Tidak dibacakan nyambung. aja Matius 24. Tidak Coba dibaca. nyambung. Tidak bacakan? nyambung. Tidak nyambung. Baca mulai dari Matius 24 nomor 15 sampai nomor 26. Baca. Berani nggak kau baca? Berani Dari nggak? dari awal dong. Kenapa Iya, dari berani nggak 15? kau baca? Ya baca dari kan satu perikop Kalau kan? kalau Coba. berani kan dari awal seharusnya, bukan dari 20. Berani enggak? Bukan 15. Enggak. Satu perikop Kenapa aja enggak dari yang awal? terkait. Itu hanya cara melarikan diri. Kalau Kau baca dari awal nomor itu- 15. Satu perikop Iya. kamu baca. Kenapa Kepanjangan 15 dari ente. 3 lah? Itu Kenapa satu kamu perikop, Bang. Kalau satu perikop kenapa dari- kamu harus meninggalkan perikop yang membahas tentang Mesias palsu? Kenapa? Kamu takut? Kamu takut? Lah, kok saya Kamu di-mute takut? ya? Kamu takut? Bukan takut, ini kan satu perikop. Ya sudah, Bang. kamu masuk ke titik apa yang dibahas kitabmu terkait dengan Mesias palsu alias Yesus palsu. Nah, Kenapa tadi nggak berani? kan saya udah jawab, Mesias palsu kan Isa Al-Masih. Ya sekarang buktikan Emang aja dulu. belum jelas ya? Tidak ada hubungannya. Tak ada hubungannya Nabi Isa dengan Apakah Mesias Yesus yang pernah bilang dia diceritakan. akan mematakan salib? Apakah Yesus pernah bilang dia akan mematakan salib, membunuh babi? Yes, betul, betul. Di mana ayatnya Yesus pernah ngomong gitu? Jangan pakai karangan Matius Muhammad. 7 Saya nggak nomor percaya karangan 22 Muhammad. sampai 23. Matius 7. Nomor 22 Nggak ada, kau sampai ngarang 23. aja, ngarang, itu nggak ada. Jangan kau buktikan di sana sekarang. Kau baca sekarang itu. Oke, Baca saya sekarang. baca. Kalau nggak ada berarti Baca. kau nipu ya. Oke. Kalau nggak ada berarti nipu. Silakan. Silakan, Ya? Oke, silakan. Matius Kau berapa? baca. Matius berapa? Matius 7 nomor 22 sampai 23 lah bonyok. 22. Nggak ada nih, nah ini ngarang aja nih. Cepat saja nih. Aku bisa menjawab sendiri. Baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan. Nah, nggak ada nih, nggak ada nih. Baca, Berarti kan baca. ngarang. Nggak ada babi, Baca. nggak mematakan salib, nggak membunuh babi ini. Baca. Selesaikan Nggak sampai ada, kau tuntas. ngarang aja. Baca Ini saya dulu, screening, baca nggak dulu. ada. Nggak ada ngarang. Baca. Kalau kau tidak sanggup, kau ke Pertanyaan gereja saya, seperti biasa. Yesus membunuh Seperti babi, biasa. mematakan salib loh. Seperti biasa. Di situ Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Kalian itu siapa? Pemakan babi, penyembah Yesus, lambang salib, ngusir setan. Itu semuanya tuh diusir. Itu sama halnya mematahkan salib, babi, dajjal, mengusir dajjal, manusia bermata satu. Makanya belajar pakai otak dipakai. Jangan kau pakai kepala mencongmu itu yang gundul tapi nggak dipakai isinya. Ya, kau pakai itu. Yesus menubuatkan akan datang Mesias. Mesias itu apa? Yesus. Percaya enggak Mesias itu Yesus? Ya. Percaya enggak Yesus Mesias? Ya. Kalau Mesias palsu berarti apa maksudnya? Yesus palsu. Nah, Yesus berkata akan muncul Yesus palsu. Ayo. Yang datang kepada Paulus mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Palsu. Itu siapa? Itu Yesus mana itu yang datang? Bukankah Yesus sudah ada di langit? Kok tiba-tiba muncul ada yang ngaku Yesus? Yang di Pulau Patmos lagi. Akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur, gilang-gilang. Itu siapa? Saya. Itu siapa itu? Itu siapa yang ngaku-ngaku bintang timur itu siapa? Ya, silakan kau jelaskan siapa yang mengaku bintang timur, mengaku Yesus, dia tunas Daud itu siapa? Sementara Yesus sudah ada di langit. Itu siapa? Silakan. Sebenarnya Halo. Ya, oke, izin dulu satu-satu. Bang King Alex, coba kasih dulu Bang Yonis ya. Silakan Bang Yonis, jelaskan Bang Yonis. Halo. paksa di sana Iya. dari tadi. Halo. Halo Bang Zuma, terlalu banyak Halo. moncong lu. Cuman satu Jelaskan mulut. kitab seenak jidatmu.
Makanya kalau pelajari Bible itu jangan hanya mencari kesalahannya, ya. Kau jual-jual suara, bahas-bahas Kristen, bahas aja agamamu sendiri, Mas. Jelaskan Nangis Alkitab itu bukan saja di sini. salah. Ya sudah, kau Bahasa jelaskan mulutnya ke kayak saya. apa? Kau jelaskan Apa? ke saya. Yesus Apa? Jelaskan berkata apa? akan muncul Yesus palsu. Cuma kau itu biar Tuhan sendiri yang jelaskan, kau tidak dengar. Karena kau otakmu itu tertutup kayak iblis. Gitu. Ya sudah, kau jelaskan kepada Sudah saya banyak coba. yang jelaskan, tapi kau nggak dengar. Karena apa? Kamu, Otakmu itu hanya saya mau mencari kau yang kesalahan. jelaskan ke saya. Coba kau jelaskan. Yesus palsu yang dimaksud Yesus asli itu yang mana? Yesus dalam Lukas 21:8 akan muncul Yesus palsu, memakai namaku dan berkata akulah dia. Itu yang mana? Yesus palsu yang dimaksud itu yang mana? Jawab. Meow. Meow. Itu siapa yang mengaku bintang timur itu? Akulah Yesus, tunas Daud, sang bintang timur gilang gemilang, yang akan merampas isi kepala Karisteng dan hatinya akan kumakan. Sampai mereka tidak akan bisa membedakan antara manusia dan Tuhan. Bahkan mereka tidak akan bisa membedakan antara Tuhannya dan setan. Setan adalah roh, sembahan Kristen juga adalah roh. Bagaimana bisa membedakannya? Jawab. Silakan Pak Yonis, silakan. Yonis. Pakai sinden dulu Bang Zuma. Sinden tadi tuh keren loh. Hah? Sinden, Tunggu dia sinden. nanti. Dia ngomong dulu baru kita kasih sinden dia. Yonis. Aku cinta, kamu cinta, buatan Indonesia. Biblos jadi Alkitab, itu adalah nama palsu. Teos jadi Allah juga nama palsu. Isa jadi Yesus juga palsu. Gorila jadi resmi juga palsu. Separuh dari penduduk Indonesia manusia-manusia palsu, dikasih Kasihan, otak Zuma. tapi berbicara pakai isi tumit. Kalau kau berbicara isi tanah, bukan isi bumi. Ini kan masih isi bumi. Kalau lu isi tanah, nggak jelas. Menjelaskan saja. Kau ini nanti Tuhan sendiri yang jelaskan baru kau percaya. Karena itu otakmu itu kan sudah ditutupi dengan tanah. Nah, itu sudah dibuat di Alkitab. Kau ini kan keledai. Iya. Namanya Bible diganti jadi Alkitab biar seperti Islam sikit. Gimana? Seperti Islam. Al-Quran diturunkan tidak ada bukti, tidak ada yang jadi Bible, kepanjangannya bimbingan Belanda. diturunkan di dalam buah, nggak ada saksi dipercaya. Mana itu? Itu aja.
Bibel artinya buku. Bibel Alkitab itu apa, buku? artinya Alkitab apa? buku, bukan Alkitab. Nah, terus Quran apa? Quran apa namanya? Cuma. Quran apa Kenapa namanya? menangis? Woi. Tak ada hubungannya. Woi. Al-Quran Jangan ya Al-Quran. Yang bermasalah Bibel. Kenapa jadi Alkitab? Cuma. Kau katakan Bibel itu buku. Terus Quran itu apa? Saudara, saudara, bahas aja. Kenapa Yesus menubuatkan munculnya Yesus palsu? Kenapa? Karena sudah tahu akan muncul Yesus palsu seperti kau ini salah satunya. mengerti? Bagus. Kau ini seperti kau ini. Nah, kau ini Yesus kan palsu kau ini. berarti bukan Yesus. Nah sekarang coba kau buktikan yang datang di pulau. Buktikan yang datang di Pulau Patmos itu adalah Yesus. Buktikan. Benarkah itu anak Maria? Jawab. Silakan. Saya tunggu 2 tahun 6 bulan. Silakan. Buktikan ke saya yang datang di Pulau Patmos itu adalah anaknya Maria. Silakan. Kenapa anda jelas? Loh. Ya buktikan bahwa yang datang di Pulau Patmos yang mengaku akulah Yesus bintang timur. Coba saya kasih kamu waktu 2 tahun 6 bulan, jelaskan ke saya di sini. Yang datang di Pulau Patmos mengajarkan akulah Alfa Omega, akulah. Itu betul-betul adalah anak Maria. Coba kau buktikan ke saya. Silakan. Saya tunggu 2 tahun 6 bulan. Silakan. Kau ini biar saya jelaskan juga kau tidak ngerti. Ya, Nanti itu kau kan bilang bohong. Enggak, saya mau dengar aja. Kau buktikan aja dulu. Itu sudah ditutup. Buktikan dulu. Yang dijelaskan kau nggak dengar. Makanya Buktikan kau itu aja nanti Tuhan sendiri dulu. yang datang menjelaskan. Semua aku datang baru kau percaya. Kalau sesama manusia kau ini nggak percaya. Sudah banyak dijelaskan buktinya kan kamu nggak percaya. Jadi kau ini nanti Buktikan malaikat dong, atau langsung buktikan. Tuhan langsung datang. Udah Buktikan. baru kau percaya. Buktikan. Jadi tidak ada gunanya. Buktikan. Tidak ada gunanya kau bahas-bahas itu. Buktikan dong, buktikan guys. Buktikan yuk, buktikan. Jangan sampai disendenin lagi Bang Yonis. Buktikan dulu Bang Yonis. Ya. Nggak ada gunanya saya mau buktikan. Biar mau dibuktikan juga dia tidak percaya. Sudah banyak kan yang buktikan tapi dia tidak percaya. Karena apa? Otaknya itu sudah ditutupi dengan tanah. Oke? Baik. Alamak. Kenapa ini hari apa? Mana buktinya? Kita tunggu buktinya. Ada nggak? Robin Pardede buktikan Robin. Waduh. Ini lagi jualan ini. Nanti dulu ya, itu resmi. Robin Pardede, silakan dijelaskan. Bang Yeki ada yang mau ditanyakan? Bang Yeki silakan. Sebenarnya nggak ada bang. Aku cuma sukanya yang bicara fakta dan nyata aja. Menurut Anda, gimana tadi tanggapannya Anda tentang dialog Bang Zuma sampai kabur semua, termasuk pendetanya pun kabur tadi. Kalau secara pendapat, kalau dari mengambil sebuah kesimpulan, kebenaran tentunya nampaknya lebih kebesaran kepada Islam itu sendiri. Oke, entar ya. Terima kasih Bang Yeki ya. Saya sembari menaikkan teman-teman Kristen yang masih waras bisa naik kembali untuk di mute dulu Bang Yeki ya. Nah, ini lagi yang naik. Silakan yang Kristen ya. Daftar yang Kristen. Ini semua slot disiapkan untuk Kristen. Bang Zuma ini lagi pengen diskusi sama teman-teman Kristen. Ganti pendeta ya. Tadi pendetanya turun jadi Kristen semua lah yang naik, silakan. Robin Pardede di mute dulu. Bang Mangrove silakan Bang Mangrove, bisa dibuktikan bahwa yang ditemui oleh Yohanes di Pulau Patmos itu adalah Yesus asli, bukan Yesus palsu. Silakan Bang Mangrove. Saya bilang asli, kalau palsu bagaimana bisa Silakan Bang Zuma buktikan? Silakan ditunjukkan brother, silakan.
tunjukkan bukti maksudnya gimana Dibuktikan orangnya. ya, dibuktikan bahwa ternyata itu adalah Yesus asli, bukan Yesus palsu. Silakan. Ya itu kan dengar dari Rasul Paulus kan mengatakan hal demikian, bahwa itu pun dibenarkan sama Alkitab. Kamu bilang palsu, Maksudnya? semuanya palsu, bagaimana Anda bisa bertanya semuanya kalau nggak dijelasin? Enggak, Bung. Kan Yesus yang mengatakan akan muncul penyesat memakai nama Yesus. Ya, Apakah Anda percaya? Percaya enggak? saya percaya. Oke. Setelah Yesus terangkat ke langit, ada enggak makhluk mengaku Yesus? Ya itu memang benar, karena Yesus Allah sendiri yang mengatakan hal demikian. Enggak, saya belum menerima jawaban dari saudara. Ya betul. Ada enggak makhluk yang mengaku Yesus, Bang, setelah Yesus terangkat ke langit? Ada. Yang mana itu? Ya yang Paulus, Yang mana itu salah satunya? yang menampakkan diri sama Itu Anda. Paulus. Tuh. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Anda sudah mengetahuinya berarti. Setelah makhluk mengaku Yesus ini mendatangi Paulus, keadaan Paulus apakah semakin baik? Ya justru itu, dari situ semakin baik. Kalau Anda mengatakan sebentar, dari yang buruk menjadi lebih baik sampai sekarang. Jadi kami itu jemaat Paulus. Baik. Kalau Anda mengatakan Paulus jauh lebih baik, Paulus sebelum kemudian dia menerima pengakuan makhluk tersebut, Paulus menyembah siapa? Ya sekarang langsung menyembah bahwa Kristus itu benar, mati di kayu salib. Saya tanya dulu Bang. Sebelum makhluk itu datang kepada dirinya, dia menyembah kepada siapa? Itu dulu. Dia kan pemberontak maksudnya. Enggak, pada saat dia jadi murid Gamaliel, dia itu menyembah kepada siapa? Ya mungkin dia orang apa namanya, Farisi kan. Jadi gimana ya? Orang Farisi menyembah kepada siapa? Dia menyembah Taurat Allah yang Esa itu. Setelah dia menerima pengakuan makhluk mengaku Yesus itu, dia ajak orang menyembah kepada siapa? Ya justru itulah Bang Suma. Ini dia masalahnya di situ. Gak masalah. Setelah dia menerima pengakuan makhluk tersebut, beliau dan orang-orang diajaknya menyembah kepada siapa? Ya kepada Yesus Sang Kristus. Itu dia. Yesus itu sendiri. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya. Kena di sini. Awas. Menyembah kepada siapa? Kepada Yesus. Menyembah kepada anak Maria. Yes, di mana itu? Ya seluruh Injil menceritakan tentang Sang Yesus mengajarkan murid. Yohanes 8 ayat 12. Ya, Yesus mengajarkan menyembah kepada Elohim, betul? Iya betul. Paulus mengajarkan menyembah kepada Yesus, betul? Betul. Sebelum dia bertemu dengan makhluk, sebelum dia mengaku bertemu dengan makhluk bernama Yesus, ya, dia Paulus kan jauh dari hukum Taurat itu, Bang Juma. Paulus sebelum bertemu dengan makhluk yang mengaku Yesus, Paulus taat Taurat, betul? Betul. Sekarang Bang Juma bertanya saya, tapi Bang Juma setelah dia bertemu dengan makhluk mengaku Yesus, apakah dia masih taat kepada hukum Tuhan Taurat? Justru itu, tuh hukum Taurat dia mengatakan bahwa itu, Paulus sendiri mengatakan bahwa hukum Taurat tidak menyelamatkan manusia. Semua itu ternyata sia-sia. Ini dia. Bagaimana cara orang Yahudi selamat? Taat kepada hukum Taurat. Sampai sekarang Yahudi pun dinubuatkan. Mereka tidak taat kepada hukum Taurat. Hukum Taurat itu sempurna. Ulangan 4 jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Orang-orang Yahudi itu haram hukumnya mengurangi hukum Taurat. Catat. Tapi setelah Paulus ini adalah ahli Taurat.
bertemu dengan makhluk halus mengaku Yesus, apa yang terjadi? Dia hancurkan semua perintah-perintah Tuhan yang ada dalam hukum Taurat. Betul atau betul? Nah, sekarang Anda harus bedakan hukum sipil yang mana. Betul yang atau dibedakan. betul? Ya memang betul. Saya tanya dulu. Masalahnya hukum Taurat itu betul. dikatakan. Jadi dia berselaras dengan Yesus Kristus. Betul. Berarti Paulus setelah bertemu dengan makhluk yang mengaku Yesus, dia menjadi penyesat yang sangat luar biasa. Tuhan diajarkan menjadi manusia, Tuhan diajarkan menjadi mayat, Tuhan diajarkan hidup kembali setelah mati 3 hari dan seterusnya. Dia mengajarkan Tuhan datang mati terkutuk di atas tiang salib. Itulah akibat percaya kepada makhluk penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus yang bernama Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu dia. Itu bukan anak Maria. Itulah sang Mesias palsu yang Yesus nubuatkan, yang mana Yesus mengatakan dia akan menyesatkan banyak orang. Dia akan melakukan mujizat. Saya tadi kok di-muting. Itu fakta. Itu fakta. Jadi kesimpulan. Jadi kesimpulan dulu. Tunggu. Kesimpulannya, Paulus sedang menggenapi apa yang Yesus nubuatkan tentang adanya antikristus yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, sehingga penyesat ini justru mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ini akibat dari penyesat. Ambil kesimpulannya saya ya, Bang Juma ya. Silakan. Kan oke, Bang Juma. Paulus sebelumnya dia pemberontak pembunuh. Setelah dia mengenal Kristus, dia berputar 180 derajat Celcius. Bahwa dia ikut sempurna. Sebentar. Bahwa dia akui bahwa ternyata yang mati di kayu salib itu ternyata sang Allah, sang Kristus itu sendiri, Mesias itu sendiri. Mampus. Bang Juma bilang apa? Bang Juma. Jadi maksudnya Paulus itu jadi seperti Bang Zuma sekarang. Kalau nggak kenal Kristus, ya semua manusia itu seperti Juma, nggak kenal Kristus. Bagaimana Anda bisa selamat? Ingat bahwa keselamatan itu hanya dalam Kristus, Yesus Kristus itu sendiri. Dan itu bukti ada apa adanya, bukan buat-buat ya. Bukan berarti hanya gara-gara followernya banyak terus gini. Sebelum Paulus bertemu dengan makhluk halus ngaku Yesus, Paulus membunuh jasad. Tapi setelah Paulus bertemu dengan makhluk halus ngaku Yesus, Paulus membunuh akal. Lebih kejam mana membunuh jasad daripada membunuh akal? Anda nggak tahu bahwa Paulus Kutanya dulu Anda. Saya sendiri loh, nggak boleh. Saudara, Anda pilih mana, jasad Anda yang dibunuh atau akal Anda yang dibunuh? Jasad saya yang dibunuh. Ayo. Lebih baik mati jasad daripada mati akal. Betul? Mati jasad karena semua harus terjadi. Demikian. Lebih baik mati jasad daripada mati akal. Betul? Yes, itu iman Kristen, betul. Faktanya Paulus mematikan akal semua orang Kristen. Itu fakta. Loh, bukan Paulus toh, kamu tahu ya ini Paulus membunuh dan menghilangkan akal sehat orang Kristen. Kamu paham? Bang Juma, kamu tahu Pak ini Polikarpus, kamu tahu nggak dibunuh hidup-hidup karena dia mempertahankan Kristus. Paulus sebelum bertemu dengan makhluk halus ngaku Yesus, dia membunuh jasad. Tapi setelah mengaku bertemu dengan makhluk halus mengaku Yesus, dia mematikan akal manusia, utamanya Kristen. Betul? Nggak betul, menurut Anda itu salah jauh. Saya baca dalilnya. 1 Korintus 1 nomor 19. Aku akan menghilang. Sabar. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan menghilangkan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Baca 1 Korintus 1 nomor 19. Apa yang dikatakan di sana? Apollomi sophia sopos sunesis ateteo. Aku akan melenyapkan kecerdasan orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. 1 Korintus 1 nomor 19. Tapi lagi-lagi
Lai Lembaga Bible Indonesia memelintir terjemahan dari original teks yang sesungguhnya. Itulah agama Anda. Paulus mematikan akal. Makanya dalam Kristen tidak boleh pakai akal ketika membahas ketuhanan Yesus. Kristen hanya boleh dengan dogma dan doktrin. Tidak boleh menggunakan akal, logika, nggak boleh. Kristen anti akal, Kristen anti logika ketika berbicara mengenai ketuhanan Yesus. Itu fakta. Jadi kesimpulan saya, sabar. Habis ini saya lemparkan ke Anda. 10 detik. Kesimpulannya, Paulus sebelum mengaku bertemu dengan Yesus, dia membunuh manusia, jasadnya dibunuh. Tapi setelah dia mengaku bertemu dengan makhluk halus yang mengaku-ngaku Yesus, Paulus membunuh akal manusia, sehingga miliaran manusia tak berakal menyembah kepada Yesus palsu. Demikian. Di mana Yesus palsunya itu? Di mana Yesus palsunya itu cuma? Yesus palsu yang Anda sembah yang mengaku Alfa dan Omega. Emangnya sepicik itu? Emang sepicik itu? Isinya sepicik itu di dalam Alkitab? Enggak kan? Di dalam Alkitab itu berisi berdualitas, ya. Cara berpikirnya dualitas. Bagus ini, yang lain diam. Bagus. Terus? Sekarang ketika Anda mengatakan berdualitas, apakah Yesus menubuatkan akan munculnya Yesus palsu setelah dia terangkat ke langit? Dia menubuatkan Mesias, ya. Ya, Mesias itu palsu. Mesias itu banyak. apa? Kayak dulu ada Rabi Akiva menyatakan berkoba itu kan dianggap sebagai Mesias. Dan masih banyak lagi. Sabar. Jangan lari kemana-mana. Lari ke dalam cakupan pengajaran Yesus. Loh, coba Anda saya Mesianik Judaisme. Nomor 8. Saya masih Mesianik Judaisme. Berarti agama baru Anda, baru sekitar 200 tahun. Belum sampai 200 tahun agama Anda itu. Penganut jalan Haderek Hashem, ya, pengikutnya dari para rasul. Agama baru, belum sampai. Ya, dari Gak ada Yahudian. Itu orang Kristen sendiri yang membungkus diri dengan Mesianik. Jangan ajarin saya. Saya tamat dengan Mesianik. Sekarang begini, Anda baca Lukas 21 nomor 8. Benarkah Yesus menubuatkan akan datang penyesat dengan menyamar menggunakan nama Yesus? Akulah Yesus. Betul? Betul. Weh. Betul. Woi, mekanik. Mesianik. Kamu jangan ikut-ikutan, Pandi. Pengkas, Mesianik, aliran baru. Si Juma berbicara. Dengarkan saya. Ayo. Mesianik. Sinden beda dulu Bang Juma, sinden. Orang-orang dalam gerakan sinkretisme keagamaan muncul dari Yudaism. Cuma kamu kayak kanak-kanak ya, nggak pantas jadi gitulah. Loh, saya disuruh sinden sama yang punya Komal, gimana toh? Moral, maksudnya saya kasih tahu gitu. Kamu harus punya etika, belajar nggak sih? Lah, ini kita berbicara mengenai Yahudi Mesianik yang pura-pura jadi Yahudi tapi ternyata dia adalah mekanik. Ya, etik. Maksud saya lu pernah belajar? Gimana toh? Etika, belajar nggak etika? Nggak ada etika. Kalau akal sudah mati, etika hancur semuanya. Kalau Anda ingin berbicara mengenai etika, maka yang lebih utama harus digalakkan adalah keberdayaan akal. Akal tidak berdaya. Anda bicara adab. Gimana ceritanya? Anda berbicara mengenai adab, sementara Anda tak berakal. Seibarat Anda lagi mandi di kubangan sapi, habis itu Anda terima, teman-teman, kita harus setiap hari itu membersihkan diri, tidak boleh kita itu tersentuh lumpur. Sementara Anda ngomong kayak begitu, Anda lagi baring-baring. Kemarin kan kamu tanya sama RK, sama Pak Saifuddin, di mana nubuat tentang Kristen di Perjanjian Lama? Itu jawab itu dulu. Islam ini memang licik. Iya. Sekarang kalau jawab sama saya, sekarang kau jawab, mana kemudian nubuat di dalam Perjanjian Lama kitabnya Yahudi tentang karisteng? Jawab. Yeremia pasal 31 ayat 6, buka itu. Oke.
Yeremia pasal 31. Kamu awali dengan 31-nya. Coba kau baca dulu. Kau baca Yeremia 31. 31-nya dulu. Baca 31-nya, Anda baca dulu. Mundur dulu, jangan ke 6-nya dulu. Gak usah, langsung ayat 6 Jangan ke 6-nya aja. dulu. Kenapa? Enggak usah. Kenapa? Udah, Kamu malu? itu bukan Kamu titik malu? poinnya di situ. Titik poinnya di situ. Kamu tidak berani kan? Begitu titik jangan poinnya kayak di situ gitu. tidak berani. Ayo. ayo, titik poin. Oke, saya baca. Baca pelan-pelan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Yehuda dan Romawi. Kasihan kau ini. Kamu mau ngemis-ngemis nubuat di kitabnya orang Yahudi, tak akan mungkin. Mustahile. Karisteng haram hukumnya masuk ke dalam kota Yerusalem. Yesaya 52 nomor 1. Nggak mungkin. Jangan kau membawa-bawa kitabnya Yahudi untuk melegalkan agama barat. Tak boleh. Tak boleh berdusta. Sesungguhnya akan datang waktunya. Jangan Demikianlah mute, firman. jangan mute. Yeremia 31 ayat 6. Ya. 31-nya Anda baca dulu. Enggak, Juma bilang hostnya jangan licik. Kamu tuh malingnya. Baca 31-nya dulu. Teman-teman Kristen, teman-teman Kristen. Ya. Perjanjian muncul hanya untuk kaum Zuma menutup Israel mute saya dan kaum Yehuda. Saya bukan moderator di sini, Kuncilo. Saya bukan moderator di sini. Penakut. Yang mute orang pandit. Yeremia 31. Yang mute saya Yeremia 31 ayat 6. Nomor 31 Anda baca. Perjanjiannya itu berlaku hanya untuk Yehuda dan Israel. Nggak ada. Ayo ayat 6 dulu baca dulu. Baca dulu ayat 6. Baca dulu ayat 6. Nomor 6. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ini Efraim di mana? Efraim di mana? Samaria. Ayo cepat. Sudah lama sekali. Ayo. Kita jawab dulu itu. Sesungguhnya akan datang harinya bahwa para penjaga. Kita naik ke Sion. Sion di mana? Ayo, Sion ini apa? Sion ini di mana? Ayo. Sion ini di mana? Mesir, Yerusalem. Mesir. Bukan. Yerusalem, Kalau Sion. Sinai Mesir. Sion, Yerusalem. Kepada Tuhan Elohim kita. Orang-orang Kristen emang bisa ke Israel? Baca dulu. Para penjaga itu bahasa Ibrani apa di situ tertulisnya? Netsorim. Coba dulu. Netsorim. Ayo. Nesorim. Iya. Begitu. Betul. Iya. Anda mengatakan Nesorim. Dan Gunung Efraim Berarti itu dalam metaforanya adalah siapa? Efraim itu kan anaknya Yusuf. Oke. Mesias ben Yosef. Ya. Sekarang itu Netsorim itu naik ke kepada saya. Efraim. Sudahlah. Sekarang begini. Kamu berbicara nubuat itu nubuat. Ada intinya. Nubuat apa ini? Marilah kita naik ke Sion. Boleh nggak orang-orang tidak bersunat ini masuk ke Yerusalem? Jawab. Boleh nggak pemakan babi ini masuk ke Yerusalem? Jawab. Kamu jangan ngadi-ngadi. Yesaya 52 nomor 1. Haram hukumnya orang tidak bersunat itu masuk ke dalam Yerusalem, kota suci. Nggak boleh. Mana ada nubuatan untuk Kristen? Ini bukan berbicara mengenai nubuatan. Bersunat daging. Jangan di mute ya. Jangan di mute ya. Bersunat daging. Kamu tidak bisa jawab. Perjanjian Abraham dengan Israel itu ya. Bersunat artinya di situ zakar ya. Terus alat kelamin dulu. Ya, itu tulisannya zakar. Tapi tertulis di dalam di Yeskiel. Ya, Yeskiel 44. Ya, itu tertulis tentang sunat daging dan sunat hati. Sunat hati. Oke. Ya, kamu dan ngerti enggak? Oke. Enggak bisa masuk bait Allah. Artinya sifat-sifat kedagingan. Kamu ngerti tidak? Sunat hati itu apa? Jawab. Sunat hati apa? Ya sunat hatimu. Ya, sunat hati apa? Sunat hati apa? Evil inclination.
Sunat hati apa? Tidak Evil. angkuh, tidak tegar tengkuk, tidak sombong, tidak ingkar kepada perintah Tuhan. Perintah Siapa Tuhannya yang ingkar? sunatkan dirimu. Bangsa-bangsa Perintah tidak Tuhannya terlalu bangsa-bangsa tidak sunatkan diperhatikan dirimu. kok. Kasih karunia. Sunatkan Woi. dirimu. Sunatkan dirimu. Woi. Sunatkan Woi. kulupmu. Barang siapa yang tidak sunat kulupnya, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya. Kamu dengar enggak Sunat perintah yang itu? terpenting adalah, makanya Paulus tahu. Sekarang kan saya tanya, Iya. Esau dan Yakub sama-sama disunat. Iya. Esau dan Yakub sama-sama disunat. Tapi Jangan Esau kau kemana-mana. Jangan enggak kau kemana-mana. Yakub Jangan disunat. kemana-mana. Esau tidak Esau disunat, tapi Nubuatan pembunuh. di dalam kitabnya orang Yahudi tentang Kristen mana? Orang-orang yang tidak bersunat boleh masuk ke dalam bait suci? Boleh? Boleh dong. Boleh? Boleh toh bangsa-bangsa. Mana dalilnya? Bangsa-bangsa boleh dong. Mana Ada dalilnya? di Yeskiel 4. Kau tunjukkan Yeskiel 4. kepada saya Yeskiel 44. Yeskiel 44 kau baca nomor 6, nomor 7, nomor 8. Mati kau di situ. Kuburanmu di situ. Coba kau baca Yeskiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kau baca di situ. Haram hukumnya orang Kristen masuk ke dalam rumah ibadahnya orang Yahudi. Nangis gak? Nangis gak? Hei, di situ terjemahannya. Kamu lihat, sunat daging itu nangis. apa pasar? Pasar, Jangan nangis dulu. Pasar itu Jangan daging. nangis dulu. Bukan Jangan Kejadian nangis dulu. 17 ayat Jangan 1 nangis dulu. perjanjian Jangan nangis Abraham dulu. dengan Yang Allah. kutanya, Yeskiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Boleh enggak orang Kristen yang tidak bersunat masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi? Boleh enggak? Jawab. 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 Yang tidak Kalau di bersunat pelataran, daging, di parkiran konteksnya aja. itu daging. Tidak bersunat daging atau tidak bersunat kemudian hati. Anda tidak boleh masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi, berarti Anda hanya tukang parkir di luar. Tukang parkir rumah ibadahnya orang Yahudi nggak boleh masuk. Anda tukang parkir. Percuma. Haram hukumnya. Haram hukumnya orang Kristen masuk ke rumah suci. Aslinya kalah, saudara-saudara. Atau baitel. Nggak boleh. Kubacakan dalilnya. Siapa yang Kubacakan dalilnya. Kubacakan. Katakanlah kepada kaum pemberontak. Baca, dengar, saya bacakan. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Elohim. Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun yang tidak bersunat nonotnya, masuk dalam tempat kudusku, dan dengan kehadiran mereka telah menajiskannya Tidak bersunat waktu kamu hati, persembahkan tidak santapan-santapanku. Dengar, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu keji yang sudah-sudah. Kau dengar? Kamu dengar? Kamu dengar? Memasukkan, dengar. Ini saya simpulkan. Kata Tuhan Elohim kepada orang Yahudi, segala pengingkaranmu Bersunat daging itu terhadap apa sih? Bersunat janji-janjiku. daging itu apa sih? Bersunat daging itu apa sih? Sabar dulu. Biarkan saya ngomong dulu, habis itu Anda yang ngomong. Di situ dikatakan segala pengingkaranmu terhadap kelamin. Iya, saya tahu. Orang Kristen yang tidak bersunat kelamin haram hukumnya masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi. Dalilnya apa? Yeskiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Segala perbuatan kejimu yang sudah-sudah itu sudah kumaafkan, tetapi ada perbuatan kejimu yang membuat aku makin mungkar, yaitu engkau memasukkan orang yang tidak bersunat, yaitu orang asing, masuk ke dalam rumah suciku. Segala perbuatan kejimu telah kumaafkan, tapi satu yang aku benci, kau memasukkan orang asing yang tidak bersunat hatinya dan tidak bersunat dagingnya masuk ke dalam tempat suciku. Gak boleh. Orang Kristen itu gak boleh. Haram hukumnya. Kalaupun orang Kristen mau ke rumah sucinya orang Yahudi, cukup jadi tukang parkir aja di luar. Itu dalil. Gak boleh kalian masuk ke dalam. Gak boleh. Kalian itu najis. Paham ya? Itu dalil. Nah, satu lagi. Kubacakan lagi. Di dalam Yesaya 52 nomor 1, apa yang dikatakan oleh
oleh orang Yahudi, oleh Tuhannya orang Yahudi. Bangunlah, terjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian. Hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang suci. Sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Mampus. Tidak boleh orang Kristen masuk ke dalam kota suci Yerusalem. Haram. Dalilnya Yesaya 52 nomor 1. Jadi kalian kepatikan aja. Dipatikan kalian menumpuk sana. Sana patikan. Jangan ke Yerusalem. Tak boleh. Dilarang oleh Tuhan. Kalau ada yang ke sana, melanggar. Itu adalah kota suci yang haram hukumnya orang bersunat masuk yang tidak bersunat masuk ke sana. Catat ya. Catat. Makasih. Silakan diambil alih dulu sementara. Dewan Guru, saya izin asar dulu sejenak. Silakan. Siap. Ya, Bang Andi, assalamualaikum. Santo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita Dari tadi kita nonton bersunat. kadang. Iya dong. Mari kita menyunatkan diri kita dengan sunat hati. Karena sunat kulub itu memang kalau dilihat sih menakutkan gitu loh. Mungkin karena dipotong ujungnya pakai cangkul, ngeri sedap memang itu. Bro, sunat hati mungkin belah dada, terus hatinya dipotong, terus jatuhnya. Mereka lebih mudah dipotong hatinya daripada dipotong kulubnya. Nggak ada bahaya. Ini sunat hati kira gimana ya? Di belah dada gitu ya. Nah ini kita naikkan dulu ya. Izin Santo saya naikkan, nanti langsung disapa ya Santo ya. Iya. Ini siapa nih? Nyonya Hasibuan. Iya. Sore Nyonya Hasibuan. Iya bang. Nyonya atau bapak ini? Nyonya. Izin kita naikkan dulu yang Kristen ya. Nyonya Hasibuan di mute dulu, Ito ya. Ito di mute dulu ya. Laiku Robin Pardede di mute dulu sembari menunggu Bang Zuma. Kita naikkan teman-teman Kristen. Bang Ocit ini Kristen atau Muslim Bang Ocit? Saya Muslim Bang. Salam pencet Bang ini Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, di mute dulu Bang ya. Kita naikkan teman-teman Kristen dulu. Mas Pandi terusin aja ke Pak Robin diskusinya. Pak Robin ya silakan Bang Zuma. Bang Andi. Bang Zuma masih sholat. Santo atau Bang Andi silakan. Ya, jadi gini loh teman-teman. Memang ini orang-orang yang kayak tadi ini suka nyetel sesuai dengan kemauan bintang timur yang tadinya yang ditemui oleh Paulus di Tanah Lapang, di gurun gitu loh ya. Jadi mereka semua ini Kristen juga itu imannya berdasarkan penemuan dan di gurun semua itu tercipta gitu ya. Jadi waktu itu Saulus itu perjalanannya ke Damsik bukan naik gunung, tapi di gurun. Di gurun ya, dibutakan matanya, siapakah engkau Tuhan? Ya, adalah suara dari atas langit menurut dia. Akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Terjadinya di gurun. Bukan di Gunung Sindur, bukan. Bukan di Gunung Sindur, bukan. Jadi kalau ada orang mengatakan kadrun, ya inilah yang dimaksud. Inilah yang dimaksud. Kafir dari kadal gurun. Nah udahlah kayak gitu-gitulah istilahnya. Kalau ada oten mengatakan kadrun, ini yang dimaksud. Ada kadal di gurun. Ketemu dengan bintang timur. Tuh teman-teman yang dimaksud. Kenapa demikian dibilangin kadal? Karena ngadalin ajaran-ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu pertama yang tadi kan dibahas mengenai konsep ketuhanan. Gitu ya. Konsep ketuhanan Yesus itu menyembah satu Tuhan. Dikadalin orang-orang yang menemui bintang timur menjadi trinitas. Itu dikadalin semua itu. Inilah yang dimaksud kadal gurun. Yesus utamanya tadi terakhir sunat. Yesus pasti disunat. Mau diberitakan oleh Lukas 8 hari, mau tidak diberitakan, wajib hukumnya orang-orang di zaman itu disunat.
Jadi itu nggak perlu ditulis sebenarnya. Buat apa ditulis? Buat apa lagi disambung? Bahwa ini disunat, ini tidak disunat. Mending aja hukumnya jelas di sana patokannya. Harus dikerak kulit hatanmu. Kalau tidak, dilenyapkan dari sebangsamu. Tapi datang kadal gurun ini mengadal-ngadali. Diberikanlah pantun sunat hati. Nah, sunat hati ini disalahartikan oleh mereka. Banyu mau nerangin tadi. Sunat hati adalah menghilangkan sesuatu yang menggoda hati dari membelakangi Tuhan. Artinya apa? Di situ hatimu itu, imanmu itu jangan sampai terpengaruh oleh kadal gurun. Tadinya menyembah satu Tuhan, lu belokkan. Tuh. Kedua ya, hatimu itu harus bersih, berbaik sangka, dan seterusnya, itu maksudnya. Tapi mereka ini tidak. Selamatkan kulub, jangan sampai terpotong. Cukup sunat hati saja. Nah, ini namanya kadal ini. Gitu loh, itu yang dimasuk kadal gurun. Kira-kira begitu. Siap, Bang Andi saya sapa dulu ya. Cepirit sama Uweng, Kristen atau Muslim? Silakan dibuka mute-nya, brother. Uweng sama Cepirit, mute-nya dibuka. Kristen atau Muslim? Cepirit Kristen atau Oten, brother? Oten. Muslim. Yang mana yang Muslim? Uwek. Jadi di mute dulu Bang Uwek. Di mute dulu Bang. Oten. Kristen Bang ya? Yo. Oke, 3 lagi 2 ya. Saya siapkan 2 di mute dulu Bang Cepirit ya. Sembari kita sampaikan kepada teman-teman Kristen, kami siapkan 2 slot kosong untuk teman-teman Kristen. Silakan teman-teman Kristen naik ya. Biar 5 orang Kristen di atas. Yang Kristen ya, teman-teman typing dulu saya Kristen Bang. Biar saya naikkan. Landong. Oke, Landong mungkin Kristen ya. Ntar. Santo, silakan Santo. Ya, tanggapi aja dulu tadi, Prof. Andi. Siap. Tentang si penyesat itu yang mengaku-ngaku bertemu dengan Paulus. Baik. Ya di Matius 24 23 ya. Oke. Landong saya sapa Landong, Kristen Muslim Landong. Kristen aku Bang. Oke, di mute dulu lah ya. Kan di mute dulu, di mute. Biar tidak ada suara ayam-ayam berkokok begitu ya. Ya silakan, mungkin dari ketiga Kristen, keempat Kristen di atas ini ada Bang Robin Pardede, Cepirit Landong sama Ito Hasibuan. Mungkin bisa ditanggapi, dilanjutkan narasi Bang Suma tadi. Di dalam keimanan teman-teman Kristen itu ada informasi yang disampaikan oleh Yesus agar kalian itu berhati-hati terhadap Mesias palsu. Artinya Yesus berpesan, hati-hati nanti ketika aku terangkat ke surga akan ada Yesus palsu yang akan datang kepadamu. Nah, silakan teman-teman Kristen mungkin bisa menjelaskan seperti apa Yesus palsu yang dimaksud dalam Bible yang disampaikan oleh Yesus. Silakan. Iya, aku dulu ya. Yang dimaksud dengan Yesus palsu ialah berwujud. Ya, silakan satu dulu. Landong. Silakan. Ya kalau Yesus palsu itu ya imam-imam yang menjual belikan nama Tuhan. Ya, baik dari agama apapun itu imam-imam yang menjual belikan nama Tuhan. Yang dia buat isi kitab-kitab itu menjadi dagangan secara tidak langsung. Itu loh. Terus kedua, buat apa kita persoalkan apa itu ini itu buat apa? Ya kita koreksi diri kita masing-masing aja lah. Karena tak seorang pun bisa menafsirkan isi kitab, isi Al-Quran itu, sebenarnya nggak ada yang bisa itu. Ya gini loh, Landong, di dalam Matius 24 nomor 23, Yesus itu bilang begini. Sebentar, saya sampaikan pesan Yesus loh sebelum Yesus terangkat. Saya tahu. Gini loh Bang, kami Kristen tidak bilang Alkitab itu datang dari surga, tidak. Semua itu tulisan manusia. Gini, aku bacakan dulu dalilnya. Opung Landong, aku bacakan dulu dalilnya Opung. Di dalam Matius 23 nomor 24,
Di mute dulu Bang Landong, di mute dulu. Oke. Di dalam Matius 24 nomor 23 Yesus berpesan begini. Ketika nanti saya terangkat ke langit, ke surga, akan ada yang mengaku bertemu Mesias dan dia bilang, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Di mana Ki? Di sana. Di mana Ki? Di sini Mesias. Pesan Yesus itu jangan kita percaya kalau ada yang mengaku bertemu Yesus. Di dalam Bible-nya Opung Landong, Bang Andi mungkin mau dilanjut, silakan Bang Andi. Ulangi aja terusin. Ya, di dalam Bible-nya Opung Landong, di situ ada, apakah ada orang yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus? Begitu Opung, silakan Opung. Oke, saya tanya, di Al-Quranmu ada nggak itu? Itu saya tanya dulu sama kalian. Di Al-Quran kalian ada nggak itu? Apa itu? Ngomong apa sih Ya ini? itu Injil kan ada kan di Al-Quran kalian kan? Aduh, nggak nyambung. Gini loh bang. Mending itu ayam didamaikan dulu deh Pak Landong, nggak nyambung. Gini bang, kita jangan. Itu ada ayam didamain dulu kagak nyambung. Iya kan? Kita koreksi diri kita sendiri aja dulu. Ya udah koreksi aja sama ayammu dulu dibawa dulu. Iya. Nggak nyambung. Anda bilang Anda benar, ya benar aja terserah Anda. Ya berarti Anda nggak mau diskusi, urus ayam aja udah. Bukan diskusi. Udah urus Lanjut ayam dulu. Yang lain Bang Andi, itu ada Robin, ada Cepir dan Nyonya Hasibuan, itu Hasibuan. Santo dulu kan dari tadi Santo itu. Oke, Santo silakan Santo. Makanya yang disebut nabi palsu ini kata Yesus waspadalah kan gitu ya. Memakai nama Yesus. Seperti kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 3 itu kan dia terbaring dan seakan-akan melihat cahaya, bersuaralah di situ, akulah Yesus yang engkau aniaya. Kan gitu. Padahal ya sudah wanti-wanti nih. Ya dah? Sama seperti di Pulau Patmos tuh. Mimpi ketemu Yesus. Nah, kan begitu. Kok bagaimana Pak Robin mengatakan tadi wujud, dari mana datanya itu Pak? Gimana sih Bapak ini? Nah, jadi maksudnya di sini Pak gini loh. Di manakala Yesus berkata begitu, berarti jadi ada nabi-nabi ini akan merusak ajaran Yesus. Itu poinnya. Jadi mereka ini akan merusak ajaran-ajaran Yesus. Seperti contoh, yang Paulus itu yang mengaku bertemu dengan Yesus, dia berkata begini, aku berkata bukan sebagai menurut firman Tuhan, itu satu. Sementara Yesus berkata menurut firman Tuhan yang diperintahkan untuk disampaikan, Yohanes 12:49. Nah, sementara Paulus berkata 2 Korintus 11 nomor 17, aku berkata bukan menurut firman Tuhan. Nah, makanya Kristen ini sebenarnya, maaf ya, ini perusak ajaran Yesus karena dari Sang Paulus ini. Nah, gitu loh, mengatakan Tuhan inkarnasi, gitu. Filipi 2 nomor 6, mengosongkan diri, ya toh? Mengosongkan diri menjadi rupa sama seperti hamba. Padahal Yesus nggak pernah. Yohanes 17 nomor 8 berkata, sebab segala firman telah kusampaikan. Mana firman yang mereka terima itu kayak begitu bunyinya? Kayak Filipi 2 nomor 6 itu. Nah gitu loh, itu yang dimaksud Yesus, gitu loh Pak. Silakan. Begini loh saudara-saudara Kristen yang terhormat. Ini kita runut dulu ya. Yesua Amasya waktu hidup di dunia ini, hidup sejaman dengan Saulus. Hidup sejaman ini, Yesua Amasya sibuk untuk mengajarkan Bani Israel untuk menyembah satu Tuhan dengan akhlak kesopanan, karena dia orang soleh, gitu ya. Itu mengalami penderitaan yang amat sangat. Pertama, tidak disukai, tidak diingini oleh Yahudi. Kemudian negaranya sedang diintervensi, dijajah oleh Romawi. Hidupnya serba berkesusahan. Tapi dia tidak pernah patah semangat. Karena memang diutus oleh Tuhannya ke muka bumi. Dilindungi oleh Tuhan itu. Jadi tidak ada yang bisa menyentuh dia. Bahkan kakinya tidak akan pernah terantuk ke batu. Datang juga Saulus. Tidak mengingini dia. Bagaimana cara Saulus memberontak? Dia bunuh pengikut-pengikut Yesus.
Dia habisin pengikut-pengikut Yesus. Di dalam perjalanannya ke Damsyik, itu misinya untuk masih menghabisi pengikut-pengikut Yesus yang ada di sana. Di tengah perjalanan, disinilah terjadi membalikkan fakta. Waktu itu Yesus sudah tidak ada di muka bumi. Jalan dia ke Damsyik. Tujuannya apa? Membunuh pengikut-pengikut yang masih tersisa. Untuk dibasmi kan gitu. Jatuh ke tanah, direbahkan, terus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Dia bertanya tapi dia udah tahu bahwa nanti yang menjawab Tuhan nih gitu loh. Nah, terdengar suara dari langit. Akulah Yesus, anak manusia yang telah engkau aniaya itu. Masuk itu barang nih. Masuk ini barang. Masuk di sini. Kok ada suara lain gitu ya? Sedangkan menurut Mas Pandi tadi udah dijelasin bahwa di Matius 24 23 sampai 24 itu, di sana itu jangan kau percaya ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan percaya. Yesus sudah berpesan nih sebelum dia berangkat, kalau ada yang mengaku ketemu gua, lu jangan percaya. Itu bukan gua. Pasti dia memalsukan namaku. Bukan gua itu. Saya itu ajarannya menyembah satu Tuhan. Bukan seperti Yesus palsu yang dia maksud si Saulus itu. Begitu juga Yohanes di Pulau Patmos. Ketemu dia. Jangan dipercaya. Mari kita cek outputnya coba. Kalau memang dia ketemu Yesus asli, kita hanya cek. Yesua Amasia kagak pernah mengklaim dirinya untuk disembah. Datang Saulus, datang lain-lain, sembah. Datang lain-lain, Tuhan. Datang lain-lain, tidak usah disunat. Datang lain-lain, semua dilanggar. Jadi, Yesus palsu ini mengajarkan bertentangan dengan Yesus asli. Inilah yang disebut bintang timur, yaitu Lucifer. Bagaimana mungkin orang yang sudah nggak ada di muka bumi, sudah terangkat ke langit, mereka banyak yang ketemu sama dia. Sedangkan waktu dia hidup nggak ada yang mau nemuin, malah dimusuhin. Setelah nggak ada, dijual namanya kan gitu. Nah sekarang Robin silakan ditanggapi. Semoga Anda tidak mengerti. Silakan kalau mau diborong. Boleh saya berbicara? Ya boleh lah, kan giliran Anda bro. Oke siap. Terima kasih buat saudaraku, buat Pak Handi, Pak Pandi, buat Laya Pandi ya, buat saudaraku Santo. Jadi yang dimaksud Yesus palsu itu berwujud, ya. Itu menurut keyakinan saya. Jadi Yesus yang asli itu tidak berwujud. Makanya banyak sekarang Yesus palsu dengan menunjukkan wujudnya, ya. Jadi bagaimana Yesus yang asli? Dia tidak berwujud. Dia hanya berbentuk roh. Makanya roh itu ada ciri-ciri roh itu ada dua, ya. Roh yang suci dengan roh yang jahat. Nah itulah Tuhan yang sebenarnya yang tidak berwujud. Itulah Yesus yang sebenarnya yang tidak berwujud. Ya. Jadi makanya banyak sekarang Yesus palsu dengan yang berwujud. Nah ini yang banyak terjadi sekarang. Makanya saya nggak percaya dengan Yesus yang berwujud. Saya percaya karena saya pencinta atau meyakini yang Maha Esa. Ya, arti yang Maha Esa itu tidak bisa diukur oleh ciptaannya. Malah sebaliknya, penciptalah yang bisa mengukur penciptaannya. Begitu saya, itu iman saya. Tuh bang, Yesus itu kan berwujud bang. Pernah ada di dalam kandungan. Ntar dulu bang, izin bang. Habis ini ada lagi. Ntar dulu bang. Yesus itu kan laki-laki punya fisik. Kenapa Anda bilang tidak berwujud? Ya kan Yesus yang palsu itu saya katakan iman saya itu adalah yang palsu. Enggak, Yesus asli bang berwujud bang, laki-laki dia. Tidak, yang asli secara manusia. Ya secara roh dia tidak berwujud, ya. Loh, rohnya memang enggak
rohnya itu berwujud bang. Roh itu berwujud, artinya roh itu ada di dalam dirinya untuk menghidupkan Makanya fisiknya banyak bang. sekarang diserupain ya, diserupain banyak sekarang itu ya Yesus palsu. Kenapa? Diserupai dengan wujud. Nah kalau kita mau melihat yang asli itu tidak berwujud, dia yang punya kuasa dan kita tidak bisa mengetahuinya. Masih berwujud sekarang Yesus bang, nggak pernah berubah dia. Itulah nggak apa-apa, itu menurut keyakinan saudara nggak apa-apa, silakan. Bukan keyakinan, menurut data. Ya, menurut data ya, menurut data ya, menurut data ya juga yang namanya Yesus yang palsu itu adalah Roh Kudus. Roh itu tidak kelihatan, bukan berarti tidak ada, ya. Sama seperti udara, ya. Kita bisa rasakan. Nah itu yang saya percayai. Saya mempercayai Roh yang suci. Saya nggak mempercayai wujud. Ya, makanya kenapa Tuhan ajarkan supaya apa? Nggak pernah kita diperintahkan untuk menyembah wujud. Kenapa? Bang, Kita diajar untuk menyembah. bang saya bacakan data ya bang, izin ya. Nah, silakan. Ya. Di Ibrani 13 nomor 8, Yesus berkata, ya, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Oke. Kedua, dengerin dulu bang. Kedua nih. Di Lukas 22 nomor 69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi Yesus itu tetap sampai saat ini dia tetap anak manusia berwujud, jenis kelamin laki-laki, punya kaki, punya kepala, punya rambut, punya gigi, nonotnya pernah disunat di muka bumi. Tidak pernah berubah sampai saat ini. Kenapa Anda mengatakan tidak berwujud? Silakan. Ya, karena memang jelas nggak pernah berubah. Ya, kalau jasad atau wujudnya itu bisa berubah, jangan salah loh. Kita pakai logika. Ya, wujud siapapun bisa berubah. Saya bisa jadi perempuan. Saya bisa jadi perempuan. Itu makanya kita pakai logika, ya. Makanya kita pakai kena. Ya. Akhirnya kena Bang Andi, kena lawannya Bang Andi. Ya. Saya bisa berubah menjadi bangkit. Kadang saya bisa jadi perempuan malam-malam. Ya iya. Nah, itu wujud saya. Waduh, jadi kalau malam Anda bisa ke itu ya. Saya yang ada di dalam jasad saya ini tidak bisa berubah. Ya saudaraku, tidak akan pernah berubah. Kalau menurut Anda sekarang Yesus berubah jadi apa di surga? Hah? Gimana? Yesus, kalau menurut Anda Yesus di surga berubah jadi apa? Yesus yang sesungguhnya adalah roh yang tidak kelihatan, yang tidak bisa dinilai oleh manusia, yang tidak bisa dinilai oleh ciptaannya, ya kita-kita ini. Yang waktu dilahirkan oleh Maria, digendong disusui itu menyusui roh. Jadi Tuhannya bukannya manusia. Dulu, dengerin dulu ini. Robin waktu jadi bayi, umur 2 hari itu digendong sama Maria, disusui, itu dirawat, itu merawat roh apa merawat manusia? Nah inilah kebanyakan kita orang Kristen. Makanya kita mempertuhankan manusianya, bukan manusianya yang perlu kita pertuhankan, yang esanya. Saya nanya, yang digendong disusui Maria itu roh atau manusia? Yang disusui itu manusianya. Manusianya. Oke. Apakah manusia Yesus itu berubah? Manusia Yesus itu bisa berubah atau tidak? Pasti berubah. Dari yang berubah jadi apa dia, Bang? Berubah jadi apa? Dari yang kecil bisa menjadi dewasa kan? Oke. Nah, ini sih kamu pakai logika dong. Waktu dia dewasa, terus dia dewasa itu masih berubah lagi nggak? Berubah lagi, dia bisa meninggal, bisa mati kan berubah. Ya, waktu dia hidup lagi berubah nggak? Waktu dia hidup lagi bisa berubah. Berubah jadi apa? Naik dia ke dalam kerajaan surga. Enggak, berubah jadi apa dulu sebelum naik? Hah? Berubah jadi apa? Lagi berubah menjadi ruh. Kan waktu dia makan ikan goreng itu roh yang makan? Enggak, itu apanya, tubuhnya, manusianya. Berarti belum berubah dong? Contohnya begini aja ya. Ntar dulu, jangan kasih contoh. Berubah nggak waktu makan nasi goreng, ikan goreng? Ketika kita mati, ya. Jangan bahas kita. Ntar dulu, terusin dulu ini. Oke, ketika saya mati. Bukan, saya nggak membahas keluargamu. Robin, saya nggak membahas keluargamu. Ini Yesus makan ikan goreng itu berubah nggak? Gimana? Waktu makan ikan goreng dia berubah nggak? Berubah. Berubah jadi apa? Berubah jadi apa? Ya berubah, besoknya mungkin hari ini dia makan ikan goreng, besok makan daging. Enggak, waktu dia makan itu, dia laki-laki atau perempuan? Bisa saja dia menjadi perempuan. Oke. Suka-sukanya dia kan? Suka-suka dia. Iya. Itu kalau begitu Bunda Maria bisa gamparin anaknya loh kalau semalam dia jadi begituan.
Ini orang-orang loh itu. Kau ini. Tahan juga Bang Handi yang beginian. Aduh. Gak apa-apa, biar daripada kosong. Enggak, jangan daripada kosong. Karena kita daripada gue lari kosong. Santo mau lari kosong. Silakan Santo. Ini kok berubah-berubah ini. Iya. Memang Google Pie nih, tapi kita bisa berubah-berubah. Ya, selamat sore Bang Alfon. Mau ditanggapi Bang Alfon, silakan. Ya. Ini begini, yang tadi dijelaskan mengenai Yesus makan ikan goreng atau Yesus itu sebagai manusia di bumi setelah bangkit. Itu kan makan ikan goreng setelah bangkit ya. Jadi dia memberikan contoh bahwa pada saat dia bangkit itu benar-benar dia bangkit dari kematiannya. Jadi tubuhnya itu udah berubah jadi apa, Bang? Berubah menjadi kemuliaan. Buktinya Yang makan ikan goreng itu masih anak Maria atau bukan? Itu sudah bangkit, sudah Saya nggak nanya itu bangkit. Anak Maria. Kan udah bangkit nih, makan ikan goreng, Bang. Saya nanya, itu yang makan ikan goreng itu anaknya Maria atau bukan? Betul, anaknya Maria. Masih anaknya Maria, masih laki-laki? Masih. Masih punya mulut? Masih. Terus apanya yang berubah? Membuktikan bahwa dia tuh benar-benar masih manusia yang sama, tapi udah bangkit. Bedanya tuh, Iya, masih manusia yang sama, berarti nggak berubah toh? Enggak berubah lah. Enggak berubah, baik. Lanjut. Diam dulu kau, Robin. Kau berubah terus kau. Kau masa kau pakai Yesus kalau malam pakai daster, ada aja lu. Terus. Iya, Robin, lu diam dulu. Lu diam dulu, Robin. Karakternya bisa berubah. Robin diam dulu. Dimet dulu si Robin itu. Ganggu aja dia. Masa malam Yesus suruh pakai daster? Oke, maaf saudaraku, maaf, Male. Diam dulu lah. Nah, kalau Alron sesuai Lukas 22:69, apakah Yesus di surga masih anak manusia, bro? Dia sudah anak dia. Jadi gini, kenapa dia di selama hidupnya itu pertama kali menyebutkan dia sebagai anak manusia? Itu artinya dia Enggak, pertanyaan saya sederhana, bro. Apakah Yesus di surga itu masih anak manusia? Di surga? Iya. Ya, dia udah mendapatkan kekuasaan bumi, akhirat. Bro, pakai data. Yesus berkata, mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dia masih anak Maria, bro. Masih anak manusia dia di surga. Ya, anak manusia itu kan identitas dianya. Ya, itu sih nggak terlalu. Ya, memang dia begitu, bro. Iya. Sebentar, Nah, Lukas berapa tadi? Lukas 20. Lukas 22:69. 69. Susah, memang Kristen jarang baca Bible. Selalu didoktrin sama pendeta. Untuk menghilangkan anak manusianya di surga. Karena dia udah kembali menjadi Tuhan. Gimana mungkin Yesus kembali menjadi Tuhan tetap dia anak manusia? Ibrani 13:8 Yesus nggak pernah berubah. Ini si Robin kalau malam dia suruh pakai daster, gimana kau ini ya? Ya, jangan menghakimi saudara kita. Sekalipun saudara kita itu. Diam dulu, Robin. Gimana itu Pak Aron? Alfon gimana itu? Yesus di surga masih anak Maria loh. Ya, jangan dihakimi, jangan jolimi saudara itu. Alfon ngacem dulu. Gimana itu, bro? Itu udah terjadi ya. Anak manusia itu kan menunjukkan bahwa ini identitas Yesus ya. Anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya, siapa itu yang anak manusia itu? Ya, anak manusia Yesus. Ya, jadi jadi berarti Yesus di surga itu masih anaknya Maria. Kenapa? Ya, Yesus di surga masih anak Maria toh? Pribadinya sebagai dia masih mengidentifikasi pribadinya sebagai. Iya, Bang. Di surga itu Yesus masih anak Maria loh. Iya. Oke. Kenapa? Jadi artinya tidak berubah dia, tetap dia anak Maria. Iya, dia betul. Dia dengan tubuh yang baru ya, dengan tubuh kemanusiaan. Siapa yang ngasih tubuh baru lagi? Bang, itu Yesus itu bisa keangkat dengan fisiknya Bang ke atas Bang. Ya memang fisik aslinya yang terangkat. Jadi sampai di atas emang kayak ular Marlomo. Keluar apa namanya itu kalau ular itu keluar kulitnya ganti kulit gitu. Bukan, kemuliaan artinya tuh dia fisiknya tuh udah fisik sempurna Bang, seperti penciptaan. Emang Yesus di bumi fisiknya cacat, nggak sempurna. Gimana sih Bapak gini Kak? Jangan belit-belitkan dia, kasihan lah. Jangan dibelit-belitkan dia. Kemuliaan Bang. Robin, ntar dulu beli daster dulu, ntar kita ganti nanti malam lu pakai. Ntar dulu, ntar dulu Bin. Udah siapin daster aja dulu. Oke, jangan gitu, nggak boleh. Jangan dibelit-belitkan saudara kita itu, kasihan. Jadi Alfon, jadi yang Anda dipersingkat ya sebelum ke Santo. Saya juga mau aktivitas. Alfon, di surga itu Tuhanmu siapa? Yesus atau bapaknya Yesus? Tuhan selalu ya Bapak.
Apa Berarti- Allah ya? Allah itu Ya, Bapa. Ya? enggak Bapak. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus itu menjadi Tuhan untuk menjadi Kok menjadi Tuhan? Tuhanmu yang di surga siapa? Kan gini loh. Yesus, dengerin. Anak manusia ini duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yang maha kuasa ini Bapa. Yang kau sembah itu, yang kau tuhankan siapa? Bapak atau Yesus? Bapak. Bapak, berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan. Tuhan, tahu nggak bedanya? Ya, Tuhanmu ada berapa sih? Ya Tuhan itu adalah perwujudan kekuasaan dari Allah. Saya nggak nanya itu. Yang ini ada dua sosok di surga nih. Anaknya Maria, dengerin dulu. Tinggal kau pilih nih. Anaknya Maria namanya Yesus. Ada juga Bapak. Ada dua. Yang mana yang kau tuhankan? Bapak atau Yesus? Tuh yang berdoa itu kepada Bapa, tapi Yesus itu bagian dari Bapa. Itu makanya disebut Iya, Tritunggal. berarti ada Tuhan. Ada berapa Tuhan di surga? Udah, sian. Tuhannya satu, tapi ada tiga pribadi. Kalau satu siapa? Kalau satu siapa? Ya Allah Bapa. Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan karena itu. Berarti ada dua Tuhan. Gimana sih? Coba Aduh, terusin. Selamat Sebentar dulu, siang. sebentar. Iya, Selamat siang. Kristen ya. Siang, Pak Set. Sebentar Robin di mute dulu lah, jangan. Sebentar dulu Robin. Joe sama Alexander ini Kristen ya Bang ya. Joe Alexander. Bang Cus Semprol di mute dulu, Cus Semprol. Bang Alexander. Iya, silakan. Ya, Pak Pendeta, selamat bergabung. Pak Pendeta Alexander, selamat bergabung. Selamat sore ya. Salam toleransi. Bang Jo, dibuka mute-nya Bang Jo, Kristen atau Muslim? Kayaknya Bang Juma udah balik itu. Direspon dulu Bang Juma. Ya, Bang Zuma, monitor Bang Zuma. Bang Jo, dibuka mute-nya Bang Jo. Oke, Bang Alfon di mute dulu ya. Saya sama Pak Pendeta itu signalnya merah loh Pak Pendeta. Pak Pendeta. Bah kenapa? Rata-rata pendeta tadi juga Seprianus naik begini signalnya merah. Ini saya pendeta nggak begini tuh sinyalnya. Hah? Kenapa ya? Mungkin karena masih Kristen atau gimana itu? Saya tidak mengerti juga. Bingung, saya juga bingung. Saya sebagai Kristen juga bingung. Saya pendeta nggak begitu. Bagus sinyal saya. Mungkin masih Kristen ya, Le? Karena masih Kristen makanya signalnya merah, begitu? Nggak tahu. Kalau ke saya Kristen kok. Silakan dilanjut, Bang Andi. Sinyalnya saya pendeta kok. Nggak, sinyalnya nggak merah kok gitu. Gimana sih itu ya? Ya, oke, silakan dilanjut ya. Bincang-bincang Bang Zuma, kalau sudah monitor masuk aja Bang Zuma. Kalau sudah monitor. Lanjut. Tadi Gurunda udah dulu. Santo, kerja toh. Selamat siang. Ya, siang, Pak. Ini Pak Alfon ya, Pak Alfon ya. Ini Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Sebelum ke Gurunda mungkin. Tuhan, betul. Allah menjadikan dia Tuhan supaya bentuk wujud kekuasaannya itu kelihatan di situ. Allah jadi Yesus Tuhan buatan. Ya, Yesus Tuhan buatan. Mana bisa kekuasaan Tuhan itu dinyatakan dalam Yesus? Maksudnya Yesus Tuhan buatan gitu. Bukan, makanya terminologinya harus tahu dulu. Tuhan itu apa sebenarnya makna Tuhan itu? Tuhan itu maknanya itu Kisah Rasul 2 nomor 32 Yesus Tuhan buatan. Makanya bedanya pemikiran Muslim. Kisah 2 nomor 36 itu tertulis. Izin host, selamat siang host. Boleh saya bantu menjawab? Ntar dulu, kalau Alpon udah menyerah baru Anda masuk. Tunggu dulu ya Bang ya. Dulu. Saya jelaskan. Makanya ada perbedaan dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhan itu sendiri. Nih, saya jelasin dulu. Ada perbedaan terminologi, pengertian Tuhan, pengertian Allah antara Kristen dengan Muslim itu berbeda. Ya, saya jelasin sekarang. Ini nggak berbicara antara ini. Ya, makanya terminologinya dulu. Definisi Tuhan itu kan pencipta toh. Tolong saya boleh bertanya kepada Pak Celebes. Ini apa ini Pak? Ntar dulu, jangan diganggu dulu Pak. Ini orang lagi berdua itu bicara. Mat Ular sebentar dulu, Mat Ular. Namamu siapa, Mat Ular? Kira saya dikasih kesempatan. Iya nanti ada bagian nanti tanda tangan ada guru dasing terang aja. Ya saya mau membantu. Saya mau nangis. Pak, ada waktu sorry biar saya mau membantu. Iya, Alfon sebentar Alfon. Oke, Alfon sebentar. Sekarang Mat saya tanya nih Mat Bapak Tuhan. Oke. Tunggu dulu, Anda tadi katanya tolong jelaskan ke saya. Tolong jelaskan ke saya apa beda Tuhan sama Allah.
Iya, saya tanya dulu Papa. Menurut Islam, coba jelaskan begini. Waduh. Kayaknya Semprul ini nggak mau diskusi, dia cuma ngacauin aja. Orang temannya lagi ngomong dia seruduk terus. Silakan lanjut berdua. Kalau mau nanya, Jadi kita samain dulu ya, kita samain dulu pengertiannya. Allah dan Tuhannya yang dimaksud oleh Kristen dengan yang dimaksud oleh Islam itu berbeda. Ya, saya jelasin. Iya, yang dibicarakan tentang Kristen ini, Pak. Iya, saya Sekarang jelasin saya dulu. tanya, Allah Bapa menurut Yesus Tuhan bukan? Menurut Yesus? Iya, Allah Bapa itu. Tuhan bukan? Bukan. Jadi gini loh, makanya itu saya bilangin Tuhan yang Anda sebut itu pemahaman beda. Saya jelasin dulu sedikit ya. Apa begitu penterjemah LAI menyebut kata Tuhan yang sekarang dipakai, itu awalnya adalah kata Tuhan, bukan Kata Tuhan. Tuhan dari bahasa Melayu, Pak. Tapi ingat, dengar dulu, saya tahu, saya dengar. Kata Tuhan dari akar Melayu itu ya diambil oleh Melkior-Ledeker, dinyolong juga itu kata Tuhan berasal dari kata Tuhan. Tetapi pendefinisian di dalam bahasa Melayu itu sudah memisahkan antara kata Tuhan itu ditambahkan H gitu loh, jadi Tuhan. Nah, sementara sebelum Bible itu 1966 itu ya, sebelumnya itu sudah ada 1500 sekian dalam bahasa Yunani. Di situ kurios. Tuhan. Kurios, betul sekali. Kurios di situ itu Tuhan. artinya Nah, Tuhan. penerjemahan Bible ini mengambil kata Tuhan karena berdasarkan bahasa Melayu katanya gitu loh. Yang saya tanya ini, Tuhan itu definisi di dalam bahasa Melayu itu pencipta langit dan bumi. Tuhan itu disematkan kepada insani manusia. Nah, Melkior-Ledeker mengambil itu. Sekarang saya tanya, Tuhan itu pencipta langit dan bumi, betul? Allah mencipta langit dan bumi. Ya, Allah itu Tuhan bukan? Bukan. Nggak ada Allah di Biblemu, udahlah. Kau. Bukan gini loh. Saya tanya dulu. Pengertiannya sama dulu gini. Apa di dalam Biblemu Tuhan bukan? Matius 11 nomor 25. Matius 11 nomor 25. Allah itu dengar dulu, Allah itu sesuatu yang tidak berwujud. Teos. Teos, tidak ada Allah di Biblemu, Bro. Nggak ada Allah di Biblemu, nggak ada. Maka itu pengertiannya ada berbeda di sini. Ya, Teos. Kalau Allah di Muslim nggak ada Allah di Biblemu, nggak ada. Nggak ada. Biblemu itu bahasa Yunani. Biblemu bahasa Yunani. Bible itu meminjam kata Allah. Ngapain lu pinjam? Nggak. Saya nggak mau pinjamin. Saya nggak mau. Saya keberatan. Saya juga nggak mau kasih. Saya nggak mau. Saya nggak mau pinjamin. Saya keberatan. Saya juga. Kau pakai Teos saja. Jelasin pemahaman Kau pakai Teos. Beda dulu, gitu loh. Ya, makanya saya jelasin kenapa Allah itu buat Kristen. Saya nggak mau pinjamin. Jangan dipakai. Teos saja udah. Ya udah tuh, jangan komplain mas saya bukan apa-apa. Ya makanya lu jangan pakai, saya larang. Gitu loh. Ya, siapa yang mau Pak? Teos saja Teos. Atau Bapak, boleh Bapak pakai. Bapak aja udah. Bapak. Lanjut Bapak aja. Lanjut. Ya. Bapak itu Tuhan bukan menurut Yesus. Yang saya tanya menurut Yesus bukan menurut Melkior-Ledeker atau menurut Kristen. Menurut Yesus Bapak itu Tuhan bukan sesuai data. Dalam iman Kristen, Allah itu Tritunggal. Setuju kan? Tahu semua kan? Bapak itu Tritunggal. Saya nggak mau pinjamin. Ya, Allah itu Tritunggal. Enggak. Tuhan itu Tritunggal. Jangan bilang Allah, jangan. Tuhan itu Tritunggal. Baru boleh. Ya. Nah, pengertian Tuhan itu beda. Tuhan itu perwujudan dari Teos, Teos itu berkuasa. Yang saya tanya, kamu paham nggak? Bukan menurut Kristen. Teos yang berkuasa itu adalah yang Tuhan. Saya tanya, Bung. Yang saya tanya bukan menurut Kristen, menurut Yesus. Bapak itu siapa? Tuhan atau iblis? Bapak itu dalam Biblemu Tuhan atau iblis? Tapi jangan salah, itu jadi 3 kesatuan antara Bapa, Putra dan Roh Kudus, nggak bisa dipisahin. Gitu. Mana datanya menurut Yesus? Menurut Yesus ya, Bapak itu, sekarang saya tanya, Bapak itu Tuhan atau iblis? Itu aja, jangan dulu kemana-mana. Yang saya tanya, menurut Yesus, Bapak itu Tuhan atau iblis? A, Tuhan, B, iblis. Gitu aja sih. Menurut Yesus, bukan menurut Kristen. Saya nggak tanya menurut Anda loh. Iya. Ini temanya kan hal pengajaran sesat ya. Ya iya, makanya saya tanya menurut Yesus yang diutus oleh Bapa. Yang saya tanya menurut Yesus, Bapak itu Tuhan bukan? Gitu aja, saya nggak tanya menurut Kristen. Contoh izin dulu, katanya nggak bisa dipisahkan. Aaron saya kasih data ya. Ini saya kasih dulu data. Matius 3. Lu buka dulu deh situ. Matius 3 16 17. Katanya nggak bisa dipisahkan. Yesus sedang dibaptis di bumi. Roh Kudus seperti merpati di awan. Ada suara Bapa dari surga. Ini kejadian nih yang sama
mereka di tempat yang berbeda. Pertanyaan dengerin dulu, Bapak Anda jawab. Bapak Putra Roh Kudus ini waktu Yesus dibaptis itu menyatu atau berpisah? Jawab. Ya kan dia masih dalam misi kemanusiaannya di bumi ya. Bukan itu saya tanya, berpisah atau menyatu? Ya berbeda tempat. Berarti berpisah? Nggak berpisah, dia tetap jadi kesatuan, cuman beda. Berpisah atau tidak? Nggak berpisah. Jadi ya satu di bumi, dibaptis, satu suara di surga, satu di awan. Berpisah atau menyatu? Yang berpisah itu manusianya. Berpisah atau menyatu? Ya Anda tanya lihat berpisah secara fisik apa secara spiritual? Berpisah atau menyatu, jawab dulu. Secara fisik berpisah. Berpisah, baik. Oke, ada anak dibaptis di bumi, ada Roh Kudus seperti merpati di awan, ada suara Bapa dari surga. Yang manakah yang dengerin pertanyaannya? Yang manakah yang pencipta alam semesta? A. Bapa di surga, B. Yang sedang dibaptis Yesus, C. Roh Kudus. Yang mana pencipta alam semesta? Ya tiga-tiga pencipta alam semesta. Makanya bahasanya adalah Astagfirullah, kagak ngerti bahasa Indonesia. Alfon. Loh, mending lu pakai daster aja dah. Nih, baca Quranmu juga nyebut kami. Itu kenapa nggak aku? Nggak usah nyebrang dulu ke situ, perkuat dulu. Akhirnya jangan nyebrang dulu. Jangan pindahin topik. Saya tanya sekali lagi, dengarkan baik-baik. Yang manakah yang pencipta alam semesta? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Jawab. Tiga-tiganya. Berarti ada 3 Tuhan. Bukan 3 kesatuan, tahu nggak 3 kesatuan? Kesatuan itu berarti 3, Gojluk. Enggak juga. Nih Anda tahu yang namanya proton, elektron, neutron. Proton itu merek mobilnya Malaysia Proton. Jadi sekarang apakah Yesus dan Bapa itu sama atau beda? Handi, kamu nggak bisa dengar penjelasan orang kok. Apakah Yesus dan Bapa sama? A sama, B beda. Berbeda. Yang mana yang Tuhan asli? Bapa atau Yesus? Kesatuan. Saya udah bilang. Saya nggak nanya itu. Itu satu kesatuan. Yang mana yang Tuhan asli? Bapa atau Yesus? Satu kesatuan sama. Saya nggak nanya kesatuan. Sama badan kamu, sama roh kamu itu satu kesatuan. Saya bukan Tuhan, kenapa lu menjelaskan diriku? Bukan dia, saya jelasin. Kacau ini orang ini. Benar-benar ini bahaya bintang timurnya ini. Susah untuk dilunturkan ini. Udah melekat ini bintang timur ini. Anda pakai takaran logika Anda, bukan pakai takaran iman Kristen. Kalau begitu silakan pakai iman Anda. Apakah masuk akal? Jawab pertanyaan. Siapakah yang menciptakan alam semesta? A. Bapa, B. Yesus. Silakan jawab. Mereka bersama-sama. Marilah kita coba aja baca Alkitabnya. Oke. Berarti dia berdua. Siapakah yang menciptakan manusia? Ya, mereka bersama semua. Mereka bersama. Baik. Siapa yang menciptakan Bunda Maria? Iya semuanya semuanya. Baik. Ya, yang dikandung Bunda Maria siapa? Ya kemanusiaan Yesus lah, makanya dia berarti dengerin. Berarti yang menciptakan Maria yang dikandung Maria. Yang menciptakan Maria dikandung Maria. Ya kan dari Bapa. Ya terus siapa yang menciptakan Maria? Aduh, logikanya susah nih. Nah, orang nanya kok. Kalau ke langit ke-7 pakai burak itu logis enggak? Ya. Lu diam dulu orang diam dulu ini. Sekarang saya mau tanya, logis enggak itu? Kalau ke langit ke-7 pakai burak logis enggak? Nah, udah daripada Yesus juga terangkat ke surga itu gimana itu? Itu logis enggak? Saya mau tanya sekarang. Logika aja. Jangan pindahin topik dulu. Jangan pindahin topik dulu. Ini lagi kita bahas yang tentang hadismu. Nah, kalau sekarang kalau kira-kira saya injak lehermu ke bawah bagaimana? Pindahin topik. Inilah kalau tersiksa temannya satu, datang dia pindahin topik. Jangan pindahin topik. Saya nggak mau jawab itu, pindah topik nanti. Kalau temanmu tersiksa, lu jangan naik pindahin topik. Ini kita bahas siapa pencipta. Betul. Yang pindahin topik. Ya. Sekarang Pak Alfon, apakah Yesus yang menciptakan alam semesta? Ya, Allah Tritunggal. Berapa jumlah Tritunggal itu?
Bapa, Putra, Roh Kudus. Berarti Atau ada tiga. Bapa, Firman. Berarti ada tiga. Jadi satu kesatuan ya, tiga pribadi. Tiga. Apakah Yesus ikut menciptakan manusia? Karena semuanya itu melalui Firman. Bagaimana Allah menciptakan? Apakah Yesus yang menciptakan manusia? Firman yang menciptakan manusia dalam. Berarti bukan Yesus. Yesus itu. Oke, saya ganti lagi. Apa peranan Yesus? Apa peranan Yesus waktu penciptaan manusia? Ya Firman, dia Firman. Dengan Firman ya segala sesuatu diciptakan. Apakah Yesus sudah ada waktu penciptaan manusia? Secara Yesus spiritual itu anak ya. Yesus spiritual lagi. Ada lagi Yesus spiritual. Loh, maksudnya kita belum jadi wujud di bumi karena kalau apa lagi Yesus spiritual? Santo ambil lagi Santo. Yesus spiritual lagi. Duh. Gini. Jadi pencipta ini Yesus. Yesus itu adalah Firman menurut iman Kristen. Yang menciptakan Allah itu langit bumi menciptakan siapa? segala sesuatu melalui Ya. Firman-Nya. Ya pelan-pelan Pak. Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Tiga-tiga ini. Yang menciptakan ini tiga kesatuan ini. Kan Ya, akan disebut Bapak, Putra, coba Roh baca Kudus. bahasa yang jelas Berarti dari Yesus kejadiannya. menciptakan Yesus. Marilah kita gitu loh. Marilah kita Tunggu, yang saya tanya, Yesus menciptakan Yesus. Yesus itu adalah nama setelah abad ke-1. Iya, gitu loh. kan yang menciptakan langit dan esensinya, bumi Yesus dan Bapa dan Roh Kudus. ya esensinya Menciptakan Firman. manusia kan Jadi Yesus pada saat manusia itu atau bukan Firman. iblis? Nah, Yesus manusia Ya, pada saat atau itu bukan Yesus iblis? itu masih menjadi Firman. Ya. Iya, Jadi, tunggu dulu yang. Jadi Yesus menciptakan Yesus. Begitu ya? Apa maksudnya? Yesus menciptakan Yesus. Jadi Yesus Firman menciptakan menciptakan Yesus. Firman menjadi Yesus. Firman menjadi Yesus, kata Yesus. Enggak, dari mana kata Yesus Firman menjadi Yesus? Maksudnya? Firman apa yang menjadi Yesus? Ya, Yohanes 1 ayat 1 aja lihat itu. Firman Jadi situ, menjadi pada mulanya ada manusia. Firman, nggak ada jadi Yesus, jadi sih. Pada mulanya kan di situ bukan Yesus. Ada tertulis Yesus. Yesus itu baru muncul abad ke-1 Nah, sekarang nama saya tanya, itu. tunggu dulu. Firman Yohanes 1 nomor 1 ada tertulis Yesus. Ya memang mengarah ke sana, coba aja baca. Memang ya, memang mau mengarah ke sana. Tapi saya tanya dulu yang pasti. Pada mulanya Firman. Firman itu Yesus bukan? Nah, tertulis Yesus. Firman. Ya, Yesus tertulis itu kan Yesus bukan? baru muncul abad ke-1 itu kan Nah, nama baru muncul, baru jadi kan. kemanusiaannya. Yang saya tanya, Yohanes Itu 1 nama nomor 3 itu kemanusiaannya. Aduh, yang Bang, menciptakan itu kan Firman, bukan Yesus ya. Yang menciptakan segala sesuatu itu Firman, bukan Yesus ya. Firman. Firman itu jadi manusia, tinggal di antara kita. Tunggu Kita dulu, udah melihat tunggu dulu, kemuliaannya. tunggu dulu. Firman artinya- itu Yohanes 1 nomor 3 sudah menjadi belum? Belum nama Yesus itu ya? Masih antara Tuhan dan Firman-Nya kan? Firman itu keluar dari mulut Tuhan. Jadi Yohanes 1 nomor 1 itu masih Tuhan dan Firman. Firman aja saya bilang. Oke? Firman ya. Firman, ngerti nggak Firman? Nah, jadi di situ bukan Yesus. Ya toh? Jadi yang menciptakan situ bukan Yesus. Pada mulanya adalah Firman. Nah, Yohanes 1 nomor 3, Firman ini menjadikan segala sesuatu. Enggak ada di situ Yesus menjadikan segala sesuatu, betul? Firman menjadi Yesus, kan? Bukan Yesus yang Firman. Iya, sekarang saya tanya, Firman ini kan sebelum menjadi Yesus, saya tanya di Ya. situ bukan Yesus toh yang tertulis. Ya pokoknya dia Firman, pokoknya. kalimahnya, Ini kalau kalimah jadi pokoknya Allah begini jadi. gitu loh, kalimah Allah. Sudah jadi pokoknya saya nggak mau tahu pokoknya. Nah sekarang saya tanya nih Pak, ada nggak pernyataan Yesus yang berkata? wa ta'ala. Sebentar dulu lah. Yang saya tanya, ada nggak pernyataan Yesus berkata, aku adalah Firman Tuhan yang menjadi manusia? Karena ini syair, ini kan dari rumusan Plato ke Philo Alexandria, kan gitu ya. Ini sebenarnya syair ya. Nah sekarang coba saya tanya, ada nggak pernyataan Yesus yang berkata, aku adalah Firman Tuhan yang menjadi manusia? Analoginya gini loh, kalau dia Firman Tuhan yang jadi manusia, waktu dia masih bayi, ya, ini Firman Tuhan ya, yang jadi manusia. Mama, saya mau netek. Nah, kan Firman Tuhan juga itu jadi manusia gitu. Mama, saya mau pupuk. Itu? Ya, Itu. nggak bisa terukur gitu, Bang. Loh, nggak bisa terukur gimana? Firman Tuhan telah menjadi manusia menurut syair. Menurut syair Plato kan gitu. Menurut kitab itu, Bang, bukan syair, Bang. Itu kitab itu, Bang. Itu aneh Plato, Pak. Sekarang Nah, saya tanya, sekarang- ada. Oke, coba Anda buktikan ke saya bisa akui itu, kalau ada pernyataan Yesus yang berkata, aku adalah Firman Tuhan yang menjadi manusia. Karena di dalam Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman telah kusampaikan dan mereka telah menerimanya. Mana firman itu yang mereka terima? Yohanes 1:14 jelas di situ. Itu firman pernyataan menjadi Yesus atau manusia. pernyataan Yohanes?
Ya udah Nah, gini itu kan deh. firman lah bang. Loh, ini Bung, kan di Bible Anda kan ada tulisan-tulisan merah itu kan pernyataan-pernyataan Yesus. Iya, itu kan pengajaran semua bang. Pengajaran sesat atau pengajaran dari Yesus? Ya terserah Anda mau pengajaran saya. Sekarang begini, sekarang begini. Kalau Yesus adalah firman Sekarang Tuhan yang yang menjadi tertulis di manusia. kitab itu yang dipakai loh bang. Tunggu dulu. Nggak bisa Anda mengklaim Iya, itu. iya. Kalau Yesus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia, kenapa dia masih menerima firman? Gini aja dulu, gini aja, tolong gini aja dulu, stop dulu. Firman itu artinya apa sih firman itu? Coba dijelasin dulu. Firman itu ucapan itu perkataan. Ya. Oke, siapa yang berkata? Ya Allah, yang punya firman cuma Allah. Nah. Jadi Bapak yang berfirman, betul? Betul ya. Baru jadi Yesus, betul? Firman menjadi manusia ya. Ya, jadi Bapak berucap, ucapan itu adalah Yesus gitu. Nah, firman bereinkarnasi jadi manusia. Sama seperti tadi dijelaskan. Dengerin dulu. Ya usah dengerin dulu. Firman itu adalah kata-katanya Bapak, betul? Ya, perkataan Bapak. Oke. Kalau Yesus itu firman nggak? Kalau kemanusiaan Yesus itu kan reinkarnasi dari firman. Nah, saya tanya, Yesus itu firman atau bukan? Kemanusiaan Yesus itu reinkarnasi dari firman. Dengarkan dulu. Makanya kalau bahasa Indonesia dengerin. Yesus itu firman atau bukan? Reinkarnasi dari firman, Bang. Jadi Yesus bukan firman? Loh, reinkarnasi jelma. Saya tanya, Yesus itu saya tanya, Yesus itu firman atau bukan? Ya reinkarnasi dari firman. Firman itu mereinkarnasi menjadi kemanusiaan Yesus. Oke, inkarnasi. Siapa yang menginkarnasikan? Ya Allah. Oke. Apakah Bapak dan Yesus sama? Ya kalau reinkarnasinya enggak satu pribadi dengan Allah. Allah itu Yang mana yang kau sembah? Yesus atau Bapak? Ya firman Roh Kudus dan Allah yang satu pribadi. Berarti Tuhanmu tiga? Ya, apa diri abang ada tiga? Punya roh? Saya bukan Tuhan. Saya bukan Tuhan. Abang ada tiga. Saya bukan Tuhan. Itulah cara itu pemahaman yang terhadap diri abang. Saya sudah tidak cocok pemahaman itu. Oh, berarti Anda mau menyembah saya? Nah enggak, ini kan sama dengan abang kan? Abang punya roh. Berarti saya Tuhan. Oh ya udah sembahlah aku, tapi sekali sembah 5 juta. Nah, gitu. Abang saja enggak, emangnya abang ada tiga coba? Berarti saya Tuhan. Enggak. Bukan masalah Tuhan, abang ada tiga. Anda menuangkan saya loh. Abang kembar tiga ya? Berarti Anda menuangkan saya. Wah, gitu. Nah, sudah enggak usah lah. Itu saja sudah pemahaman yang keliru dari abang. Masa abang ada tiga? Hanya gara-gara punya perkataan, punya roh, punya tubuh, terus dianggap abang ada tiga. Berarti Tuhanmu, jadi Tuhanmu di surga punya tubuh. Berarti Tuhanmu di surga punya tubuh. Ya enggak punya, Tuhan itu roh kok gimana? Tadi Anda mengambil contoh ke saya punya tubuh. Nah, ya Allah kan sosoknya roh. Ah, terus tubuhnya Yesus di mana? Dia sabar dulu, saya jelaskan biar Anda itu enggak saya tanya, tubuhnya Yesus di Yesus di surga, dengerin. Yesus di surga itu, dengerin. Makanya dengerin, Yesus di surga itu punya tubuh atau tidak? Itu aja dulu. Yesus di surga punya tubuh atau tidak? Jawab. Yesus di surga punya tubuh atau tidak? Yesus di surga punya tubuh atau tidak? Nggak tahu, buka mute, Prof. Lu ambil analogi ke saya, menuangkan Tuhanmu. Waduh, saya punya tubuh loh. Analogimu harus kena balik nih. Apakah Tuhanmu atau Yesus itu punya tubuh di surga? Jawab. Alfon jawab. Muter-muter aja kerjaannya nih berdua nih. Muter-muter gimana, Kang? Ya, apakah Yesus di surga punya tubuh? Tubuh kemuliaan ya sekarang. Kalau anak manusia itu, apakah ada tubuhnya anak manusia itu? Ada. Itu anaknya Maria. Secara manusia ya. Ya. Apakah anaknya Maria ini di surga itu sembahanmu? Ya, menyembah dia kan menyembah yang berwujud kan. Sama aja. Saya tanya, apakah anak Maria di surga? Kau kok ditanya sederhana kok muter? Apakah anak Maria ini di surga Tuhanmu atau bukan? Ya Tuhan. Ya, jadi anak Maria Tuhanmu. Ya. Oke, Bapak di surga itu tidak punya tubuh, Tuhanmu juga. Ya karena perwujudan Allah. Ini perwakilan lagi ini. Kenapa ada perwakilan? Di surga itu Yesus punya tubuh, anaknya Maria. Allah itu kok. Dengerin dulu. Bisa kelihatan. Maka itu juga orang Muslim juga apa sih? Aduh, kemana-mana. Itu karena memang orang itu. Dengarkan dulu. Dengar dulu ya. Yesus itu di surga punya tubuh. Bapak di surga punya tubuh atau tidak? Bapak di surga. Jawab.
Roh Bapa dalam bentuk Roh. Yang mana yang kau tuhankan? Yang punya tubuh atau yang tidak punya tubuh? Ya tiganya itu kesatuan kan? Kemana? Bagaimana bisa bersatu? Satu punya tubuh, satu punya roh. Ya satu kesatuan karena dia itu harus mewujudkan penghakiman terakhir kan. Kemana-mana penghakiman terakhir. Aduh. Oh, kalau tanpa tanya apa, jawab apa? Loh, Kang, Yesus itu bakal datang lagi, Kang. Saya nggak nanya itu. Ya sekarang kalau nggak pakai tubuh pakai apa? Bayang-bayang doang. Iya, berarti Tuhanmu punya tubuh. Enggak. Handi. Dia adalah satu. Satu, baik. Satu apa? Dia ada satu tubuh. Satu tubuh berarti Tuhanmu punya tubuh. Iya, jelas. Ya udah, bener lu jujur, Tuhanmu punya tubuh. Dia menjelma sebagai manusia. Ya udah jawab, Bro Milo. Kau jujur, Tuhanmu punya tubuh, laki-laki dia, betul? Gue nggak paham sebenarnya nih, Handi. Gimana sih udah diakui, ngeles lagi. Gini ya, gini Bang, saya jelasin. Enggak dulu, Pak Melo dulu. Udah jujur dia. Jadi tuannya Pak Melo ini punya tubuh, anaknya Maria. Udah. Dengar gini Bang, saya jelaskan. Lu diam dulu, kau ditanya tadi kau. Diam dulu kau. Pak Melo bener ini. Kenapa saya mau jelaskan? Kenapa Anda melarang? Anda butuh penjelasan. Ya kalau begitu jawab. Ya makanya saya mau jawab, kasih kesempatan saya bicara. Pertanyaannya apa? Saya yang bertanya. Saya nanya Anda tadi, pertanyaannya apa Anda mau jawab? Nah, tadi kan Arun lagi berdiskusi dengan orang lain. Makanya dengerin dulu orang ngomong, pertanyaannya baru Anda jawab nih. Oke. Apakah Tuhanmu di surga punya tubuh? A, punya. B, tidak. Jawab. Punya. Ya, nggak punya. Tuhan itu wujudnya roh, nggak punya daging, Bang. Oke, baik. Apakah Yesus di surga punya tubuh? Jawab. Sejak kapan tubuh Yesus ke surga itu? Yang ngajari Abang siapa? Lukas 22:69, anak manusia duduk di sebelah kanan. Nah, anak manusia itu siapa, Bang? Anak manusia Yesus lah, anak manusia. Wah, itu sudah pemahaman keliru Abang kalau gitu. Terus anak manusia ini siapa? Ya, itu Firman dan Roh Kudus, Bang, yang turun dari surga. Jadi anak manusianya Firman, bukan orang. Ya, Firman ya. Oh, jadi anaknya Maria Firman, bukan orang. Bukan begitu, Bang. Lah, baru Anda yang ngomong. Anak manusia yang dimaksud anak manusia dari surga itu Firman yang turun. Iya, anak manusia ini punya fisik atau tidak? Ya, Firman mana ada fisik, Bang? Firman itu ucapan, Bang. Oh, berarti anaknya Maria nggak ada fisik. Loh, lain lagi dengan reinkarnasinya menjadi wujud manusia, sudah beda lagi konteks. Makanya Abang nggak paham itu bertanya, bukan ya, makanya dengarkan dulu yang naik ke surga. Yesus naik ke surga itu sama fisiknya atau tidak sama fisiknya? Jawab. Yesus naik ke surga, A sama fisiknya, B tidak sama fisiknya. Jawab. Bang, 1 Petrus 3:18, kemanusiaan Yesus itu telah mati. Diam dulu. Alfon, Yesus itu naik ke surga sama fisiknya atau tidak? Kenapa aku di mute terus, Bang? Karena kau nggak nyambung. Memang itu sudah. Alfon, Yesus itu naik ke surga sama fisiknya atau tidak? Sama fisiknya. Sama fisik. Immanuel, Yesus naik ke surga sama fisiknya atau tidak? Di surga itu gak ada daging, Bang. Maka itu, ya di surga itu gak ada daging. Kalau begitu, Immanuel dulu. Kalau Yesus itu dagingnya ada di mana sekarang? Loh, emangnya Abang juga bisa ketemu daging Adam sekarang? Soalnya kuburannya kosong, Bang. Iya, Abang bisa ketemu juga kuburannya kosong. Kuburannya kosong. Nah, kenapa harus jadi tolok ukur itu terus menjadi satu patokan, Abang? Ya, saya nanya kepada Anda loh, fakta di Bible kuburannya kosong. Dia bangkit sama fisiknya, makan ikan goreng. Disaksikan banyak orang terangkat sama fisiknya. Sampai di surga anak manusia duduk di sebelah kanan. Itu duduk di sebelah kanan itu bukan sosoknya, Bang. Itu menunjukkan tempatnya itu berada di tempat kemuliaan. Kalau begitu singkat pertanyaannya, Pak Immanuel, singkat. Anaknya Maria yang pernah disunat di muka bumi sekarang ada di mana? Di surga. Manusia sudah mati, Bang. Nah, Alfon lurusin dulu nih Manuel. Ini kayaknya Yoten keliru ini, Alfon. Yoten nggak benar ini satu ini Manuel ini. Kamu dengar dulu biar jadi jelas. Yoten nggak benar ini satu ini. Menghilangkan anak orang ini. 1 Petrus 3 ya, Bang. 1 Petrus 3. Alfon, dia kemanusiaan Yesus telah mati. Alfon, ini anak Maria dihilangin ini nih. Enggak, saya bisa terima pernyataan. Gini, kamu jangan mute loh. Kenapa di mute aku? Biar aku. Karena lu hilangin anak orang loh.
Sudah. Kamu nggak usah ngadu domba. Kamu itu sengaja aja itu. Lo hilangin anak orang lo. Nah, sekarang gini. Hilangin anak orang gimana? Dalam satu Ya anak sekarang kalau gitu anak Maria sekarang ada di mana? Dengar dulu, aku kasih penjelasan. Anak Maria sekarang ada di mana? Nah, saya kasih penjelasan. Nah, saya tanya dulu Alfon, diam dulu kau. Alfon, anak Maria sekarang ada di mana Alfon? Ada di sorga. Di sorga. Immanuel, anak Maria sekarang ada di mana? Sudah, nggak nyambung ngomong dengan kamu. Masa kamu orang itu? Itu, baca, coba lihat dulu itu. Katanya itu apa? Al-Furqan 30, Bang. Itu anak Maria sekarang ada di mana? Woi. Bang, Furqan 30 itu kenapa perkataan Muhammad bisa jadi? Anak Maria sekarang ada di mana? Immanuel. Coba dulu, Bang. Anak Maria sekarang ada di mana? Duh, ini tanya baik-baik kok. Kemana-mana. Lu diam dulu, diam. Aku di mute. Ya pasti lah di mute. Kau ngomong orang kayak orang gila. Ya kamu ditanya yang gila, apa jawab apa? Ya karena kamu gila. Al-Hir 6 toh? Anak Maria sekarang ada di mana? Anda terkontaminasi Al-Hir 6 makanya. Anak Maria sekarang ada di mana? Al-Hir 6 itu makanya sama. Nah, sekarang kau dibawa dulu. Sekarang kau lapor polisi. Ya, minta bantuan lah kemana siapa kek mencari anak Maria. Kau hilangkan anak orang loh itu. Anak Maria lu hilangkan. Lanjut. Ya lanjut Alfon sama Pak Santo. Jangan dengerin itu. Masa dia hilangin anak orang? Enak aja lu. Lanjut. Jadi gini, kita kembali ke firman ya. Alfon, firman itu pencipta atau ciptaan? Pencipta. Di kala mana dia jadi daging ini ciptaan atau pencipta? Dagingnya ciptaan. Nah, berarti pencipta jadi ciptaan ya? Pencipta itu pencipta jadi ciptaan. Ya. Ya toh? Betul. Nah, betul lah, bagus. Pencipta jadi ciptaan gimana sih? Nah, terus oke. Jadi ini daging ya, daging disunat nih. Daging dipotong. Set, ya toh? Nah, ini Tuhan ini telah menjadi daging ya, betul ya? Firman itu adalah Tuhan. Firman atau Tuhan telah menjadi daging, betul? Ya. Ah, betul. Nah, daging yang kelepas ini ya, itu Tuhan kemana itu? Resiko kalau pakai syair kayak gini. Bukan. Ya bukan pernyataan Yesus jadi resiko begini. Nah, daging yang dipotong itu kelepas, ya toh? Itu daging, kedagingan. Firman itu telah menjadi daging atau Tuhan telah menjadi daging. Daging dipotong, set, keluar dari kulup terlepas. Daging itu kemana? Tuhan juga itu loh. Kemana itu kira-kira? Hilang. Nggak tahu kabarnya. Ada berita nggak? Ya kalau memang disunat ya sama seperti semua orang yang disunat dagingnya dibuang lah. Nah, tapi beda dengan Yesus kan. Firman Tuhan itu, firman adalah Tuhan. Tuhan telah menjadi daging. Daging dipotong, set. Nah, itu ya kan ada keterangan di Bibel hilang dia. Manusia. Iya kan daging, kan daging nih. Makanya saya kata akibat bukan pernyataan Yesus jadi begini. Nah, sekarang yang saya tanya, jujur aja, daging itu yang terlepas ada tercatat nggak di Bibel? Karena itu penting loh. Ya kan dia disunat lepas dari zakar. Itu perlu itu mah bukan esensi yang namanya dia disunat kok. Sedangkan di Al-Qur'an mana ada kata sunat. Saya nggak berbicara sunat dia. Dagingnya ini, daging yang dipotong itu, daging yang dipotong ada nggak berita itu dalam Bibel? Daging yang dipotong ya, itu. Sunat itu daging dipotong atau sunat itu apa sih? Kan kulit sunat itu kan dibuang. Sunat. Yang dibuang kan? Apa yang dibuang? Kulit kulum kan? Kulit daging toh? Iya daging, kenapa? Daging. Nah, daging itu Tuhan toh? Firman itu kan Tuhan. Itu ini saya jelasin. Ya, daging mati sama daging hidup itu sama seperti. Tidak, coba. Iya, daging mati sama daging hidup. Oke. Ya, si di dalam Bibel. Nih si Immanuel tadi itu merupakan daging hidup. Daging hidup. Kenapa dia hidup? Karena dia bisa ada rohnya dan ada bisa bicara. Itulah Tritunggal itu konsepnya begitu gitu loh. Jadi waktu proses dia jadi tunggu dulu. Jadi waktu dia jadi daging ini itu kan tertulis di situ di Yohanes 1:14 daging mati atau daging hidup, betul? Itu kan kalau yang udah lepas dari roh, maka itu yang mati itu semua yang terlepas dari roh dan terlepas dari daging. Nggak berbicara terlepas dari roh ini. Firman atau Tuhan telah menjadi sekarang di daging itu ada roh nggak? Bagaimana? Di daging yang dikulum itu ada roh nggak? Nah, pertama kan sebelum dipotong ada roh nih. Daging ini. Yang manusianya ada, yang kulumnya dipotong nggak ada rohnya.
Iya, Itu loh, bedanya. firman telah menjadi Tuhan daging. Kristen Berarti itu ada berarti rohnya. jakarnya nggak ada roh. Jakarnya saya Gitu tanya loh, dulu. Tuhan sebelum orang Kristen disunat, itu ada rohnya, itu makanya ya disebut saya tanya dulu. Allah yang hidup. Berarti jakarnya itu nggak ada roh. Ya, ya kan udah lepas ya, udah lepas rohnya kan tetap di Nggak, tubuh utama. sebelum terlepas ini ada roh nggak itu? Sama kayak waktu dicambuk dagingnya juga kan pada rontok. Sebelum disunat sudah ada roh tidak? Ya sesudah dan sebelumnya ya ada, tapi bukan di kulumnya. Kulumnya itu ya tuh. Oh, jadi roh itu terbatas di kulup yang nggak ada roh. Sebagian itu ada, kulup kagak? Ya nggak ada lah, orang dia udah daging lepas dari Gini nih kesimpulannya gini loh. Alpon, apakah semua anggota tubuh Yesus atau bagian dari tubuh Yesus itu mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut adalah Tuhan? Silakan Alpon. Aduh, pertanyaan itu pertanyaan anak kecil itu. Pokoknya kalau ya seperti potong rambut, apakah rambut Tuhan? Ya udah lepas ya lepas, nggak ada urusan, yang utamanya lah. Daging juga sama, disunat yang namanya disunat semua sama. Itu nggak penting itu. Bukan dipotong dan disunat, saya nanya sederhana. Apakah fisiknya Yesus adalah Tuhan? Yes. Ya Yes. Tuhan, fisiknya Tuhan Pak Santo, lanjut. Kan iya fisiknya Tuhan kan. Firman telah menjadi daging, Pak. Ya toh, Iya betul, iya betul, benar jadi daging, Itu penting betul. loh. Betul, emang kenapa? Apa masalahnya? Ah, yang masalahnya itu kan Tuhan. Firman adalah Tuhan, adalah Theos. Firman itu adalah Theos. Firman menjadi manusia. Ya. Jadi Coba. dia kemanusiaannya itu seperti kita, tetapi esensinya itu dari atas, bukan dari ngewe gitu loh. Iya, enggak. Gini, firman itu adalah Tuhan, betul? Yohanes 1 nomor 1. Firman adalah Tuhan. Firman Tuhan. adalah Allah, artinya dia bagian. Firman dari adalah Allah. Theos, toh. Tuhan. Bukan begitu. Jadi maksudnya Tritunggal itu ada Bukannya saya tiga tanya daging kesatuan ini, yang tidak bisa daging. terpisahkan. Daging Nah, yang saya tanya, daging itu kan firman. Ini tunggu. Yang menjadi Allah manusia itu bisa ini menjadi firman manusia, Tuhan. bisa menjadi semak belukar, bisa menjadi apa aja. Tunggu dulu. Yang nggak Yang bisa saya- itu manusia menjadi Tuhan. Saya nggak Itu berbicara kafir. menjadi, saya tanya dagingnya loh. Yang saya tanya firman itu kan adalah Tuhan. Itu yang jadi kedagingan firman Tuhan ya, betul? Firman Tuhan yang menjadi Yesus, betul? Itu dalam pemahaman Iya. kalian toh? Iya, Betul ya? Iya, kenapa? Ya, firman Tuhan yang menjadi daging. Iya. Toh, Kenapa, firman kenapa? itu adalah Tuhan, betul? Pencipta toh? Receh-receh begitu, nggak ada isi, nggak ada teologinya gitu. Bukan. Sekarang daging itu kan dipotong. Itu penting loh. Gimana sih? Iya, kayak pentingnya di mana sekarang Pentingnya terpotong? daging itu kemana, Pak? Daging itu yang terlepas. Daging loh itu. Itu kan udah bukan, Mati, itu kan Pak. memang Jadi pas secara potong, surat itu memang tunggu. membuang daging kelebihan. Iya, jadi pas waktu dia potong, ya kan? Ini kan pertama dipotong, ya toh? Pas dia Iya, dipotong iya. kan ini mati kata. Oh, berarti mati lagi Tuhan itu. Yang daging itu Tuhan juga mati itu. Loh, itu Firman kan itu. memang nggak ada rohnya, dagingnya udah dibuang itu. Sunat itu kan ngebuang daging kulup, memang Oh, ngebuang. daging. Apa? Tapi sebelumnya ada roh toh? Ditempelin jadi tai lalat kan nggak mungkin. Sebelumnya ada roh. Sebelum dipotong ada roh toh? Aduh, iya pokoknya kalau udah terlepas ya nggak ada roh. Gini mungkin jawabannya Pak Alpon gini, Pak Alpon saya bantu. Jadi semua di dalam diri Yesus itu Tuhan. Tapi kalau sudah keluar dari dalam diri Yesus bukan Tuhan lagi. Contoh. Dengerin dulu Pak Alpon, saya bantu dulu ya. Pak Alpon gantian dulu bentar ya. Ya. Jadi semua di dalam diri Yesus menurut Pak Alpon itu Tuhan. Tapi kalau sudah keluar dari dalam diri Yesus bukan Tuhan lagi, seperti dia kencing, dia BAB. Yang keluar itu bukan Tuhan lagi. Disunat terpotong, yang terpotong itu bukan Tuhan lagi. Gitu loh kira-kira jawabannya. Betul Pak Alpon? Bukan, salah. Salah. Waduh. Salah. Ya udah terusin kalau salah. Ya oke, saya jawab ya. Saya jawab ya. Tuh pemahaman Tuhan di dalam Kristen adalah bentuk Allah yang berkuasa. Itulah Tuhan gitu loh. Jadi itu pengertian Tuhan itu bukan kedagingannya, tapi kekuasaan Allah itulah Tuhan gitu. Itu pengertian Kristen itu. Jadi jangan Tuhan semua langsung disamaratakan di secara ini. Kan tadi pertanyaannya Anda jawab. Apakah tubuhnya tadi kan Anda jawab. Alpon tanya Anda jawab. Apakah tubuhnya Yesus Tuhan gitu? Ya dengar dulu, bukan jadi Tuhan itu pengertiannya itu adalah bentuk kekuasaan Allah itu ya Tuhan gitu loh. Wujud kekuasaan Allah itu ya Tuhan. Jadi kalau dia nggak punya kekuasaan itu nggak bisa disebut Tuhan. Yesus itu berkuasa makanya disebut Tuhan. Oke. Gitu loh. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Jawab.
Ya itu kan, kalau dia nggak ada berkuasa itu bukan Tuhan. Pada saat dia nggak berkuasa ya bukan Tuhan. Dia menjadi Tuhan setelah berkuasa. Tuhan itu adalah satu keadaan di mana Allah itu mewujudkan. Dengerin dulu kita bicara Yesus. Yesus itu Tuhan nggak? Yesus itu Tuhan karena dia berkuasa. Oke, gitu. Tuhan diam. Nah, Diam. terminologi Tuhan Ya itu udah. juga harus, makanya ya udah itu gitu loh. Kalau karena apa? Karena akar kata Tuhan itu dalam Oke. translate. Apakah Yesus Maha Kuasa? Dulu dong bro, dengar dulu, saya belum Dengar, selesai. iya udah cukup. Apakah Yesus Maha Kuasa? Ini supaya jangan salah. Jadi karena Ini apa? saya nanya, apakah Yesus Maha Kuasa? Yesus sangat Maha Kuasa. Oke, baik. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Itu memang dia belum jadi. Belum. Aduh, belum Mas Santo. Iya, Belum, lanjut. Kekuasaannya itu Pada nanti waktu gini. dia bayi dia Bang. belum Tuhan. Ya, berarti akhir Lukas salah ya? zaman. Nah, berarti Akhir Lukas zaman. salah, terlahir Tuhan. Bohong Lukas itu. Berarti Lukas bohong. Terlahir. Ngeributin yang kayak gitu-gitu. Aduh. Loh, Sekarang gini aja. coba Gurunda semua monitor cek. Aduh, capek tau. Gurunda silakan. Tolong Kak Dinda, lanjut ya, malah soluku. Aduh. Gimana Bang? Selamat sore. Alpon. Ya, selamat sore Bang. Ya, gimana Bang? Apa Ya, kabar? biar supaya saling sharing, supaya kita sama-sama mendapat persepsi yang cakep lah, sama-sama berkembang. Iya. Jadi emang ada kekuatan yang digalakkan kemudian oleh hal gaib untuk mendudukkan Yesus ini sebagai yang maha kuasa, yang maha pencipta, yang maha segalanya. Penggalakan ini kemudian dihembuskan dari barat dengan mempensiunkan Tuhan pencipta alam semesta dan posisinya digantikan oleh sosok makhluk yang datang ke atas muka bumi yang mengaku-ngaku Yesus. Itu dia. Jadi memang itu harus terjadi di mana sekelompok manusia atau keturunan Adam ada yang menggaungkan tentang makhluk ya di luar daripada Tuhan sebagai Tuhan. Nah, inilah yang ada saat ini. Yang kami kenal dengan kaum kafir, kaum kufar yang menggantikan pencipta alam semesta dengan mendudukkan ciptaan sebagai pencipta. Dan itu Yesus sudah nubuatkan pula di dalam Matius 24 nomor 15 sampai nomor 26. Bahwa akan ada sang pembinasa keji yang duduk di tempat yang tinggi untuk mendudukkan kemudian ajarannya sebagai jalan sebagian manusia. Sorry, ayat berapa tadi? Matius 24 ayat berapa? 15 sampai nomor 26. Apabila kamu melihat sang pembinasa keji. Nah, pembinasa keji ini yang akan menggantikan firman Tuhan dengan perkataan-perkataan manusia. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Daniel itu menubuatkan di dalam kitab Daniel 27 nomor 2 Daniel 7 nomor 25. Di situ dikatakan bahwa sang pembinasa keji ini perkataannya menentang yang maha tinggi dan menganiaya orang-orang suci dan berusaha mengubah hukum. Itu yang diterangkan Nabi Daniel berdasarkan dengan sinkronisasi pernyataan Yesus di dalam Matius 24 nomor 15. Nah, bagaimana kita menganulir untuk mengetahui bahwa yang dimaksud pembinasa keji ini adalah pendiri agama Kristen? Sederhana dan sangat mudah. Baliknya gimana? Caranya, siapa yang datang kepada murid-murid Yesus mengaku sebagai utusan Yesus. Yang bukan bagian dari kelompok mereka tiba-tiba ngaku-ngaku sebagai murid Yesus, sebagai utusan Yesus. Jadi menurut Yesus akan datang serigala nyamar domba. Artinya bukan murid Yesus ngaku murid Yesus, menganiaya murid-murid Yesus, lalu mengajarkan sesuatu ajaran yang menentang perkataan Sang Maha Tinggi.
Paulus sebelum memasuki fase di mana dia mengaku bertemu dengan sosok makhluk halus, ya, bertemu makhluk halus, mengaku Yesus, itu dia tidak pernah menentang perkataan firman Tuhan atau perkataan Sang Maha Tinggi. Tapi begitu dia bertemu dengan makhluk yang mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya, sejak detik itu juga dia berubah menjadi frontal, menghantam semua hukum-hukum Tuhan, membantah semua perkataan yang Maha Tinggi dengan menulis 13 buku penentangan beliau kepada pencipta alam semesta. Lahirlah pengikutnya yang disebut Kanyolik. Pertama kali gitu. Silakan. Ini tafsir abang itu. Ini tafsir abang lah kalau menurut saya ya. Karena kami itu udah 2000 tahun Kang, itu udah meneliti semuanya, dan itu perkataan-perkataan Paulus itu kira-kira mewakili pemikiran-pemikiran semua para rasul. Kebetulan Rasul Paulus itu sendiri dia mewakili pewartaan untuk non-Yahudi di seluruh dunia, untuk bangsa-bangsa lah, rasul untuk bangsa-bangsa. Ya, kalau menurut abang pengajaran penyesatan ya, itu bisa dilihat di 2 Petrus 2 ayat 1 Bang. Coba bisa dilihat, itulah pengajaran yang sesat. Apa itu pengajaran sesat? Silakan Anda bacakan. Itu asalnya dari mana Bang? Dari luar atau dari dalam? Coba Anda lihat. Ya, 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian juga antara kamu. Di antara kamu. Kamu di sini siapa? Kamu di sini siapa, Bang? Kamu di sini yang menerima pengajaran ya. Jadi ya Kamu di sini siapa? Enggak, saya tanya dulu. Kamu di sini siapa? Dulu Kang, itu nanti pertanyaan Kang belakangan dulu Kang. Iya. Makanya sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Kamu di sini siapa? Kamu di sini murid siapa? Kamu di sini siapa? Itu dulu poinnya, supaya kita tahu. Ya, ini untuk jemaat-jemaat pengikut. Pengikut. Berarti Anda menjawab sendiri kan bahwa penyesat itu belum selesai apa? Ya udah, silakan. Lanjutkan ya. Ya, silakan. Mereka akan memasukkan pengajaran sesat. Bagus. Yang membinasakan. Jadi pokoknya kalau ada ajaran yang penuh kekerasan, membinasakan, membunuh orang, nah itu kira-kira itu. Salah, Anda nggak ke situ arahnya, Ini pengajaran yang membinasakan ya. Sekarang begini. Dengar dulu, belum selesai Bang, belum selesai. Kan saya pakai hak ini dulu, penjelasan saya dulu. Yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Ya, jadi kalau ada ajaran-ajaran yang menyangkal penyalipan Yesus, itu ajaran sesat. Masuk Pak Eko. Oke, gantian kita ya. Gantian, dengarkan baik-baik. Anda yang membawa data. Dan saya harap data ini jangan Anda muntahkan setelah Anda kemudian telan. Iya, silakan Anda dengarkan saya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Israel, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Jangan Anda pungkiri, jangan Anda lari ke abad kedua, abad ketiga, abad keempat, apalagi abad ke-6, abad ke-7, jangan. Karena kamu di situ adalah orang yang seangkatan dengan apa yang diceritakan di dalam kitab Petrus ini. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Kitab-kitab baru muncul kemudian, surah-surah Paulus, Injil, Lukas, Markus, Matius, itu tak ada di tradisi Yudaism. Tak ada itu. Itu hanya ada di tengah-tengah kaum Roma, pengikut ajaran Paulus. Pengajar-pengajar palsu seperti kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Kaliki, Kaluku dan seterusnya. Itu tak ada di tengah-tengah Yudaism, tidak ada. Tidak ada. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran palsu, Tuhan jadi manusia, ya. Kemudian banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Itu adalah pengajaran-pengajaran palsu yang sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa. Siapa penguasa? Pencipta alam semesta. Disangkal. Ketika Tuhan pencipta alam semesta tidak mati dan tidak dihidupkan, disangkal. Tuhan, itu fakta. Jangan nangis dulu. Dia menyangkal.
Dia menyangkal Tuhannya Yahudi dengan menggantikan Tuhan baru bernama Yesus. Dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ini siapa yang dimaksud? Nomor 2, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Banyak orang yang akan mengikuti Emang cara. Nabi nggak banyak orang yang mengikuti cara Oh, hidupnya. jangan lari ke abad ke-7. Ini berbicara mengenai kamu, di tengah-tengah kamu. Kamu itu tuh manusia maksudnya, guys. Di tengah kamu. Jangan kau Manusia tafsir asal-asal. maksudnya. Jangan kau tafsir asal-asal. Ya, Iya, jangan kau tafsir tafsir. begitu. Jangan kau tafsir asal-asal. Demikian juga di antara kamu Tafsir dari akan mana? muncul. Jangan kau tafsir dari mana? asal-asal. Jangan kau tafsir asal-asal. Ini saya tafsir dengan tafsiran yang benar. Oke? Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Maksudnya pengajar-pengajar tadi. Dikuasai oleh hawa nafsu. Makan babi karena karena perintah Tuhan atau hawa nafsu? Nah, hawa nafsu. Mana perintah Tuhannya makan babi? Hawa nafsu. Lalu kemudian karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jalan kebenaran itu yang mana? Hukum Taurat. Dihujat gak? Dihujat. Apa dikatakan? Hukum Taurat itu kutuk. Hukum Taurat itu adalah sampah. Di mana tertulis? Filipi 3 nomor 8. Itu jelas itu. Dan karena keserakahan guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ini ucapan siapa? Hah? Apakah Anda ingin menunjukkan kepada kita, kepada dunia, pengajar-pengajar palsu, Lukas, penulis-penulis Bible ini ada yang tidak binasa dalam keadaan sangat mengenaskan? Tidak. Semua maaf nih Bang. Sabar, saya belum selesai. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Saya belum selesai karena ini semua tergenapi. Kita balikin aja ke ayatnya Bang ya, Nil ya. Hukuman Mereka telah yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka ya. Itu Siapa yang menebus? Siapa yang menebus? Penguasa yang menebus siapa lagi Bang? Siapa? Gitu. Siapa? Yesus katamu. Itu bullshit. Saya bantah. Dengan Anda dengar. Dengan Anda mengatakan bahwa Yesus di situ, ini bukti kebenaran apa yang saya sampaikan. Kubacakan dalilnya. Kubacakan dalilnya. Dengarkan baik-baik wahai Kristen seluruh dunia yang bisa bahasa Indonesia. Yang dimaksud oleh saudara Alfred ini adalah Yesus, itu bullshit, itu penipuan. Itu kebohongan. Ini buktinya. Kubacakan dalilnya ya. Alhamdulillah Anda bertemu dengan Bang Suma. Anda kuliah gratis. Catat baik-baik. Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan manusia duta atau seorang utusan. Yesus utusan. Dia manusia. Melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yang melakukan mujizat tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Bukan Yesus yang melakukan, tetapi Allah melalui manusia makhluk ciptaan bernama Yesus. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama dari zaman purbakala. Yang menebus di sini adalah Tuhan Elohim, bukan Yesus. Yesus itu tidak pernah menebus-nebus apa-apa. Cuman agama Kristen melantik Yesus sebagai korban untuk Dewa Molok sebagai penebus. Padahal Tuhan sendiri mengatakan dalam Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan Yesus, bukan utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya. Jadi jangan Anda mengatakan bahwa yang disangkal di dalam 2 Petrus 2 itu Yesus. Yang disangkal ini adalah yang mewahyukan Taurat yang kemudian digantikan dengan manusia bernama Yesus. Dengan menggantikan yang maha tinggi Elohim dengan Yesus, itu sama halnya Anda menyangkal sang penebus Bani Israel. Camkan itu. Bang, buka Quranmu Bang. Ali Imran ya, Ali Imran. Oke. Buka Al-Quran. Ayat berapa? 50. Oke, kita baca.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Tara wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Subhanallah. Sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu sebagai satu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Oke, yang bicara dalam konteks itu siapa, Kang? Nabi Isa alaihi salam. Ya, nah dia Lalu? bisa merubah. Nah, sekarang hukum halal haram itu dari mana itu asalnya? Halal haram itu dari Allah. Ya, dari Allah ya. Sekarang kita Ya. punya kekuasaan, ya, punya kuasa untuk merubah sebagian yang haram menjadi halal. Ya kan di situ? Oke, baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merubah hari Sabtu jadi hari Jumat. Bang, apakah dia juga Tuhan? Apakah dia Tuhan? Itu malah ditegur, Bang, sama Apakah Allah. dia Tuhan? Apakah dia Tuhan? Apakah dia Tuhan? Ya karena bukan, dia ditegur. Mengapa kamu mengharamkan yang sudah kuhalalkan? Oh, itu terkait dengan madu. Enggak ada hubungannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa musaddiqan lima. Nabi Isa juga ditegur. Nabi Isa juga ditegur dalam Al-Qur'an. Wa isqalallahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilaihaini min dunillah. Nabi Isa ditegur, wahai Isa ciptaanku, apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia-manusia cupu ini untuk mengibadahi dirimu selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, la, tidak. Coba, Tidak ayatnya, mungkin. Bang. Ayatnya bang. Surah Al-Maidah ayat 116. Wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnas tahizuni. Apakah engkau yang mengajarkan mereka menjadikan dirimu dan ibumu dua Tuhan selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Sesungguhnya aku hanya mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ani'budullah Rabbi wa Rabbakum. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku. Pergilah kepada saudara-saudaraku Bani Israel, katakan kepada mereka, Yesus pergi kepada Tuhannya dan Tuhan kita. Jadi berhenti menyembah makhluk yang bernama Yesus, karangan barat itu, Bang. Matius Matius itu Allah yang Maha Esa, Theos yang Maha Esa. Loh, kalau begitu kenapa jadi nyembah manusia Yesus? Kenapa jadi menyembah bintang timur? Firman. Siapa yang menyembah? Langsung itu kan menyembah itu kesatuan. Mereka maka itu alat. Loh, kok kesatuan? Siapa bilang Tuhan itu kesatuan? Yang ngajarin Tuhan itu kesatuan siapa? Coba Anda lihat. Coba Anda lihat. Diterjemahkan. Coba Anda lihat. Coba. Jangan lari ke Al-Quran. Keilmuan Anda belum sampai ke sana. Baca 1 Timotius 2 nomor 5. Apa yang dikatakan di sana? Karena Allah itu esa. Dan esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Dua esa di sini. Jangan Anda mengatakan kesatuan. Yesus esa, Allah juga esa. Esa dengan esa, dua-dua esa. Berarti ada dua yang esa. Allah Tuhan, tapi Kristen tidak mau kalah. Makhluk yang datang kepada Paulus sebagai pembisik manusia untuk jatuh ke dalam kebinasaan, membisikkan kepada Paulus, hei Paulus, aku juga ini esa. Ya, justru Paulus setelah dengar, justru setelah Paulus kerasukan setan bernama Yesus, iblis yang mengaku Yesus ini membisikkan ke dia, hei Paulus, aku ini juga esa loh. Makanya Paulus menulis surat, Allah itu esa. Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Baca dalil.
Ya itu kesatuan kan, itu perhitungan. Ada berapa yang esa? Kutanya kepada saudara, ada berapa yang esa? Topik utama ya, hal pengajaran sesat. Ya. Ini 2 Petrus 2 ayat 4 ya, Bang. Lanjut, tadi kan ayat 1. Iya. 2 Petrus 2 itu menyindir Kristen. Ayat 4. Sebagaimana? Coba baca dulu. Ayat sebagaimana nabi-nabi palsu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu wahai Bani Israel akan ada guru-guru palsu. Akan ada guru-guru palsu. Iya, itu yang pokoknya yang menyangkal penguasa. Itu udah pasti ajarannya menyangkal sesat. Tuhannya Yesus. Ditetapin lagi di pasal 4. Menyangkal Tuhannya Yesus. Bukan Yesus penebus. Yang penebus itu adalah Tuhannya Yesus. Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan Yesus, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka. Bang, kata-kata abang itu akan diperhitungkan di akhir zaman ya. Siapa yang jadi saksi, jadi hakimnya nanti bisa dilihat. Ini tak ada hubungannya. Kedatangan Yesus di akhir zaman justru untuk memblender orang Kristen. Catat itu. Yesus datang kedua kalinya bukan untuk menyelamatkan Kristen. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya untuk memblender orang-orang Kristen. Abang dengan Tuhan, apakah abang itu benar mengikuti Yesus atau bukan, ya kan? Jadi Yohanes 8:40, Yohanes 12 nomor 48. Coba Anda loloskan diri Anda di sana. Baca dan loloskan agama Kristen di sana. Agama Kristen terlalu besar cakupannya. Anda aja. Satu manusia penyembah Yesus palsu. Anda loloskan diri Anda di dalam Yohanes 12:48. Saya turun detik ini juga kalau Anda mampu meloloskan Anda dari penghakiman Yesus. Silakan. Ayatnya. Yohanes 12 nomor 48. Kalau Anda bisa lolos di penghakiman Yesus, saya berhenti menjadi seorang apologet. Selamat tinggal dunia apologet. Biarkan saya melenggang ke Dubai menjadi artis terkenal di sana. Silakan. Silakan Anda baca Yohanes 12:48. Loloskan orang-orang Kristen. Jangan Kristen, terlalu sulit. Satu orang aja, Anda aja. Coba Anda loloskan diri Anda di situ. Saya baca silakan. Yohanes 12:48 ya. Silakan. Barang siapa menolak aku, ya aku di sini adalah Yesus. Siapa yang menolak Yesus, ya tidak menerima perkataanku, ya artinya pengajarannya. Dia sudah ada hakimnya, ya. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah sekarang coba Anda loloskan. Anda keciduk menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Coba Anda loloskan diri Anda di penghakiman Yesus. Wahai Alpon. Bang. Yesus itu udah menghalalkan, sebagian sudah diharamkan. Dengar dulu ya, penjelasannya apa nih? Loloskan diri Anda dulu. Lolosan apa lolosin? Ini nggak masuk di akal. Lolosin diri Anda dulu. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yesus datang. Sabar. Yesus datang. Tak naik keledai dia. Anda dipanggil. Hei, Alfaud, manusia cupu, maju ke depan. Kau seluruh umur hidupmu ku tengok kau menyembah aku. Tolong tunjukkan firmanku. Adakah saya mengajarkan manusia sembahlah aku? Apa jawabanmu? Ya. Apa jawaban saudara? Barang siapa menolak aku, menolak Yesus kan? Ya. Dia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan yang pernah aku katakan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, mana perkataan Yesus yang menjadikan Anda mengibadahi Yesus? Mana? Tunjukkan. Kang, yang menolak Yesus, yang memuji Yesus itu kan neraka semua. Dari situ tuh kelihatan kan akan menjadi hakimnya, menolak kan gitu loh.
Yang tadi juga pengajaran sesat itu dasar dengar, yang menolak dasar penebusan. pijakan, dengar. Kisi-kisi penghakiman Yesus itu berdasarkan ucapan-ucapannya ketika dia melakukan penginjilan. Betul atau betul? Maksudnya kisi-kisi gimana? Nah, inilah dia. Kalau Anda nggak paham, nggak berakal, nggak berotak, nggak berfungsi pemikiran Anda untuk menelaah ucapan yang ada di dalam Bible. Ad hominem, Bang. Itu loh. Kita langsung Sekarang begini. Ketika Yesus datang ke atas muka bumi, apakah dia pernah melakukan penginjilan? Penginjilan dalam arti kata menyampaikan firman. Bang, Yesus itu sendirilah Injilnya, Bang. Inilah kekeliruan Anda. Inilah kekeliruan Anda secara terstruktur oleh gereja sampai hari ini. Inilah ketololan Anda. Maaf saya katakan Anda tolol karena tidak mengatakan Yesus itu Injil. Dia mengatakan apa? Barang siapa menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Jangan bang. Tahu artinya nggak? Jangan bang. Barang siapa menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel penginjilan 3 tahun lamanya, ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Yesus itulah yang akan menjadi hakim Anda di akhir zaman. Sekarang Anda firman akan jadi hakim yang menolak. Barang siapa menolak toh? Siapa menolak? Anda pura-pura tulul, Anda pura-pura bahlul, Anda pura-pura tulul, Anda pura-pura bahlul. Maksud Yesus, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Tolong tunjukkan mana perkataan Yesus sembelih aku. Tunjukkan. Anda menyembah Yesus. Saya tanya, mana perkataan yang keluar dari mulut Yesus sembelih aku? Yesus itu menyamakan dirinya sebagai anak Allah. Ya udah, kalau begitu jawaban Anda. Nanti ketika Anda dihakimi oleh Yesus, Anda jawab. Kalau ketika Anda ditanya, Elvan, kenapa Anda menuhankan aku? Jawaban Anda apa? Karena Anda adalah anak Allah. Kira-kira Yesus ngapain waktu itu? Karena kesatuan. Ya, kesatuan. Ya sudah, siapkan kemudian jawaban Anda itu kepada Yesus. Ya. Aku menuhankan engkau Yesus. Aku menuhankan engkau Yesus karena engkau adalah Tuhan itu sendiri. Siapkan jawaban itu. Ya memang betul. Itu kan sekarang Anda lihat di dalam Matius 7. Sekarang Anda lihat dalam Matius 7. Siapa yang diusir di sana di data nomor 22 sampai 23? Anda kan? Ini kita belum selesai nih yang menolak aku ini. Siapa yang menolak Yesus? Ayo. Yang menolak Yesus itu ya Kristen. Yang menolak Yesus itu udah firmannya, dia akan menghakimi dari lucu orang ini. Otak nggak sampai, tapi sok-sokan. Ucapan-ucapan Yesus yang pernah Yesus ucapkan pada saat dia ada di tengah-tengah Bani Israel selama 3 tahun. Selama 3 tahun, itulah yang akan menjadi hakimnya nanti. Yesus ketika penginjilan mengajarkan berita gembira kepada Bani Israel, ada nggak Yesus itu mengajarkan untuk mengibadahi dirinya, untuk menyembah dirinya? Ada nggak? Bang, menyembah itu kepada Allah. Tapi Yesus itu hakikatnya adalah bagian dari Allah itu sendiri. Maka itu firman itu ya. Ada nggak seperti itu ucapan Yesus? Bang, maka itu satu-satunya penyelamat itu ya Al-Masih, bukan almarhum. Ada nggak ucapan Yesus kayak begitu, Bang? Ada nggak? Karena ini kan, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman yang telah kukatakan. Ada nggak Yesus pernah mengatakan firman kayak begitu? Ada nggak? Bang, ya. Allah itu, Theos itu nggak berwujud. Kita ini manusia butuh yang berwujud. Maka itu
Ada tidak Yesus menyampaikan firman kayak begitu? Karena yang menjadi tolak ukur nanti adalah perkataan yang telah dia katakan. Ada nggak Yesus mengatakan itu? Maksudnya mengatakan apa sih? Loh, yang menjadi hakim di akhir zaman itu adalah perkataan yang pernah Yesus katakan. Ya itu katanya Yesus itu firman, pengertiannya firmannya itu dia firman. Iya, ada enggak Yesus mengatakan? Ada tidak Yesus mengatakan menyembah Yesus, menyembah dirinya adalah keselamatan? Ada enggak? Kok mati akal? Oh, Kristen ternyata. Emang satu paket. Harus sabar memang kita menyampaikan. Karena ada kepura-puraan. Di situ penipuan. Penipuan terhadap diri sendiri. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Mereka menipu diri mereka sendiri. Tapi mereka tidak sadar. Ini dalil. Barang siapa menolak aku. Dan barang siapa tidak menerima perkataanku. Perkataan mana? Yesus mengatakan dirinya utusan Tuhan. Anda tolak nggak itu? Atau Anda terima? Bang, ya, abang harus lihat konteks zamannya. Bang, saya menyebut nama Allah. Ya. Nah, Yesus itu dihukum mati karena dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Alamak. Itu penyebabnya itu ya, itu. Masya Allah. Memang nggak bisa dibicarakan secara langsung, tetapi memang dialah perwujudan gambaran Allah di dunia ini ya Yesus. Aki gorila gitu. Aki gorila. Yesus bilang, kalau engkau nggak percaya aku adalah dia, engkau akan mati dalam dosamu. Alamak. Gak nyambung. Alamak. Inilah akibat menyembah Yesus palsu. Segala-galanya anak Maria yang datang mengajarkan dirinya sebagai nabi, sebagai duta, sebagai utusan. Begitu terangkat ke langit muncul pengajar-pengajar palsu, pengikut-pengikut palsu yang kemudian mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Sekarang begini, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, dia mengajarkan dirinya untuk disembah atau mengajarkan dirinya untuk diikuti, menyembah yang ada di langit? Jawab. Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Nyambung. Iya kan? Wakana inna qaida syaitan, tetapi inna qaida syaitan, gini loh. coba kana daifan. Sesungguhnya penyesatan iblis itu lemah. Itu kata Al-Quran. Yang membuatnya kuat ya kalian ini orang Kristen. Iblis semakin kuat karena kalian. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, memperkenalkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Betul, saya terima Terus siapa yang memperkenalkan kepada Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Siapa? Ya karena hakikatnya dia memang utusan, hakikatnya dia adalah firman yang diutus dari manusia. Ya. Cobalah teman-teman. Coba parah sekali Pak ini, aduh. Inna qaida syaitan. Aduh. Karena daifan. Coba. Ya, makanya manusia siapapun bang, mau orang kayak gimana, nggak akan bisa terima dalam wujud angan-angan. Dia akan butuh objek. Nah, berarti Anda akui ini angan-angan. Berarti Anda akui ini angan-angan. Dengar dulu, makanya butuh yang disebut al-wujud, ya itu. Al-wujud. Apa pula bahasa apa pula itu al-wujud? Abang sendiri, iman abang sendiri nggak akan bisa bang kalau nggak ada batu hajar. Itu butuh al-wujud. Iya. Kasihan sekali ini. Kasihan penyembah pagan ini, kasihan. Ya kan, makanya tradisinya tuh itu selalu bang pasti harus ada wujud walaupun Bang Alfon. Iya, Bang Alfon.
Bang Alfon, izin dulu Bang Alfon. Bang Zuma, saya jadi ingat loh ketika tadi Bang Alfon mengatakan angan-angan di dalam Quran surah An-Nisa 120 ya Bang Zuma ya? Iya. Ah, silakan Bang Zuma. Iya. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Iblis yang menjanjikan mereka. Menjanjikan kesesatan, menjanjikan angan-angan, padahal iblis hanya menjanjikan apa? Keselamatan semu. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Iblis yang membangkitkan angan-angan mereka, yang mereka sembah sebenarnya adalah iblis yang terkutuk. Siapa yang kemudian membangkitkan angan-angan Anda? Yesus itu Tuhan, Yesus itu adalah firman yang jadi manusia, Yesus itu adalah kebenaran hidup, tak ada yang sampai kepada surga kalau tidak nyembah Yesus. Yang membangkitkan angan-angan Anda itu siapa? Sementara Yesus ini pernah datang ke muka bumi mengajarkan siapa dirinya. Kenapa nggak dijadikan acuan itu? Oke, sekarang kita buka Quranmu, Bang. Ya, Ali Imran 55, Bang. Iya. Pandai kali kalau asal Quran. Padahal modal terjemahan. Anda hanya kena tipu. Wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Yang lebih benarnya, coba terjemahin yang lebih benarnya. Coba buka itu. Apa tuh? Apa itu? Ali Imran ayat 55. Kejauhan ilmumu itu, weh. Kaidahnya tinggi kali dia materi kajiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kemudian, "Isqalallahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutakhiruka minal ladina kafaru." Aku membersihkan engkau dari orang Kristen, wa ja'ilul ladina ta'idu taba'u fauqal ladzi kafaru ila yaumil qiyamah. Salah itu, bukan begitu. Summa ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta mensucikanmu dari orang-orang kafir Kristen dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Nah, ini Allah menyatakan mengangkat Nabi Isa, lalu membersihkan Nabi Isa dari orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Ya Kristen. Orang Kristen ini nempel-nempel. Kami adalah pengikut. Kami adalah pengikut. Dulu, Bang. Baca perhatiin. Kami adalah pengikut. Sejak kapan Nabi Isa memiliki pengikut makan babi? Sejak kapan? Sejak kapan Nabi Isa pengikutnya ibadah minggu? Sejak kapan Nabi Isa pengikutnya tidak sunat? Orang-orang kafir adalah orang yang tidak bersunat. Galatia 2 nomor 14. Bang, di Quran nggak ada kata sunat. Oke. Sunat. Nggak ada itu sunat. Mulai ngaco nih satu. Udah kehabisan ngaco sekarang. Detik-detik terakhir ngaco. Loh, ini sekarang ayat yang tadi itu, Bang, ya, menjelaskan orang-orang yang kafir terhadap Isa itu akan berada selalu di bawahnya pengikut Isa. Itu makna ayat itu. Iya, kau sadar jadi ustaz hari ini, kau sadar dulu. Orang kafir pengikut Isa, gimana sih orang kafir pengikut Isa? Quranmu itu yang menjelaskan ada dua orang, jenis orang-orang pengikut dan orang kafir. Kafir itu kan tidak menyangkal ya, menutupi diri dari ajaran Isa gitu. Nah, Nabi Isa bertakwa kepada Allah. Kamu sampai hari Nabi kiamat Isa bertakwa kepada Allah. Kamu fattakullah wa ati'un. Nabi Isa bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Bertakwa itu takut kepada Allah. Nabi Isa takut kepada Allah. Anda takut nggak kepada Allah? Allah yang mana? Kalau Allah negeri Mekah, nah ini dia nih. Tuh, mulai kan? Kalau berbicara mengenai Nabi Isa, berarti berbicara tentang Tuhannya yang bernama Allah.
Kamu sendiri yang mengutip Ali Imran ayat 50. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa li uhilla lakum ba'dal ladzina hurrima alaikum. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Iya, Ya, gitu betul. ayatnya. Salah ayatnya, salah, keliru saya nyebut huruf. Jadi di situ dikatakan, dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari apa yang diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda dari Tuhanmu. Karena itu, apa kata beliau? Fattakullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, orang Kristen mana ada yang bertakwa kepada Allah? Itu belum lengkap, Bang. Itu belum lengkap bacanya. Orang Kristen mana ada pernah takut kepada Allah? Orang Kristen namanya kafir, berarti ingkar kepada Allah. Bang, abang jangan motong ayat Al-Quran sembarangan tuh, Bang. Ada lagi, bertakwa kepada Allah dan kepadaku. Ada masih Kepadaku katanya. Tidak ada dalilnya kayak begitu. Di situ Dia katakan, fattakullah wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Taat kepadaku. Aku menyembah kepada Allah. Aku memerintahkan kepadamu menyembah kepada siapa? Kepadaku atau kepada Allah? Kepada Allah. Maka taatlah kepadaku. Ketika engkau taat kepadaku, maka yang kau sembah bukan Yesus. Yang kau sembah adalah Allah. Kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa. Iya Bang. Dia pikir itu wa'atiun itu artinya juga kepada wa'atiun itu disuruh menyembah kepada Nabi Muhammad. Bukan. Jadi saudara Kristen, Anda tidak akan pernah bisa mengibulin umat Islam dengan mengais-ngais terjemahan Al-Quran. Mustahil. Di sini ada beberapa kemudian pagar betis yang Anda harus lalui. Ada saya, ada Bang Handi, ada Santo, ada Pandi, dan seterusnya. Gak bisa. Belum ulama-ulama, belum santri-santri, belum yang lain-lainnya. Gak bisa kalian membodoh-bodohi. Cukuplah konsentrasi kalian kepada Bible. Semoga dengan Anda mendalami Bible, Anda kemudian bisa waras kembali. Jangan gila kayak sekarang. Yesus berpesan, waspadalah kepada pengajar palsu, nabi palsu, Mesias palsu. Tapi Anda tidak mau mendengarkan itu. Kenapa? Karena Anda sudah terlanjur kemudian tergadai kepada bintang timur. Sudah tergadai jiwa Anda. Jiwa-jiwa Anda sudah ada dalam genggaman sang bintang timur. Jadi sulit bagi kami untuk menyelamatkan kalian. Meskipun demikian, bukan sesuatu yang mustahil. Kalau kami datang kemudian memberitakan kebenaran, menyadarkan kalian dan Anda mau menggunakan akal sehat, insya Allah kalian akan mendapatkan hidayah. Tapi kalau tetap memperbodoh, hanya memperbesar perut dan memperkecil kepala, kayak kepas, maka tidak akan pernah bisa sampai kepada kebenaran itu. Tiap hari membesarkan perut dengan makan babi, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor, belum lagi anjing masuk 5 ekor, 7 ekor, belum lagi ular, kalau ada juga dimakan berapa ekor, 7 ekor, 10 ekor, buncit, makin melanda perut, otak semakin mengkerut, maka yang ada adalah api neraka jahanam. Jangan terlalu jauh ke Al-Quran. Dalami dulu Bible. Dari Bible Anda akan tahu ternyata Tuhan itu bukan Yesus. Dari Bible Anda akan tahu ternyata yang diusir oleh Yesus adalah Kristen. Dari Bible Anda akan tahu ternyata nabi palsu itu adalah Paulus. Dari Bible Anda akan tahu bahwa Tuhan palsu itu adalah Yesus yang mengaku-ngaku bintang timur. Dari Bible Anda akan tercerahkan, dari Bible Anda akan terlaknatkan. Posisi Anda, mau ke surga atau mau ke neraka? Caranya ke surga, gunakan akal, kaji Bible. Mau ke neraka, perbesarlah perutmu dan perkecillah kepalamu kayak kepas. Pasti akan sampai ke neraka. Silakan diambil alih. Karena Bible berbau Yunani. Itu intinya. Apa maksudnya Bible itu berbau Yunani, Banyuwa? Karena
ketika Elohim mengajarkan tentang dirinya. Dari sejak Nabi Musa membebaskan kaum Israel dari perbudakan Mesir sampai ke Bukit Sinai, diterangkan dalam Keluaran 20 sampai kepada tanah Kanaan. Mereka di tanah pembuangan sampai ke tanah Kanaan. Mereka tidak pernah mengenal Theos. Baca Yesaya 66. Orang-orang yang kemudian melestarikan, memuliakan, meramaikan, menggaungkan taman-taman dewa, mereka adalah pemakan babi. Pada saat Elohim berkarya kepada Bani Yakob, orang-orang Roma, orang-orang Yunani juga sedang menggaungkan cangkangnya di atas muka bumi dengan menyembah kepada Theos. Mereka punya rasa bahasa, mereka punya rasa aliran kepercayaan. Theos bagi mereka adalah yang tertinggi, dewa. Tapi dewa tidak akan pernah nyebrang menjadi Elohim. Dewa tidak akan pernah nyebrang menjadi El Shaddai, El Eroi, El Olam, dan seterusnya. Tidak akan pernah. Theos ya Theos, Elohim ya Elohim. Tapi setelah kemudian gugurnya Nabi Musa, pengajarannya semakin melemah. Daud, Salomo, apalagi Yesus, ajarannya melemah. Yang menguat adalah ajaran dewa-dewa. Theos, Hercules, Zeus, Atis, Orisis, naik ke puncak gunung. Mereka kemudian merambah sampai ke Yerusalem. Yerusalem pada masa itu bait sucinya hanya diisi oleh orang-orang munafik, ahli Torah dan orang Farisi. Sampai-sampai Yesus mengatakan apa? Ahli Torah, orang Farisi menduduki ke kursi Musa. Jangan kau ikuti mereka, jangan kau dengarkan mereka. Ikuti perintahnya, tapi jangan kau ikuti perbuatannya. Sebab mereka hanya berkata, tapi mereka tidak mempraktekkan. Kursi Musa semakin melemah. Orang Yahudi menyadari itu kemudian, sehingga harapan mereka harus ada Mesias sebagai penyelamat. Yesus datang kemudian. Rupa-rupanya yang mereka tunggu ini adalah manusia yang lahir tanpa ayah. Gak benar ini. Suatu kehinaan bagi kita. Gak benar ini. Ini anak zina. Mana mungkin dia adalah Mesias. Sehingga semua ajarannya, mata mereka tertutup. Tapi faktanya Tuhan berkata lain. Yesus diberikan kuasa. Dia bisa membangkitkan orang mati. Membuat orang lumpuh bisa berjalan. Orang botak bisa gondrong. Orang gorong bisa botak. Orang lumpuh, orang buta, semua bisa diobati oleh Yesus. Itu mujizat. Tapi apa yang terjadi? Lagi-lagi makar terjadi. Melihat kekuasaan yang ada pada diri Yesus bukan membuat mereka takut, mereka semakin cinta kepada dunia. Apa kata mereka? Mereka sekongkol untuk membunuh Yesus demi agar supaya kekaisaran Romawi tidak datang kemudian merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka. Maka mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Baca lengkap di sana. Orang-orang Yahudi, kaumnya Nabi Yesus, sepakat membunuh Yesus karena mereka takut orang Roma datang merampas tempat suci dan merampas bangsa Israel. Maka mereka sepakat Yesus harus ditumbalkan. Maka matilah Yesus menurut pemahaman orang Kristen. Tapi Allah berkata lain. Yesus diselamatkan ke langit. Yang dibunuh adalah pengkhianat. Yang mana pengkhianat ini nanti akan menjadi cikal bakal dari penggenapan dan dari nubuat tentang angkatan jahat. Baca Matius 12 tentang nubuatan akan munculnya angkatan jahat. Itu jelas itu. Apa yang terjadi? Yesus selalu mengatakan apa? Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Kepada siapa? Orang Farisi. Tak ada orang Arab, orang Islam, orang Indonesia, orang Sunni. Waspada kepada mereka. Enggak. Yesus berkata, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada ular beludak, waspadalah kepada serigala nyamar domba, waspadalah, waspadalah, waspadalah kepada orang Yahudi itu sendiri. Itu kata Yesus. Dan orang Yahudi dari kalangan mereka sebagian kemudian menafikan ajaran Yesus, lalu kemudian demi untuk keuntungan mereka membuat sebuah buku, membuat sebuah cerita, mengarang-arang cerita, melemparkannya kemudian kepada orang Roma dan Yunani. Mereka terima, mereka timang ajaran itu,
Lalu dewa-dewa mereka yang tadinya Theos berubah frontal, yang tadinya Elohim mengganti menjadi Theos, masuk ke Indonesia menjadi Yesus, yang mereka kemudian sebut Bapa, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itulah mereka. Padahal ajaran Kristen ini demi Allah tidak ada hubungannya dengan nabi-nabi Bani Israel, tak ada hubungannya dengan Yesus, tak ada hubungannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Kristen adalah agama independen, agama yang berdiri sendiri, yang dihasilkan dari buku-buku yang berasal dari catatan-catatan orang yang tidak dikenali. Ingat teman-teman, sampai hari ini gereja mula-mula sampai gereja detik ini bingung siapa penulis daripada Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Mereka nggak tahu. Kitab Wahyu, kitab Ibrani, mereka nggak tahu siapa penulis kitab itu. Termasuk buku Petrus 1, Petrus 2, Petrus, mereka bingung dan tidak bisa menentukan sikap siapa penulis dari buku-buku tadi. Bahkan sampai hari ini, mungkin sampai 2 menit sebelum kiamat, orang Kristen, bapak-bapak gereja, apapun jabatannya, sekolah dimanapun dia, selicin apapun kepala botaknya, tidak akan pernah bisa mengetahui siapa Paulus ini, siapa bapaknya, siapa emaknya, siapa kakeknya, siapa neneknya, siapa buyutnya, apalagi tetangganya. Dengan kata lain, jangan mengikuti ajaran nenek moyang. Ikutilah ajaran yang benar, yaitu Al-Quranul Karim. Demikian. Halo Bang, boleh tanya Bang? Belum nanya identitasnya dulu Bang. Adit Bang. Iya. Agamanya apa? Katolik Bang. Oke, silakan. Tadi kan saya udah dengar tuh Bang, banyak lah tadi dijelaskan kan terkait ya Paulus lah yang dibilang sesat dan lain-lain, sampai tadi panjang saya udah dengerin. Nah, kebetulan Bang saya itu juga mencari-cari ini siapa sih sebenarnya nabi palsu yang ditulis di kitab saya gitu kan. Nah, pada saat itu saya baca Bang di Yeremia 23:15 itu kan disebutin bahwa nabi palsu menurut Alkitab itu Bang, itu dia akan mati karena racun Bang. Nah, itu kan saya tanya nih, waktu itu kan saya sempat tahu, saya kan sempat baca juga kalau misalnya Nabi Muhammad itu meninggal karena racun. Nah, pertanyaan saya Bang, ini kan tadi kan disebutkan bahwa Paulus itu kan dia disebut Mesias palsu dan nabi-nabi palsu nih Bang. Pertanyaannya saya kalau dia nabi Mesias palsu, Paulus yang tadi disebutkan Bang Zuma itu palsu, kenapa justru dia tidak meninggal karena racun Bang? Oke, cukup. Silakan Bang Juma, siapa yang meninggal karena racun? Udah cukup kan? Gantian. Silakan Bang Juma. Baik. Satu lagi Bang, ada sedikit Bang, sorry Bang. Ganti satu-satu aja dulu dijawab, biar nggak numpuk. Satu-satu dulu. Ini masih satu-satu dulu. Habis ini baru Anda jawab pertanyaan lah yang kedua. Oke, lanjut Bang Juma. Oke, baik. Kalau saudara mengambil Yeremia 23, mundur satu ayat aja mundurnya. Satu dalih aja mundur. Ambil dari nomor 15-nya coba. Karena kalau ngambil dari nomor 9, hancur kalian. Nomor 15-nya coba Anda baca. Baca di situ. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Para nabi itu. Nanti kutunjukkan nabi mana yang dimaksud. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Pertanyaan saya, Paulus ini nabi Arab atau nabi dari Yerusalem? Jawab dulu Bang, itu dulu. Kan Bang, Paulus kan sebenarnya kalau di kami kan bukan nabi ya Bang, dia kan kalau kita bilang tuh salah satu yang tadi udah dijelaskan lah, dia yang melihat yang dia bertobat lah intinya. Tapi dia nggak disebut nabi Bang. Oke, baik. Kalau Anda tidak menyebut Paulus nabi, berarti seluruh ajarannya itu dengan kata lain Anda menyebutnya sebagai ajaran-ajaran palsu. Kok bisa?
Karena hanya nabi yang memiliki hak dari Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Catat itu. Bilangan 12:6. Jika ada di tengah-tengahmu seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya melalui penglihatan dan berkata kepada mereka melalui mimpi. Kalau Paulus bukan nabi, berarti Paulus tidak menerima penglihatan, berarti Paulus tidak menerima mimpi, berarti catatan-catatannya adalah firman palsu. Dengan kata lain, sama aja. Sami mawon, dia bukan nabi kata Anda, tapi kitabnya dari mana? Oh, ternyata bukan catatan firman Tuhan. Oh tidak Bang Suma, itu firman Tuhan, berarti dia nabi. Karena tidak mungkin seorang menulis wahyu tidak mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Kalau penglihatannya bukan dari Tuhan, berarti dari setan. Makanya saya katakan yang datang kepada Paulus itu setan. Itu yang pertama. Kedua, catat baik-baik. Di Kisah Para Wartawan 13 nomor 1. Di situ dikatakan ada beberapa nabi yang ada di Antioquia. Di antaranya adalah Saulus. Nabi dia. Dia nabi. Kemudian Islam mengajarkan yang disalib itu bukan Isa, yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Bible mengatakan Galatia 3:13 yang disalib adalah orang yang terkutuk. Yohanes 19 nomor 30, setelah orang itu minum racun dari anggur asam, maka matilah dia. Jangan katakan bahwa yang mati di atas tiang salib itu nabi palsu. Karena di dalam Yohanes 19 nomor 30, setelah Yesus meminum anggur asam, maka matilah dia, diracun. Bang Zuma, boleh Mana Bang diulangi? Paulus mati karena racun? Yang lain si Adi ini belum Di mana kelar. Bang? Di mana Bang tadi Paulus mati karena racun Bang? Tidak ada Paulus diceritakan mati karena racun. Dan tidak ada juga di dalam nubuat tentang nabi palsu itu mati diracun. Tak ada. Anda membaca Yeremia nomor 23, saya bacakan kepada saudara. Beginilah firman Tuhan, janganlah dengarkan perkataan nabi palsu yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberikan harapan sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan yang datang dari mulut Tuhan. Mana minum racun? Mati. Tunjukkan ke saya tertulis nabi palsu minum racun mati. Yang ada di dalam Yeremia 23 minum racun itu adalah nabi Yerusalem. Kalau Paulus kemudian Anda katakan tidak minum racun dan tidak mati, baca dengan teliti. Nabi dari Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Jangan kau dengar perkataan para nabi yang bernubuat kepadamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Paulus mengaku dalam 1 Korintus 11 1 nomor 17, aku berkata bukan atas firman Tuhan, tetapi apa yang kukatakan adalah atas perkataan orang bodoh yang ingin bermegah, bukan berdasarkan firman Tuhan. Pengakuan dia sendiri. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Anda bertanya, Anda bingung menemukan nabi palsu yang ada di dalam nubuatan Yesus. Tak ajarin kepada saudara. Anda baca di dalam Matius 15 tanda 24, di sana dikatakan dengan sangat jelas oleh Yesus, tanda-tanda nabi palsu, pengajar palsu adalah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Matius 24 nomor 24. Tanda-tanda nabi palsu menurut Yesus, mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, mengaku bertemu Yesus di dalam bilik. Paulus menulis kitabnya di dalam bilik penjara. Apa yang dikatakan? Aku menerimanya bukan dari manusia, melainkan menerimanya dari Yesus Kristus. Berarti pada saat dia di dalam bilik penjara, dia mengaku bertemu dengan Yesus di dalam.
Sementara Yesus berkata di dalam Matius 23, pada waktu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di sini atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya, sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, nomor 25, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Nomor 26, jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ, atau lihat ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur dan terlontar cahaya yang ke barat, demikian pula lah kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi yang datang kepada Paulus di padang gurun, akulah Yesus yang kau aniaya, itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Karena Yesus nanti datang sama seperti sinar yang terlontar dari timur sampai ke barat. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Lukas, yang datang kepada penulis Wahyu, itu bukan Yesus, tetapi makhluk halus yang ngaku-ngaku Yesus. Itulah yang Anda sembah. Makanya antara sembahan Anda dan sembahan Yesus berbeda. Yesus sembahannya adalah Elohim, yang Anda sembah justru Yesus. Antara Elohim dan Yesus itu berbeda. Makanya muncul konsep Trinitas, muncul kemudian dua natur. Kenapa? Anda berusaha, bapak-bapak gereja berusaha mengkawinkan, menggabungkan antara Tuhan yang disembah oleh Yesus asli dan Tuhan yang disembah oleh Kristen, yaitu Yesus palsu. Paham itu, Bung? Satu-satunya pendiri agama di atas muka bumi ini, Siddhartha Gautama, tidak pernah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah. Nabi Musa juga tidak pernah. Satu-satunya Paulus yang pernah mengaku bertemu Mesias, mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan di dalam bilik. Hanya dia sendiri, dan agamanya adalah Karisteng. Berarti Karisteng adalah pengikut Mesias palsu. Karisteng adalah pengikut Nabi palsu. Karisten adalah penyembah Tuhan palsu. Tuhan palsu yang dimaksud di sini adalah makhluk yang datang kepada pengarang-pengarang Bible. Makanya Yesus mengatakan apa? Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, pembinasa keji. Kenapa dia disebut sebagai pembinasa keji? Baca 1 Korintus 1 nomor 19. Kecerdasan orang terpelajar aku hilangkan. Kecerdikan orang terpelajar akan aku lenyapkan. Kenapa dia dikatakan pembinasa keji? Karena Paulus mematikan akal dan hati umatnya. Makanya di dalam Matius 12, ketika dia bertaubat, roh jahat keluar. Di data nomor 43, roh jahat keluar dari dirinya. Lalu roh jahat ini pergi mencari pemberhentian di padang gurun, tapi dia tidak menemukan. Iblis yang keluar dari Paulus masuk kembali ke dalam diri Paulus. Kembali masuk ke dalam diri Paulus. Setelah masuk, dia menemukan Paulus itu bersih, bertaubat. Dia keluar kembali, memanggil 7 roh jahat yang lainnya untuk masuk kembali bersama-sama ke dalam diri Paulus. Begitu 8 roh jahat masuk ke dalam tubuh Paulus, berdasarkan Matius 12, Paulus semakin jahat. Apa kejahatannya? Yang tadinya menjalankan hukum Taurat, seketika kemudian berubah menjadi pembantah hukum Taurat. Seketika kemudian menjadi penghujat hukum Taurat. Seketika kemudian penghina Tuhan. Dia mengatakan Tuhan menjadi manusia. Baca Filipi 2 nomor 6 nomor 7 nomor 8. Itu adalah penghinaan. Elohim turun ke bumi, merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengambil rupa manusia, menjadi sama seperti manusia, dan taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Itu penghinaan Paulus terhadap Tuhan yang Maha Tinggi. Di mana lagi penghinaannya? Tuhan mengatakan dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Paulus hantam itu. Pak! Bohong, kata Paulus. Di Filipi 3 nomor 8 dia katakan, hukum Taurat itu justru adalah sampah. Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang dinubuatkan oleh Nabi
Daniel. Nabi Daniel menubuatkan di mana? Di dalam Daniel 7 nomor 25. Apabila sang pembinasa keji itu berdiri kemudian untuk melawan perkataan yang maha tinggi. Apa yang dilakukan kemudian setelah itu? Dia berusaha mengubah hukum dan menganiaya orang-orang suci. Itu pekerjaan siapa? Paulus. Dia rubah hukum. Dia rubah hukum Tuhan menjadi hukum manusia. Yang tadinya jangan berzina, halal semuanya, dihapuskan semua. Jangan membunuh, dihapuskan semuanya. Jangan ada ilah lain di hadapanku, dihapuskan semuanya. Hormati orang tuamu, dihapuskan semuanya. Jangan mencuri, dihapuskan semuanya. Di mana dia menghapuskan itu? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dan semua perintah-perintah di dalamnya. Paulus membatalkan semua perintah Tuhan yang ada dalam hukum Taurat, lalu dia mengarang-arang perintah sendiri. Maka kalau hari ini orang Kristen tidak membunuh, hari ini Kristen tidak berzina, hari ini Kristen tidak memperkosa, tidak mencuri, bukan karena mereka taat kepada perintah Tuhan, melainkan mereka taat kepada perintah Paulus yang dibuat oleh Paulus. Tuhan mengatakan jangan membunuh, dihapus oleh Paulus. Paulus bikin aturan baru, wahai manusia jangan membunuh. Ketika Tuhan mengatakan jangan mengambil milik orang lain, dihapus oleh Paulus. Bikin surat, wahai manusia jangan mengambil milik orang lain. Ketika Tuhan mengatakan jangan berzina, Paulus hapuskan, hapus. Habis itu dia kemudian menulis sendiri, jangan kau bersundal, jangan kau berzina, jangan kau mencabul. Dia ganti perintah-perintah Tuhan dengan perintah yang seirama. Namun sebelumnya dihapuskan dulu hukum Tuhan, dia putar balikkan kemudian perkataan yang maha tinggi, lalu dia mengarang-arang sendiri. Inilah akulah yang menjadi bapakmu dalam Yesus Kristus. Itu dikatakan dalam 1 Korintus 14:48. Jelas itu. Jadi Paulus ini menyamai pencipta alam semesta dengan melantik dirinya sebagai rasul dan menjadikan Yesus sebagai sang Tuhan. Ingat dia katakan apa? Akulah yang menjadi bapa di dalam Yesus Kristus. Berarti dia mendudukkan dirinya sebagai Tuhan. Daniel 7:25, dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus. Dia berusaha mengubah hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Orang-orang diserahkan ke dalam tangan Paulus sampai berabad-abad. Kemudian datang Islam untuk menyelamatkan orang-orang ini. Tapi sayangnya mereka lebih percaya kepada pembinasa keji daripada pengajaran Islam, dinul haqq. Menentang yang maha tinggi. Siapa? Paulus. Yesus adalah nabi. Enggak, dia adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias. Bukan, dia adalah secara biologis kepenuhan Theotheos. Baca Kolose 2 nomor 9. Semua diganti, semua diganti. Hukum Taurat itu adalah berkat. Hukum Taurat itu adalah kunci keselamatan. Barang siapa yang melaksanakan hukum Taurat, mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Matius 5 nomor 19. Kata Paulus, no. Tidak ada orang selamat karena hukum Taurat. Jadi semua yang dikatakan oleh Sang Maha Tinggi dibantah habis-habisan oleh Paulus, dibantah habis-habisan, dibantah habis-habisan. Tuhan Maha Esa, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Kata Paulus, no, tidak. Yesus juga adalah Esa. 1 Timotius 2 nomor 5. Karena Allah itu Esa, maka Esa pula Yesus yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Gak mau kalah dia. Selalu melakukan pembantaian, selalu melakukan pembangkangan, selalu ingin menyamai perkataan-perkataan yang maha tinggi. Itulah agama Kristen. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Salomo, Yesus, Yeremia,
Daniel, Yesaya, semua mengajak untuk menyembah kepada Elohim yang maha tinggi. Tapi Paulus dengan seorang diri mengajak manusia justru menyembah kepada anaknya Maria yang rendah. Siapa yang korban di sini? Siapa yang memperbodoh diri di sini? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim marada fazadahumullahu marada walahum adzabun alim. Itulah mereka. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Saya izin maghrib menyembah kepada Tuhan yang disembah juga oleh Yesus, Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi. Capek kan dah ngomong. Saya ibadah dulu, habis ini kutantar lagi kalian supaya kalian bisa sembuh, bisa kemudian siuman dari ajaran yang dibawa oleh kekuatan barat melalui penjajahan. Demikian sementara saudara-saudara, saya izin 15 menit kurang lebih untuk sujud menyembah kepada pencipta kita. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Adi, menurut kamu yang mati diracun siapa? Kalau saya kan ibaratnya begini ya, setelah saya baca ya kan apa itu saya cari nabi palsu, maksud saya kalau dibilang Paulus nabi palsu tidak masuk kriteria nabi palsu sebenarnya kalau menurut saya ya. Walaupun itu pertentangan kau yang ditanya lain dijawab. Inilah kau tidak nyambung. Menurut kamu yang mati diracun itu siapa? Kalau menyebut siapa berarti ada nama. Pakai data menjawabnya. Kalau dari cerita kan saya kan baca di Sahih Bukhari ya kan, di Sahih Bukhari itu kan yang meninggalkan racun kan Nabi Muhammad. Oke, baik. Nabi yang diracun itu berasal dari mana ya di Yeremia tadi? Berasal dari Arab atau berasal dari Yerusalem? Nah, itu kan dari Yerusalem dari Yerusalem menyebar ke seluruh. Oke. Menyebar ke seluruh ini. Berasal dari Yerusalem. Nabi Muhammad berasal dari Arab apa dari Yerusalem? Nabi Muhammad kan keturunan Ishak juga, keturunannya Ibrahim. Baik. Kalau sekarang kita pakai data ya, kita pakai data. Anda udah pernah baca Yohanes 19:30, Bro? Yohanes 19:30 udah pernah baca Yohanes 19:30? Tentang ini ya. Coba baca dulu deh. Baca dulu, enakan pakai data. Asik toh kalau diskusi pakai data. Yohanes 19:30. Siapakah sebenarnya yang mati diracun? Udah baca belum? Yang mati diracun? Iya, Yohanes 19:30. 15 menit izin. Iya, saya jaga sama Pak Santo. Yohanes 19:30. Iya, kenapa? Dia minum anggur. Ya coba dibaca dulu. Baca dulu biar orang dengar gitu loh. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, ia berkatalah, "Ia sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Terus? Nah, siapa itu yang minum anggur asam? Yesus. Sesudah dia minum ngapain? Apa yang terjadi? Ya dia meninggal di kayu salib lah karena Oke, baik. Enggak dulu, anggur asam itu minuman baik atau tidak baik? Itu kan cuka. Itu. Anggur asam cuka. Iya, mengandung racun apa enggak? Enggak. Tapi kenapa dia mati habis minum? Ya karena disalib, dia kan mati karena kekurangan darah. Baca lagi kamu ini kok data kamu udah makan tapi kamu muntahin lagi gitu loh. Loh iya nih, dong. Dengerin. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, lalu berkata, "Ya sudah selesai." Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi yang mati habis minum anggur asam adalah Yesus.
Yesus. Berarti dia mati karena Iya, minum anggur A. asam. Ntar dulu. Jadi Tuhanmu mati karena minum anggur A. Bukan karena Bukan minum dong, anggur itu kan anggur asam. Dengar dulu, diam Itu dulu, kan ini di datanya. akhir, setelah Kamu udah baca, disiksa. kamu udah baca data. Itu kan setelah kau- disiksa. Loh, iya Ntar baca dulu, kita kan ih. nggak bisa satu ayat doang. Nggak satu Itu kan ayat di lagi. sebelumnya Ini ada kan banyak ayat. ini kan tuduhanmu terhadap minum racun siapa yang mati. Iya, Jadi itu datanya ada di anggur, enggak, Bible-mu. di situ kan nggak ada. Di situ kan nggak ada bahwa di Nggak, situ disebutkan anggur itu beracun. Itu kan nggak ada di situ. Terus disebutkan kenapa bahwa dia anggur itu mati kalau beracun. minum anggur asam? Kenapa dia mati? Loh, ya karena sudah disisa dari pagi disalib, dia matinya karena disalib lah. Oke, Saya kalau baik, minum baik. anggur, kalau minum anggur saya setiap hari minum anggur nih, ya kan. Kalau anggurnya nggak beracun ya nggak mati. Tapi kan saya mati gara-gara bukan karena anggur. Apa definisi anggur asam? Itu cuka. Itu anggur asam itu dulu cuka. Apa hubungannya cuka sama anggur? Anggur lo ini anggur berasa Iya. asam. Itu kan nggak ada air Entar dulu. putih. Dengerin dulu, kan dengerin dulu. ceritanya, Wis, anggur itu kalau steril manis atau asam? Ya anggur ada asam lah. Saya udah Dengerin pernah dulu, minum asam, bahasa asam Indonesia. fermentasi. Dengerin. Anggur itu kalau masih steril manis atau asam? Asam. Anggur memang ada anggur yang asam yang masih segar. Loh, ini kan minuman anggur, ngaco lagi. Apa difermentasi? Ya, difermentasi berarti mengandung apa? Kalau ditanya buah anggur manis, tapi Ya. kalau udah jadi minuman anggur asam karena jadi karena asam. difermentasi. Oke, difermentasi Iya. itu mengandung apa? Mengandung apa? Anggur selain fermentasi itu mengandung alkohol, mengandung racun atau mengandung enggak? Enggak mengandung racun. Saya minum anggur nggak pernah mati. Oke. Jadi, kenapa Yesus mati kalau minum ote? Terus kenapa Minum Yesus ote mati tiap kalau hari tuh nggak mati saya. dengerin. Tapi kenapa Yesus mati kalau habis minum itu? Iya karena dia disalib, dia dimatikan karena kehabisan Oke, darah. gua Itu pun ikutin. minum anggur karena dia kan terakhir nggak ada air putih di situ, nggak dikasih. Di mana Yesus minum anggur? Di atas salib atau sebelum disalib? Di atas salib. Oh, berarti di atas salib Setelah disalib. Di atas salib disuruh minum. Iya, di atas salib Bagaimana? kan dicucukin Ntar ke dulu. bunga karang. Dengerin dulu. Bagaimana cara orang dengerin dulu. Ditempelin ke mulut. Bagaimana cara orang meminum di tiang salib sedangkan tangannya diikat? Bagaimana cara meminumnya? Nah, ini makanya saya jelasin itu dengerin tentara ini, Romawi mencucukkan ke bunga bagaimana dengerin bagaimana cara orang meminum anggur di tiang salib sedangkan tangannya diikat? Silakan. Yang dia caranya itu adalah tentara Romawi pada saat itu Yesus bilang aku haus, ya kan. Habis itu tentara Romawi mencarilah, di situ hanya ada cuka atau anggur tadi, anggur asam. Lalu oleh tombaknya itu, tombak tentara Romawi dicucukkanlah ke bunga karang. Lalu dicelupkannya bunga karang itu ke dalam anggur itu dan didekatkanlah anggur itu kepada mulutnya Yesus. Itulah cara dia menikmati. Yesus ini dikasih minum atau dia minum sendiri? Dikasih minum sama tentara Romawi. Baca lagi datanya. Sesudah Yesus meminum itu dikasih minum atau dia yang minum? Cari ayat yang lain ya. Kita cari ayat yang lain. Kena lagi kalau di sini. Dengerin. Yesus ini minum sendiri. Itu kan enggak cuma itu ayatnya nggak begitu sendiri, Bang. Yesus ini bro meminum sendiri atau dikasih minum? Dikasih minum di ayat yang lain. Jadi salah data dong meminum. Oleh tentara Romawi. Dengerin jangan kau lompat-lompat. Ini data ada. Sesudah Yesus dengerin. Sesudah Yesus meminum anggur asam, meminum itu dia minum sendiri pakai tangannya atau pakai tangan orang lain? Pakai tangan tentara Romawi. Tapi di situ tertulis meminum. Ya kan tetap aja emang kalau saya dikasih minum sama abang, ya kan? Apakah dengan abang memberi saya minum saya nggak disebut minum? Ini kata meminum itu. Kalau minum itu bisa dikasih orang lain, bisa Anda sendiri. Tapi ini meminum pakai udah awalan tambahan berarti meminum itu yang minum yang melakukan. Iya minum, saya minum. Iya sama kan gini.
Abang ngasih saya anggur nih, ya kan? Iya. Oke lah, tangan saya diikat. Ya kan, abang kasih saya pakai gelas. Apakah saya nggak disebut minum? Iya, lu minum tapi meminum. Ya, minum ya itu, meminum. dengerin, Lah, bahasa dengerin. Indonesianya gimana sih? Dengerin, minum itu kata dasarnya minum. Ada yang bilang ada yang terminum, ada yang meminum, ada dikasih minum. Minum itu kata kerja, Bang. Iya. Minum itu iya kata dasarnya kerjanya. itu minum. Tapi meminum itu kata kerja. Artinya kalau saya meminum artinya saya Oke. meminum Daripada itu. ya udah terserah lu. Jadi menurut kamu saya ikuti aja deh daripada di sini kita berkelut-kelut tidak ada habisnya. Jadi di atas salib, di atas salib tentara Romawi ya tangannya ya menuangkan minuman beracun atau menuangkan anggur asam ke mulut Yesus. Ya mencucukkan anggur lah. Mencucuk lewat mulut. Pakai tombak, Bang. Dia kan tinggi nih, disalibkan tinggi ya, lebih tinggi daripada yang jaga salibnya. Oke, kan dengarkan dulu loh ini. Yohanes 19:30. Menurut Anda, Yesus udah di tiang salib. Udah tinggi, udah diikat tangannya. Betul. Udah dipaku. Betul. Gitu ya. Terus bagaimana caranya tentara Romawi memberi dia minum anggur asam padahal dia tinggi, gimana caranya? Bang, abang kan tahu kan kalau misalnya contoh spons nih, spons itu kan nyerap air. Nah, dulu itu namanya bunga karang. Nah, ibaratnya bunga karang itu spons dicelupin lah ke air anggur dan dicucuk pakai tombak. Tombaknya diangkat ke atas, dikasih ke mulut Yesus. Oh, gitu. kurang ajar banget ya. Bang. Suruh minum orang pakai tombak ya. Yang sadis sekali tentara Romawi itu. Keadaannya. Sadis sekali ya. Ya emang sadis, Bang. Ya, sadis. Jadi gini loh ya. Ada spon. Gitu ya. Spon ini bersih. Terus ditaruh di ujung tombak. Baru dicelupkan ke dalam anggur asam. Jadi spon ini meresap anggur asam di situ, kemudian dijulurkannya naik ke mulut Yesus. Jadi Yesus minum ini pakai spon, pakai tombak, betul? Betul. Jadi diminum paksa dong kalau begitu, dicucuk masuk ke mulutnya. Ya karena memang itu kan ibaratnya gini, gimana? Sadis sekali ya Bang ya. Ya sadis Bang, emang Romawi sadis Bang. Siapa bilang gak sadis? Banget ya. Iya sadis Bang. Kirain tadinya saya itu minum pakai gelas Bang. Enggak. Ternyata pakai spon. Makanya di situ di cerita saya itu ada di Markus. Oh iya, baru paham saya itu Bang. Untung Abang ngasih tahu saya. Saya kira perkiraan saya tadi itu ya Bang. Dia itu pakai gelas minumnya. Ternyata ada wadah. Ada wadah, terus ada spon yang masih steril. Ditaruh di ujung tombak, dimasukkan ke dalam wadah itu. Jadi spon ini anggur ini meresap ke dalam spon. Jadi spon ini udah basah pakai anggur asam. Baru baru tombak itu dipaksakan masuk ke mulut Yesus. Akhirnya Yesus merasakan anggur asam Yesus itu masuk di mulutnya. Betul. Itu ada di Markus 15 Bang. Ini kok habis itu tombaknya ini yang tadinya itu dipakai menombak lambung atau perut. Nah itu beda orang yang nombak dengan yang ibarat kan waktu itu. Jadi ada dua tombak. Jadi ada dua tombak atau tombak yang satu. Tentara Romawi kan pasti pegang tombak Bang satu-satu, macam polisi lah pasti pegang senjata. Iya. Jadi ada satu tombak pakai spon basah masuk ke mulutnya, ada juga tombak bareng-bareng kali ya Bang. Mana yang duluan Bang? Ditombak lambungnya atau dipaksa dicucukkan anggur asam ke mulutnya? Yang mana yang bareng apa gantian? Enggak, dulu asam dulu, dikasih anggur asam dulu. Setelah itu kan dia mati. Setelah kehabisan darah kan dia meninggal di kayu salib. Nah, waktu itu kan perayaan Paskah lah untuk umat Yahudi. Paskah itu kan ibaratnya ya itulah perayaan Paskah umat Yahudi lah. Nah, itu kan. Jadi menurut Abang sebab kematiannya itu dicucukkan anggur asam atau lampunya yang ditombak? Faktor kematiannya, Bang? Ya disalib, dia kehabisan. Yesus itu udah kehabisan ini dulu darah kan, ibaratnya kalau sebagai manusia kan kehabisan darah mati dari kalau disalib, Bang, kalau disalib doang tanpa dikasih minum anggur asam sama ditombak nggak mati, Bang. Paling membutuhkan waktu 1 bulan. Dengarkan dulu ya Bang ya. Kan menurut Abang Yesus itu kalau disalib doang tanpa dianiaya mati atau enggak?
Dia kan dianiaya bang sebelum disalib. Justru itu menurut Anda penyebab kematian Tuhanmu itu waktu dicucukkan anggur asam ke mulutnya atau waktu ditombak lambungnya? Yang mana yang mematikan bang? Yang mematikan ya dari siksaan dari awal sebelum disalib sampai dia disalib, karena kan disiksa dicambuk-cambukin, dipasang mahkota duri, tangannya dipaku, kakinya dipaku, ya dia habis darah bang. Disuruh bawa Iya, salib maksud saya begini loh bang. Puluhan kilometer. Ya kalau cuma minum anggur nggak mungkin mati bang. Iya, jadi faktor utama kematian Yesus itu A. Penganiayaan berat termasuk ditombak lambungnya. B. Karena minum anggur asam. Yang mana yang penyebab kematiannya bang? Yang A. Kan penganiayaan berat. Yang A. Penganiayaan berat. Iya, penganiayaan berat. Oke. Iya. Termasuk waktu ditombak lambungnya itu udah mati apa belum atau masih hidup bang? Udah mati dia, udah mati. Udah mati berarti penyebabnya bukan karena ditombak lambungnya, betul? Bukan. Berarti penyebabnya karena minum anggur asam bang. Ya enggak bang, kalau minum anggur asam gue tiap hari minum OT bang, kagak mati gue. Oke, jadi yang penyebabnya itu karena diberi mahkota berduri. Ya karena disiksa bang. Iya, faktor utamanya penyiksaannya, artinya penyiksaannya kan mulai waktu, dengerin dulu ya bang ya, penyiksaannya nih waktu ditangkap ya. Waktu ditangkap itu diikat tangannya kan gitu ya. Kemudian belum diikat sih tangannya, dibuka bajunya, ditelanjangin tuh bang. Iya betul. Oke. Buka jubahnya, kemudian dibuat ya. Ya, diberi mahkota berduri. Betul. Terus kemudian ada apa itu berbulu-bulu itu apa di tangannya itu bang? Kenapa? Ada yang taruh dicambuk bulu di tangannya. Enggak, kan gitu? Bulu, nggak ada bang, dicambuk iya. Dicambuk iya, dicambuk. Cambuk, oke, dicambuk, oke. Habis itu terus mikul salib dari bawah sampai ke Bukit Golgota. Itu kan jauh juga perjalanannya ya bang ya? Ya jauh. Biasanya kira-kira salib itu beratnya melebihi berat badannya Yesus apa gimana menurut abang beratnya bang? Ya kalau apa namanya kan kalau gambar salib itu kan di Alkitab kan nggak digambarkan ya, ibaratnya bentuknya itu palang atau cuman kayu dan apa namanya lurus kayu aja gitu, balok kayu. Kalau saya lihat di gambar-gambar bang, ada vertikal, ada horizontal. Apa seperti itu kira-kira? Ya kira-kira seperti itulah. Atau hanya kayu balok memanjang aja? Ya kalau dari ini apa yang sekarang ini ya memang palang. Oke lah palang lah ya. Palang. Oke. Abang tahu nggak abang itu terbuat dari kayu apa bang? Kayu lokal apa kayu impor? Wah ya nggak tahu lah. Nggak tahu ya. Soalnya di zaman itu kan nggak ada hutan. Ya mungkin kayu impor kali ya. Ada kayu lah pasti ada pohon tetap. Segurun-gurun pasirnya tetap aja pasti ada pohon. Oke. Oh ya mungkin kayu ulin kali diimpor Kalimantan. Apa? Kayu lokal. Bisa jadi bang. Bisa jadi ya. Terus kemudian dikirim pakai buruk. Ya. Terus itu kan di beratnya itu kira-kira lebih berat mana? Pak, kayu itu daripada badannya Yesus. Ya kalau dari berat sepertinya sih kurang lebih ibaratnya sama lah, karena kayu itu kan harus menopang tubuhnya dia juga kan supaya nggak rubuh. Ya berarti lebih berat kayu ini daripada badannya Yesus. Kalau badannya Yesus lebih berat dari kayu, rubuh nantinya. Artinya lebih kuat gitu ya. Ya. Kalau berat badan rata-rata manusia waktu itu sekitar 80 sampai 100 kilogram gitu ya, kan zaman dulu kan orang gede-gede itu ya bang ya. Ya 80 sampai 100 kilogram lah berat Yesus misalnya. Ya pasti berat. Kenapa bang? 70-an lah, hitung aja begitulah. Oh jadi Yesus langsing lah kalau 70. Oke. Terserah lu. Jadi berat itu di atas 100 sepertinya bang itu. Lebih berat gitu ya. Jadi artinya Yesus sangat menderita. Dari bawah ke bukit bang, sangat menderita dia disiksaannya di situ ya. Menderita ya, disiksa. Menderita begitu.
abang tahu nggak yang Yesus itu mikul salib dari bawah ke atas? Abang tahu nggak digantiin oleh siapa di pertengahan? Simon Kirene gitu ya. Kenapa bisa diganti bang? Kecapean apa gimana bang? Ya lelah lah, dia kan jatuh 3 kali. Lelah begitu. Cuman kalau di film itu nggak ada Simon Kirene, Yesus terus yang naik. Padahal di Bible itu ada Simon Kirene gitu. Di Passion of the Christ ada. Oke. Habis itu Yesus ambil lagi. Pas sampai di atas itu bang ada tanya jawab nggak sih? Maksudnya kasihan capek atau langsung dieksekusi apa gimana menurut abang? Ya dipaku di kayu salib, kaki dan tangannya. Langsung dieksekusi ya bang ya? Iya. Nah, menurut abang ini ajaran kejam apa ajaran kasih bang? Yang jelas kalau Yesus ajarkan itu kasih. Yang justru yang kejam itu Yahudi gitu loh. Menurut abang, mereka ini kejam terhadap Tuhan Anda atau tidak? Siapa Yahudi? Enggak, yang melakukan ini, perlakuan tentara Romawi ini kepada Tuhanmu ini, perlakuan mereka ini kejam atau tidak? Kejam. Tapi kenapa Anda katakan ajaran kasih? Ya karena memang bukan pengikut Kristus yang melakukan itu gitu loh. Kalau Kristus justru kan gini, justru kan Kristus itu kan dia mengajarkan untuk orang itu memaafkan, ya kan? Apabila dipukul pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Apabila kau diminta pakaianmu, berikanlah seluruh pakaianmu. Nah, makanya pada saat dia mau meninggal itu di kayu salib, dia kan memaafkan orang-orang yang melakukan itu kepada dia gitu. Oh, jadi menurut abang Adi ini, kalau ada orang menganiaya Anda itu nggak boleh melawan ya bang ya? Gitu kalau ya? perintah Yesus begitu, karena begini, kalau saya saya belum selesai bang. Gini, bang. Artinya gini, saya belum selesai bang. Artinya kalau saya misalnya nih, tapi nggak mungkin saya lakukan. Ada Bang Adi, ada yang gamparin Bang Adi, ada yang menganiaya Bang Adi, nggak boleh dilawan bang. Itu kan ajaran kasih. Jadi Kristen ini ya pasrah aja gitu ya. Iya, nggak boleh melawan, nggak boleh. Kalau di ajaran kita tuh, kalau kamu nggak maafkan orang lain, maka kau tidak akan dimaafkan Tuhan gitu. Misalnya kalau ada maling ke rumah Pak Adi ini, gitu ya, maling motor, maling mobil, itu nggak, biarin aja ya bang ya, jangan dilawan. Ya kalau ada maling, buat apa kan gini? Ibaratnya orang yang lagi butuh itu. Ya, maling itu kan lagi butuh, jadi abang nggak, maksudnya maling itu kan lagi butuh, nggak boleh membela diri, kasih aja semua kan gitu ya bang ya. Iya, pinter. Kita mati, ya udah kasih aja lah. Iya kasih aja lah. Tapi abang nanti jangan sampai ada maling masuk ke rumah abang yang empuk nih abang ini dimasukin maling nggak melawan gitu ya. Iyalah. Ya jangan kasih alamat di sini bang, abang jangan kasih alamat di sini. Maling pada datang lagi kan empuk itu. Jangan kasih alamat ya. Abang mau silaturahmi ke rumah aneh. Kalau mau silaturahmi nggak apa-apa bang, ke rumah aneh. Maling itu nggak silaturahmi bang, masuk mau mengambil hak orang gitu ya. Mana ada maling? Assalamualaikum. Mana ada maling? Selamat malam Pak Adi, aku mau maling. Silakan, monggo. Kan gitu ya? Iya bang. Oh begitu. Ibaratnya bilang bang, jangan ambil bang gitu kan. Kalau emang abang butuh banget ya udahlah ambillah. Sebutuh abang gitu kan. Iya. Kalau diambil motor terus ya sekalian mobil kalau ada ya. Kasih aja semua ya bang ya. Abang kan masih bisa nyari lagi. Abang bagus ini bang ini. Iya. Maling disantuni gitu ya, mantap. Gini bang, makanya orang yang takut kehilangan nyawanya akan kehilangan nyawanya kan gitu. Ya kita takut kehilangan harta kita kehilangan harta kita. Kalau ambil motor, abang misalnya ambil motor nih. Pak Adi bilang, tunggu sekalian, gue cari dulu STNK sama BPKB-nya ya. Enggak lah, kalau itu kan enggak, ya ambil aja semampunya dia gitu loh. Absal ya tapi kan ngambil motor enggak ada BPKB sama STNK ya percuma, bodong jadinya. Ya bisa bang, dijual besi-besinya bang. Iya sekalian kasih BPKB sama STNK lah bro. Tanggung amat. Dia nggak ada usahanya.
Ya kalau lu nanti ditangkap lagi dia menjual motor bodong. Ada nggak bener juga lu di? Ya kan, iya iyalah bang. Kalau jual motor, Ternyata asik juga sih ya di ngobrolnya. Justru kalau abang kasih motor ya kan ada BPKB. Kalau dari tadi lu begini gue nggak debat sama lu. Ketahuan bang. Kenapa? Dari tadi lu begini gue nggak debat sama lu, mendingan akan ngobrol gini. Ya emang bang, apa yang debat juga itu kan masalah iman masing-masing. Iya juga kan? sih. Nanti kan ibaratnya lah, ya iya bang. Sekarang gini, ya kan ujung-ujungnya kan nanti yang menghakimi kan Tuhan ya kan, entah Isa atau Yesus yang datang kan ujung-ujungnya sama dia juga yang datang kan. Ntar kita lihat aja bang, antara abang sama aneh, ya kan siapa lah yang benar atau dua-duanya malah benar gitu loh, dua-duanya malah salah kan bisa jadi bang. Terus Into, gue mau ketawa. Masih ada urusan sedikit. Gini lah Prof. Tadi mengenai racun ya, yang Anda bawakan itu hadis palsu. Nah di situ perempuan Yahudi yang mau mengetes Nabi sebagai Nabi, bahwasanya kalau memang itu Nabi, makanan ini diberi racun oleh oleh wanita Yahudi itu. Nah ternyata makanan yang ditaburi racun itu berkata aku telah diracuni, makanya dimuntahkan itu. Hadits yang sahihnya itu dimuntahkan, ya tahu. Jadi di situ haditsnya hadits palsu gitu loh. Hadits yang dibawa di sini sohi bang. Itu hadits berapa bang yang palsu bang? Sorry bang. Yang Anda bawakan tadi. Ah sekarang tunggu sebelum ini kok tapi sohi Bukhari bang. Udah jangan kesana deh. Jangan usah debat, yang jelas. Gini loh intinya. Iya nggak debat gua. Gini di, yang jelas. Nabi sesudah di pedang Khaybar itu, dia makan kambing itu dia masih ada 4 tahun masih berdakwah. Baru orang yang minum racun itu harus mati seketika. Gitu ya, jadi nggak mati minum racun. Ya kembali ke topik aja deh. Tunggu dulu, Prof satu aja. Nah, kalau di Yeremia yang pas untuk Paulus begini, Yeremia 23 nomor 32. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakan serta menyesatkan umatku dengan dustanya. Dan dengan bualnya aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka sama sekali tidak berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Nah, kalau kita lihat di mana dustanya Paulus, kita lihat di dalam 1 Tesalonika 4 15 dan 17. Kita lihat dusta-dustanya, dan di dalam Roma 3 nomor 7. Ya tahu, di situ sebelum ke Roma 3 nomor 7, saya singkat aja karena saya ada urusan. 1 Tesalonika 4 15 17 ya. Ini dustanya Paulus. Ini bunyinya 15 ya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Oke? 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Amin. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah, coba kita lihat di sini. 1 Tesalonika ini nggak terbukti. Dalam ayat tersebut Paulus mengatakan bahwa dia dan pengikutnya yang masih hidup tidak akan mati mendahului mereka pengikut Yesus yang telah meninggal sampai kedatangan Tuhan. Amin. Paulus mengatakan mereka akan hidup sampai Yesus sendiri turun dari surga, dan mereka akan diangkat bersama-sama dalam kerajaan surga, kemudian hidup selama-lamanya. Apa yang dinubuatkan Paulus ini meleset jauh dan tidak terjadi. Angan-angan Paulus ini harus berakhir dengan kenyataan bukan Yesus yang menjemput Paulus, melainkan dengan Kaisar Nero yang memenggal leher Paulus di Roma tahun 14 Masehi. Nah itu yang pas Yeremia kepada si penyesat itu. Oke ya, Prof Andi, mungkin itu aja dulu karena saya juga ada urusan mau antar ibu ke rumah sakit. Oke. Jadi lanjut Bang Adi, santai ya. Oke Bang, ini nanti bisa kita lanjut ya. Nanti ini ada pertanyaan lagi nih terkait tadi yang racun tadi itu, masih ada sebenarnya pertanyaan saya. Ya, kita terusin dulu ini loh. Jadi menurut kamu yang mati itu karena kesiksa, bukan racun gitu ya? Gitu ya? Bukan.
Menurut kamu yang mati itu Tuhan atau manusia yang diracun, yang disiksa itu disalib? Yang disalib. Iya. Yang disalib tadi manusia. Iya. Bukan Tuhan dia. Ya manusia dia manusia. Pada saat itu dia sedang menjadi manusia. Oh, berarti yang menebus dosa Anda manusia dong. Yang menebus dosa ya Tuhan, tapi pada saat itu dia sedang jadi manusia, itu gitu. Lah, yang mati manusia kan Yesus mati menebus dosa. Iya. Betul. Jadi yang mati apa? Manusia. Manusia. Berarti yang menebus dosa Anda manusia dong. Iya, pada saat itu dia sedang menjadi manusia. Iya, artinya Yesus mati sebagai manusia menebus dosa Anda. Jadi yang menebus dosa Anda manusia, betul? Ya pada saat itu sedang menjadi manusia. Iya, jadi menembus dosa Bang Adi adalah manusia, bukan Tuhan. Iya, pada saat itu sedang menjadi manusia. Ya dia manusia benar, dia benar manusia, benar manusia. Iya, artinya karena yang menebus. Karena iya, kalau saya Bang, saya itu melihat begini. Yesus itu benar manusia gitu. Dia manusia, dia merasakan takut, dia bisa marah. Dia bisa marah itu dibuktikan pada saat dia mengusir orang-orang Farisi yang berdagang di bait Allah, ya kan. Nah, itu dia marah, itu sebagai dia sifat manusia. Oh ya, udah. Jadi yang menurut Anda, ya udah jangan terlalu panjang. Jadi menurut Anda yang menebus dosa, yang mati di tiang salib manusia, bukan Tuhan. Iya, gitu ya. Manusia pada saat itu dia. Jadi Yesus waktu itu, jadi Yesus waktu disalib dia bukan Tuhan. Waktu disalib, ya dia manusia pada saat itu, Tuhan yang sedang menjadi manusia gitu. Iya, artinya waktu yang disalib, ya, jadi yang disiksa tentara Romawi itu murni adalah manusia, bukan Tuhan ya. Iya, Tuhan dalam wujud pada saat itu dia, ya tadi orang bilang kan, orang Kristen bilang berinkarnasi lah. Iya, artinya dia manusia. Dia manusia murni yang di manusia. Manusia murni. Gitu. Manusia. Jadi Yesus pernah tidak menjadi. Dia mengambil tubuh manusia murni. Iya, artinya Yesus pernah tidak menjadi Tuhan. Iya. Dia kan sebelum gitu ya. Manusia. Iya. Jadi syarat untuk menjadi Tuhan. Iya, ya. Jadi syarat untuk menjadi jadi syarat Yesus menjadi Tuhan memang harus mati dulu ya. Betul ya? Bukan, itu kan gini Bang, kalau di kami itu Bang, kenapa Yesus itu harus mati di kayu salib? Itu kan ibaratnya pada saat itu kan Allah itu kan untuk menghapus dosa asal manusia ya, ibaratnya supaya dia bisa kembali ke surga itu ya, dia harus ada manusia yang dikorbankan. Gini bro, kira-kira Yesus gini aja, pendek-pendek aja. Kalau Yesus tidak disiksa di tiang salib, Yesus bisa jadi Tuhan nggak? Enggak, itu nubuat emang, itu udah ditakdirkan Bang. Kan apa percaya takdir kan? Jadi Yesus memang harus mati supaya dia jadi Tuhan gitu. Bukan supaya dia harus mati supaya jadi Tuhan, bukan. Nah, kan, coba kamu baca dulu ini bro, baca dulu Roma 14:9. Dia kan harus mati baru jadi Tuhan dulu. Enggak, itu menggenapi Bang, menggenapi nubuat. Jadi kan di situ tertulis mati hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Jadi kalau dia nggak mati tidak bakal jadi Tuhan dia. Iya gini Bang, ini konsepnya gini Bang. Kita diskusi aja ya. Saya juga saya nggak menganggap agama saya paling benar. Saya juga belum bisa percaya juga dengan Nabi Muhammad gitu. Tapi saya juga nggak mau memaksa. Ya terserah abang lah, ayolah. Iya terserah lah gini. Jadi gini Bang, dulu kan di Taurat itu sebelum. Nggak usah ke Taurat, langsung aja disalib ini loh. Jangan pindah lagi. Kenapa harus disalib tadi kan jawabannya? Enggak, maksud saya ini, apakah Yesus ini mati disalib dia bukan Tuhan? Kan gitu. Ya, begini, syarat dia menjadi Tuhan harus mati dulu, dihidupkan baru jadi Tuhan. Bukan Bang, gini loh. Kalau gitu Yesus Tuhan nggak? Ya dia firman Tuhan. Yesus itu Tuhan apa bukan? Bersama-sama dengan Tuhan. Enggak, Yesus itu Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Firman Tuhan dia Bang. Oh Yesus firman bukan manusia. Iya dia firman Tuhan dia. Oh jadi yang disalib firman. Iya yang disalib firmannya. Oh firman yang disalib bukan orang. Iya firmannya dia yang menjadi manusia gitu loh. Dia berbeda. Jadi manusia yang disalib. Iya Bang, emang manusia yang disalib bener. Iya bukan firman yang menjadi manusia. Bukan firman yang disalib.
Iya firman yang menjadi manusia bang. Kalau Iya dibilang- manusia dibilang yang bisa- disalib gitu loh. Iya manusia bang yang disalib, Iya. bener manusia. Firman Tuhan yang jadi manusia gitu loh. Oke, nggak apa-apa. Ya. Tapi saya baca di 1 Korintus 11:26 itu bukan manusia yang mati, Bang. Tuhan yang mati, Bang. Ya firman Tuhan memang. Jadi yang mati Tuhan ya? Ya firman Tuhan yang mati di situ firman Tuhan. Bukan Tuhan. Coba Kenapa, baca Bang? coba baca 1 Korintus 11:26, Bang. Iya bang, kalau kita kan ibaratnya kalau di Ini kalau abang di kenapa Kristen sih itu, selalu Bang Adi, kenapa abang selalu melawan yang tertulis di Bible? Kenapa Anda lawan? Bukan melawan, kita kan baca di sebelumnya bahwa firman Allah itu Saya baca ya Bang ya. bersama-sama dengan Nih, Tuhan. sebab Ya, Yohanes ini Bang, 1, ya. sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Iya benar. Jadi kematian Tuhan, Bang. Benar. Jadi Tuhan yang mati. Iya, firman Tuhan yang mati di kayu salib. Tuhan. Iya bang, firman Tuhan. Kematian dan firman- Tuhan, Bang. Iya bang, gini loh bang, kalau di kan kita harus baca Yohanes 1 ya kan. Pada mulanya Kenapa adalah lari ke firman. sono lagi sih ke Yohanes Ya kan 1? pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu menjadi manusia. Firman itu dan Ya firman udahlah. itu adalah Allah gitu. Sekarang Makanya ini kalau dibilang oke Tuhan, udah Theos, cukup. ya. Ya, yang kan mati tuh. Apakah mayatnya Yesus adalah Tuhan? Mayatnya nih, jenazahnya. Iya, jenazahnya. Jenazahnya ya manusia bang. Oke. Manusianya. Manusia. Terus Iya, kemudian manusia. dikubur 3 hari mayat ini kan gitu ya. Iya. Nah, terus mayat ini kemasukan roh lagi, hidup lagi, betul? 3 hari. Iya, firman Tuhan, firman Tuhan dalam 3 hari bangkit dan Entar dulu, santai dulu. Jadi ada mayat dikubur 3 hari. Santai. Ya, ada mayat dikubur 3 hari. Terus kemudian mayat ini hidup lagi, betul? Betul? Iya benar. Betul. Jadi mati, ya. Belum mati. jadi mayat ini kemasukan roh lagi biar hidup, betul? Iya, dia ada firmannya masuk lagi. Jadi di dalam kubur, firmannya dengerin dulu bang, kan ini kan udah di dalam kubur nih, ada mayat, kubur, ada mayat, jenazah, ya. Nah, ada jenazah, jenazah ini kemasukan roh lagi, hidup lagi. Ya. Nah, pertanda dia hidup. Ini dengerin dulu bang, pertanda mayat ini hidup lagi, kemasukan roh lagi, itu terjadi gempa bumi, kuburan-kuburan pada terbuka. Terbelah 2. Ya, Orang-orang kudus pada bangkit naik ke permukaan. Begitu juga Yesus bangkit naik ke permukaan. Enggak, kalau firman Tuhan itu kan bersama bangkit bang, yang sudah kan kembali hidup kan Yesus tidak, abang ini gimana sih? Iya kan Yesus ini di bawah kuburan. Nah, Iya, supaya dia bangkit, kuburan itu terbuka supaya ada jalan keluarnya. Betul, yang kita malaikat. Jadi orang kudus juga naik seperti zombie berjalan. Yesus menemui, itu nanti, dengerin dulu. itu di akhir zaman bang itu bang. Kalau yang malaikat itu dia buka kubur Yesus. Kamu sih nggak baca Bible sih bro, aduh. Baca bang, coba abang bilang itu kan di akhir zaman bang. Kalau ibaratnya kan dia di bumi itu. Saya baca datanya ya. Di bumi Matius, coba baca Matius 27. Matius 27 52 sampai 53, kau baca dulu. Bentar, saya buka dulu. Ya, Matius 27 52 53. Kau ini, Bro, belum baca data, kau bantah saya. Aduh. Baca, saya bukan nggak hafal, saya hafal tapi nggak hafal aja. Ya. Itu bukan di akhirat, ini di dunia terjadi. Coba baca Matius 27. Ya, 27 dari ayat berapa? 52 53 aja langsung. Bentar. Buka dulu. Dua 27 52 53 aja. Itu di dunia terjadi itu. Mak, seorang dikubur di akhirat. Lihat dulu ya, bentar ya.
Di situ kuburan-kuburan terbuka. Banyak orang Iya, kudus benar. yang telah meninggal bangkit. Iya bangkit dia bang. Ya benar. Coba, coba kau baca, coba baca dulu. Siapa tahu gue bohong, coba Iya, baca. bangkit. Enggak. Yesus Bacalah. berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah itu, jadi bukan Yesus saja yang bangkit dari kubur, orang kudus Ya, juga benar, bangkit. Ya benar, orang kudus bangkit. Ya bukan di akhirat, ini di bumi. Ya di bumi bang, benar. Sama kayak Lazarus berarti. Berarti tadi Anda salah. Ya salah bang, gue salah. Oke, gua salah. pinter. Nah orang kudus ini bangkit seperti zombie berjalan, tadinya mati semua, bangkit lagi hidup. Yesus juga keluar dari kubur, bangkit juga. Waktu Yesus menemui murid, dengerin dulu ya. Yesus keluar dari kuburan, bangkit menemui murid-muridnya. Yesus itu dikira hantu atau dikira Tuhan? Pada saat bangkit. Ya, dikira dia hantu atau dikira Tuhan? Ya dia nggak dikenali sama murid-muridnya awalnya. Dikira apa? Bangkit. Ya dikira bukan Tuhan gitu, karena dikira sama murid-muridnya dia bukan Yesus. Dikira apa? Karena kan, kenapa bang? Dia dikira apa? Emang dikira apa emang? Jadi Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya itu, mereka semua kaget. Dikira dia melihat hantu, bukan melihat Tuhan. Ya, Yesus dikira hantu gitu loh. Iya, karena iya benar dikira hantu sama murid-muridnya. Kenapa dibilang dikira hantu? Karena dia nggak pernah menyangka gitu loh. Karena murid ini emang nggak pernah ada persiapan. Di dalam kepala mereka itu nggak ada yang kayak begini-beginian gitu loh. Benar bang. Karena emang Yesus nggak ada sejarahnya nabi yang udah mati bangkit lagi, belum ada. Nah, sampai Yesus, sekarang ini, bro, sampai sekarang ini orang kudus yang bangkit itu nggak ada ceritanya dibalikin lagi. Jadi itulah terjadi yang namanya zombie. Zombie itu sampai sekarang zombie itu masih berkeliaran. Itu kan dia ke kota kudus. Ke kota kudus itu kan artinya ke surga dia, balik lagi ke Firdaus. Gimana ceritanya orang sama badan-badannya bangkit loh? Ya Yesus juga bangkit sama badan-badannya bang. Jadi bukan aja Yesus yang terangkat ke surga, banyak banget dong bareng sama Yesus terangkat. Iya, orang-orang kudus itu yang sama kayak ibaratnya gini. Makanya kan Yesus itu kan waktu disalib itu kan dia ngomong ke sebelahnya kan, penjahat yang sebelahnya, yang dia menerima Yesus, nggak menyangkal Yesus lah. Sudah bilang nih Yesus, pada hari ini juga kau akan bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus gitu. Ikutlah dia sama Yesus. Oh jadi bareng terangkat Yesus dia. Iya, dia Yesus di sebelah kanan. Dengerin dulu. Yesus terangkat ke sebelah kanan. Dulu di sebelah kanan orang kudus yang bangkit tadi ini kemana dia? Ke surga bang. Bareng sama Yesus. Bisa jadi Tuhan semua dia itu. Enggak lah. Ibaratnya kan Tuhan punya kuasa juga bang untuk menentukan. Saya juga misalnya abang ini ya suci ya kan, hidupnya benar-benar buat Tuhan ya kan. Bisa juga bang jasad abang dibangkitkan lagi dan ke surga. Jadi orang kudus ini tidak ada lagi kuburannya di bumi ya semua ya, kuburan kosong ya, semua diangkat sama fisiknya ke surga ya. Iya, iya benar. Sama Yesus lah. Ya menurut kamu Yesus ini di surga punya fisik dong, laki-laki. Udah terangkat dia. Kenapa? Jadi menurut kamu Yesus di surga, Yesus terangkat ke surga ini punya pakai dengan fisiknya ya? Iya, dia sama fisik-fisiknya diangkat. Berarti Tuhanmu punya fisik dong di surga? Ya kita nggak tahu bang, di Alkitab nggak dijelasin di surga itu Yesus apakah jasad, apakah tubuhnya itu ditinggalkan bersama dengan di surga atau dia tetap bersama dengan fisiknya di surga, ya nggak tahu juga bang. Nah, kan jawabannya ada di Lukas 22:69. Dibilang apa? Mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi tetap dia orang di atas, anak manusia dia, anak Maria dia bro.
Ya anak manusia bener, emang dia anak Iya. manusia, manusia di firmannya itu. Jadi kalau Tuhan kamu mengatakan Yesus Tuhan, berarti Tuhanmu di surga adalah anaknya Maria. Firman Bang. Ya memang dia anaknya Maria, anaknya Maria. Ya kan, kita nggak bilang, kita juga makanya di Katolik itu Bang, di Katolik itu kenapa orang Katolik itu berdoa minta kepada Bunda Maria itu untuk menyampaikan doa-doa kita kepada anaknya, yaitu salah satunya adalah karena Yesus tuh pada saat dia disalib kan dia bilang inilah sekarang ibumu gitu kan. Nah, Tuhannya Maria di Bro, Tuhannya Maria di surga siapa? Tuhan. Siapa? Yesus kan firmannya gitu loh. Yesus itu di surga Tuhan atau bukan? Dia firman Tuhan. Bukan Tuhan. Iya bersama-sama dengan Tuhan. Kan nah, dia punya fisik. Kalau dia punya fisik. Bisa Bang. Itu kan sama aja Bang berusaha melogikakan Tuhan gitu. Apakah nggak apakah tidak mungkin Tuhan itu membuat apa? Dia punya firman nih. Apakah tidak mungkin Tuhan menjadikan firman-Nya itu yang biasanya dia ucapkan kepada nabi-nabi? Bro, ini kan begini loh bro. Ini mau maghrib saya. Ini loh bro. Yesus itu terangkat ke surga sama fisiknya atau rohnya saja? Sama fisiknya. Oke, sampai di surga masih punya fisik. Ya nggak tahu, nggak disebutin dalam kitab. Kalau dibilang adalah apa anak manusia, ya memang Yesus pernah menjadi anak manusia. Enggak. Ketika Yesus terangkat dia ke surga sama fisik atau enggak? Sama fisik Bang. Sama fisik. Sampai fisik. di surga berarti masih anak manusia, ada fisiknya, betul? Bisa jadi. Nah sekarang bisa jadi. Yang mana yang kau tuhankan? Yesus yang berfisik atau Bapa yang tidak berfisik? Ya ketika saya menuhankan firman Tuhan, ya sama saya menuhankan Tuhan gitu loh. Karena Oke, kan artinya kalau jadi Tuhanmu ada berapa di surga? Ya satu Bang. Yang mana? Yesus atau Bapaknya? Ya keduanya. Berarti dua Tuhan. Tadi bilang keduanya loh. Iya keduanya. Karena berarti kan jadi kalau keduanya, dengerin dulu. Itu udah poin aja, jangan muter-muter. Kalau keduanya berarti Tuhanmu dua. Enggak dua Bang. Kan Kalau gini loh. kalau Tuhanmu satu apa dua? Dengerin. Enggak jangan. Di surga itu, Tuhanmu yang mana Tuhanmu? Yesus atau Bapa? Di mana? Yang mana Tuhanmu? Yesus atau Bapa? Ya Bapa, firman Tuhan dan firman-Nya. Bapa dan firman-Nya karena aduh gimana sih kamu ini bro? Yesus itu di surga Bapa dan Tuhan. firman-Nya. Bapa di surga Tuhan. Ada dua Tuhan apa satu Tuhan? Satu Tuhan. Yang mana kalau satu? Kalau Tuhan itu satu, yang mana? Bapa atau Yesus? Bapa dan firman. Berarti dua Tuhan. Ya enggak, Abang sekarang gini, saya tanya balik ya Bang. Aduh. Kalau firman Tuhan itu bagian dari Tuhan enggak? Yesus itu bukan firman-Nya, dia manusia kok, bro. Dia naik itu, dia naik ada dagingnya, ada fisiknya, laki-laki, anaknya Maria di surga sekarang. Kok firman lagi sih? Yesus itu di surga anaknya Maria. Jadi Yesus itu, dengerin, Yesus itu anak manusia, anaknya Maria satu. Ada Bapa juga, Roh, ada dua. Ya. Yang mana Tuhanmu? Yang mana Tuhanmu, anak Maria atau Bapa? Ya tiga-tiganya. Tambah lagi Tuhan tiga. Udah maghrib di sini. Lanjut Mas Pandi. Mas Pandi, maghrib. Maghrib Bang, sholat dulu Bang. Intinya Bang, jangan melogikakan Tuhan. Kalau kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Kalau kau melihat Bapa, maka kau melihat aku gitu. Brother, menurut Anda udah mau maghrib nih, udah mau maghrib. Di sini sudah. Itu kita beda jadwal dengan Bang Andi. Saya mau doa juga Bang, malaikat Tuhan ini. Sorry bentar saya doa dulu ya. Saya malaikat Tuhan juga. Enggak, menurut brother, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, aku dan Bapa adalah satu. Itu apa maknanya, brother? Maknanya ketika gini, Tuhan itu kan menciptakan manusia seturut dengan citra dia, segambar dan serupa. Nah, ketika Tuhan itu menjadi manusia, itu memang dia menciptakan citranya seperti itu. Dan ketika melihat citra Yesus, kalau di Muslim, sorry Bang, Yesus di Muslim kan Allah kan tidak menyerupai lah, tidak bisa diserupakan dengan makhluk, ya kan? Benar nggak? Lanjut. Halo. Nah ya, kalau di kami Bang, kalau kami
Tuhan kami itu bisa menampakkan diri karena bisa menampakkan diri dan menjadikan citranya sama seperti manusia, sama seperti diciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia gitu. Nah, saya juga ngomong-ngomong ini Bang, saya nggak tahu ya ini benar atau enggak, saya juga lupa hadisnya. Tapi saya pernah Sebentar baca. brother, maknanya apa itu maknanya? Apa maknanya tadi? Saya belum dapat poin yang Anda jelaskan. Anda jelas yang Anda jelaskan. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kamu melihat aku itu sama dengan melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10:30. Maknanya apa? Maksudnya apa itu? Maksudnya begini Bang. Abang coba kalau main logika ya. Abang pernah nonton Naruto nggak? Iya terus. Nah, dia bisa kage bunsin nggak? Iya, oke. Nah, kalau misalnya saya melihat kage bunsin Naruto, apakah saya juga ibaratnya melihat wujud aslinya dia? Sama nggak kekuatan kage bunsin Naruto dengan Naruto yang asli? Sama nggak? Sama. Bedanya enggak sorry enggak sama secara lebih kuat langsung. yang asli, lebih kuat yang asli daripada yang kage bunsin kan, betul? Iya, lebih kuat yang asli daripada kage bunsin ya. Berarti Yesus ini Tuhan yang lemah dan Bapa itu Tuhan yang kuat gitu? Bukan. Yesus gini. Yesus itu kan firmannya dia, ya kan? Apakah firman Tuhan itu bisa dipisahkan dari Tuhan itu sendiri? Nggak bisa. Nggak bisa kan Bang? Nah, kalau dibilang Yesus utusan dia Bang. Utusan karena firmannya yang diutus gitu. Maka saya bilang, apakah firman dan Tuhan itu bisa disatukan? Bisa dipisahkan? Gini. Saya belum dapat poin, brother. Ini apa maksud Yesus mengatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Kamu melihat aku sama dengan kamu melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Itu maknanya apa? Maksudnya apa? Kok Yesus bisa jadi Tuhan gara-gara dalil itu? Apa maksudnya gitu loh? Silakan. Ya makanya kan saya bilang Yesus itu kan firman Tuhan. Pertanyaan saya gampang, firman Tuhan itu bisa nggak dipisahkan dari Tuhan itu sendiri? Nggak bisa. Apakah dia menjadi satu? Nah itu makanya dia bilang sebagai firman Tuhan, gua dan Bapa itu adalah satu. Apabila kau melihat aku, maka kau melihat Bapakku. Poinnya? Gitu. Jadi satu kesatuan dengan Tuhan itu sendiri Bang. Yesus itu firman. Kesatuan. Betul, satu kesatuan dengan Tuhan dia. Oke, karena satu kesatuan, Yesus dan Bapa, Yesus juga Tuhan, begitu? Iya, karena dia firman Tuhan, otomatis dia Tuhan gitu loh. Makanya saya tanya gini, brother. Kalau Tuhan berfirman, firman jadilah Yesus. Bentar. Firman menjadi Yesus ya. Di Bapa itu masih ada firman nggak? Enggak lah. Nggak ada lagi firman. Sudah turun dia dari ini, dan dia bisa. Oke, ini menarik. Ini menarik. Saya sorry Bang, Ini menarik. Gini. Menarik. Sebentar, sedikit aja. Enggak. Saya ralat dulu Bang, sorry. Saya ada ralat dikit. Gini. Yesus itu kan ibaratnya gini, dulu Tuhan itu berfirman, itu kan melalui para nabi. Nah, ketika Yesus itu turun, Tuhan itu tidak lagi berfirman melalui nabi, karena firmannya sendiri yang diutus untuk menjadi manusia. Jadi Bapak tidak ada lagi firman begitu. Setelah Yesus jadi dia masih bisa berfirman, Ini banyak kali firman. Ya kenapa emang Tuhan nggak boleh punya banyak firman? Oke, Tuhan berfirman ya, Tuhan punya firman, terus Tuhan berfirman jadilah terang, maka terang itu jadi. Apakah terang juga ini bisa disebut firman? Gimana Bang? Sorry Bang, putus tadi Bang. Apakah terang itu bisa juga disebut firman? Karena ketika Tuhan berfirmanlah Tuhan jadilah terang, maka jadilah terang itu. Terang ini sama, terang ini bisa disebut firman juga atau gimana? Ya itu kreasi dia Bang, firman ibaratnya Tuhan itu berfirman. Tuhan juga. Kan itu bukan firman, terang itu kan ciptaannya dia. Yesus ciptaan bukan? Yesus firman Allah yang diutus gitu. Kalau dia bilang diutus. Iya, apa perbedaannya brother? Ketika Tuhan berfirman jadilah terang, maka jadilah terang. Jadi terang. Terang itu Tuhan juga bukan? Bukan, kan. Bukan Tuhan. Berarti Yesus juga bukan Tuhan karena Tuhan setelah berfirman jadi terang maka jadi. Setelah Tuhan berfirman jadi Yesus maka jadi Yesus.
Kenapa berbeda, brother? Yesus bukan kalian Tuhan kan? berfirman jadi Yesus. Ya, Yesus Gini, kalian Bang, Tuhan kan maka terang karena- tidak. Kan begini. Kembali, kenapa kami kembali. Jangan kita kemana-mana. Oke, kembali. Nggak Aku dan kemana-mana, Bapa oke. adalah satu. Aku di dalam Betul. Bapa, Bapa di dalam aku. Kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Artinya apa? Satu hakikat gitu. Iya, dia satu hakikat karena Oke. firman nggak bisa dipisahkan dari Baik, Tuhan. firman. Oke, Yesus dan Bapa itu satu hakikat keilahian, betul? Satu hakikat keilahian ya. Oke, konsekuensi pertama, brother. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus dan Bapa itu satu hakikat keilahian, konsekuensi pertama gini. Jadi yang dikandung oleh Ibu Bunda Maria itu di dalam kandungan selama 9 bulan itu adalah Bapa juga. Gitu? Kenapa? Sorry. Yang dikandung sama Bunda Maria, Itok Maria, terus dilahirkan oleh Itok Maria, disunat pada hari ke-8, itu adalah Allah Bapa juga. Bukan, itu firmannya udah. Itu firmannya, bukan firmannya udah. Hanya satu hakikat. Kayak mananya? Ya itu firmannya. Kan tadi bilang satu hakikat, betul? Iya, gini loh. Tuhan gini loh. Kan kalau misalnya kamu bilang gitu sama aja kamu menganggap Tuhan itu nggak maha kuasa gitu. Masa Tuhan nggak bisa? Nah, kita harus komitmen dengan statement kita, brother. Bukan, ini kan masalah kemahakuasaan. Masalah kemahakuasaan. Apakah tidak mungkin Tuhan? Ya, oke, paham ya. Anda Habis itu ya, mengatakan, ini kemahakuasaan brother, Tuhan. Tenang. Ini konsekuensi pertama, konsekuensi logis pertama. Kalau Anda mengatakan berdasarkan dalil aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa, aku dan Bapa adalah 1 Yohanes 10:30. Itu adalah satu hakikat keilahian. Maka konsekuensi pertama adalah Anda harus terima bahwa yang dikandung di kandungan Bunda Maria, dilahirkan, disunat pada hari ke-8, berak kencing nete, itu adalah Bapak juga gitu. Iya, bagian dari Tuhan itu, bagian dari Tuhan yang menjadi manusia. Oke. Itu konsekuensi pertama, konsekuensi logis pertama. Jadi Tuhan Anda itu yaitu Bapak di surga, itulah yang dikandung Bunda Maria, yang dilahirkan Bunda Maria, disunat pada hari ke-8, berak kencing nete, itu kan? Ya, itu firmannya. Itu konsekuensi. Oke, konsekuensi logis pertama. Berarti Anda terima bahwa Allah Bapa lahir dari selangkangan Bunda Maria? Ya, firman Tuhan memang lahir, firman Tuhan itu menjadi manusia. Memang katanya dari, satu. Kok Allah Bapa enggak masuk di situ, brother? Yang diutus kan, makanya kan saya bilang, ya kalau dibilang utusan, dia utusan. Itu dia utusan, dia firman yang diutus. Baik, yang diutus Yesus. Diutus oleh Bapa. Betul banget. Oke, satu enggak tadi Anda mengatakan Bapa dengan Yesus satu hakikat enggak? Ya, dia adalah satu ibaratnya gini, hakikat itu kan, hakikat itu bukan satu badan ya. Ibaratnya hakikat Allah itu, ibaratnya kita nggak bisa melogikan Allah bahwa Allah itu seperti manusia gitu, seperti ibaratnya dia itu nggak bisa dipisah-pisah gitu. Allah itu kan, lah sekarang gini, kalian sendiri menganggap bahwa Allah itu tidak menyerupai suatu. Jangan bingung sendiri, brother. Jangan bingung sendiri. Enggak. Tapi kalian mencoba melogikakan Allahnya kami gitu loh. Kalian mencoba mendefinisikan Allah kami itu seperti manusia yang nggak mungkin bisa dipisah-pisah gitu. Makanya Kan saya bilang supaya gampangnya kan aja. sepakat. Kan gara-gara dalil itu Yesus itu jadi Tuhan. Gara-gara aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa, aku dan Bapa adalah 1 Yohanes 10:30. Anda menjadikan anak manusia ini jadi Tuhan karena dia punya keilahian. Sepakat? Iya, karena dia memang betul. Nah, makanya tadi saya sampaikan, brother, di dalam konsekuensi pertama itu saya belum masuk konsekuensi kedua loh, baru konsekuensi pertama. Jadi konsekuensi pertamanya, kalau Anda mengatakan Bapa dan Yesus itu satu hakikat, Anda harus setuju bahwa yang dikandung itu adalah Bapa, yang dilahirkan adalah Bapa, yang disunat adalah Tuhan Bapa. Enggak, sekarang gini, kalau misalnya saya bilang enggak, bukan beda. Saya tetap pada ajaran kami ya bahwa yang menjadi manusia itu firmannya gitu. Firmannya dia, firman itu bagian dari dia juga. Berarti yang dilahirkan ini, yang disunat firmannya. Firman. Oh, bukan Bapak. Bukan Bapak. Iya, bagian dari dia, bagian dari dia sendiri. Loh, iya dong. Bagian kan dari dia. Bapak bukan bagian dari dia. Ini kita komitmen, brother. Yohanes 10:30. Iya, jangan melogikakan Tuhan, Bang. Kalau lu melogikakan Tuhan nggak nyampe, nggak bisa dilogikakan. Makanya kita sepakat dulu satu atau tidak, satu hakikat atau tidak.
Ya hakikat Tuhan itu apakah dia tidak bisa mengutus sebagian dari dirinya untuk menjadi manusia itu firman-Nya? Apa hakikat itu, coba jelaskan ke saya apa definisi hakikat. Ketik dulu, ketik. Ya hakikat itu kan ibaratnya suatu kepribadian. Salah, keliru. Hakikat adalah kenyataan atau keberadaan yang sebenarnya atau yang sesungguhnya. Oke, hakikat. Sekarang pertanyaan saya, keberadaan, fisik kenyataan. Yesus ini, dengar dulu. Fisik Yesus ini yang manusia ini, memang ini kenyataan sebenarnya sama dengan kenyataan Bapa di surga. Bapa di surga juga fisiknya manusia, punya nonot, punya rambut, punya hidung. Kalau menurut bentuk fisik saya nggak tahu gitu, tapi kalau rupa, ibaratnya kayak wajah atau apapun itu ya kalau berdasarkan kejadian, ya manusia diciptakan serupa dan sesiter dengan Baik, Tuhan, berarti gitu. Yesus dengan Bapa, Anda mengatakan satu hakikat, berarti Yesus dan Bapa ini ciri fisiknya sama ya, bahwa Bapa itu juga punya kaki, punya tangan yang ada di surga ini kan, punya Emang di rambut. Muslim Tuhannya nggak punya tangan sama Enggak, kaki? sebentar brother, sebentar. Jangan kemana-mana, jangan lompat pagar. Enggak, saya tanya dulu. Jangan lompat pagar, brother. Menurut masnya berdasarkan Anda tadi menjelaskan bahwa berdasarkan hadis, iya, Anda Tuhan juga kalian menjelaskan, brother. Allah Subhanahu wa taala itu tenang, brother. Anda tadi mengatakan juga bahwa Allahnya Islam itu tidak ada yang sama dengan makhluk. Anda tadi baru menjelaskan loh seperti itu. Kok lompat pagar mengatakan Tuhan itu punya ini, punya. Bentar, nanti kita ke sana, brother. Nanti kita ke sana. Tenang ya. Makanya saya tanya dulu, kan saya bukan Kita Muslim, fokus. Bang. Ini saya baru Kan saya konsekuensi bukan pertama loh, Muslim. brother. Ini baru konsekuensi pertama. Enggak, Brother, makanya tenang. saya harus tahu dulu. Saya harus tahu dulu. Ini konsekuensi pertama, Iya. brother. Belum yang Santai, kedua, Bang, yang ketiga belum. santai. Saya cuma Oke. ingin tahu dulu, Bang. Menurut kalian, Sepakat tadi, brother. Bentar. Sepakat tadi konsekuensi pertama? Enggak, kan kita nggak bisa mengelogikakan hakikat Tuhan itu gimana, Bang? Makanya Oke, Anda sepakat tidak? Konsekuensi pertama tadi Anda sepakat? Jangan lari dulu, brother. Mana? Jangan Enggak, lari yang mana? dulu. Yang konsekuensi pertama yang mana? Ya, brotherku, jangan lari dulu ya. Kita pelan-pelan. Assalamualaikum, Ustadz Hanafi. Iya, makanya kan gini, Bang. Saya kan juga lagi proses belajar Dikit aja, brother. Dikit aja. Dikit. Kita Iya, ke hakikat. Kita ke konsekuensi kedua. Ini kan ada 3 konsekuensi nih yang saya mau bawa sama brother. Berdasarkan 3 dalil tadi, aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Oke? Kamu melihat aku, kamu melihat Bapak, aku dan Bapak adalah satu. Itu maka akan terjadi 3 konsekuensi. Nah, konsekuensi pertama, ketika Anda menolak, Ustadz Hanafi, masuk dulu Ustadz. Silakan. Di sini hujan ini, ndak enak saya ribut berisik. Ustadz Hanafi masuk. Ustadz Hanafi monitor. Ya, masuk. Ini di sini juga mau masuk maghrib. Kenapa? Jadi gimana? Ya, tadi kawan kita mengatakan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu di dalam Yohanes 10:30. Tolong dilanjutkan, Ustadz. Di sini hujan. Ya inilah perbedaan antara Kristen sama Muslim kan di situ. Kalau Ya, kita di perbedaan Islam di situ. itu, nah kalau di Islam itu ketika bernarasi bahwa kita di Al-Quran dengan laisa kamitslihi syai'un fil ardi, karena memang tidak ada yang menyerupai. Itulah yang mengganggu pikiran kita, Bangku. Karena kita selalu memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan. Itu masalahnya. Itu yang mengganggu pikiran kita. Karena selalu memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan. Makanya ketika ditanya, Hanafi, kalau Allah itu memang Tuhan, kapan adanya? Kalau Allah itu memang Tuhan, di mana tempatnya? Kalau Allah itu memang Tuhan, seperti apa rupanya? Maka kami akan berkata bahwa masa, waktu, tempat itu ciptaan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan ada di ciptaannya dan seperti ciptaannya? Gitu loh. Jadi akal kita tuh dipaksa untuk mengerti, gak akan mungkin. Nah makanya Ustadz, jangan memaksa untuk mengerti Tuhan. Itulah pusing makanya. Bukan memaksa, Bangku, justru Tuhan kasih kita ini panca indera untuk bisa mengerti, gitu loh. Dan mengerti itu kan bukan berarti harus dipaksakan kan? Betul nggak sih? Itu tidak harus dipaksakan, Ustadz. Tapi Jadi dengan jangan adanya memaksakan. akal tuh kita bisa berpikir kan, Abangku? Nah, akal manusia terbatas, Ustadz. Justru ketika akal manusia terbatas, dia gunanya apa ketika diciptakan kalau nggak bisa mengenal Tuhannya?
Nah, itulah supaya manusia mengenal Tuhannya. Firman Tuhan yang menjadi bagian Tuhan itu diutuslah menjadi manusia supaya manusia mengetahui siapa Tuhan dia gitu loh. Nah, pertanyaannya firman Tuhan itu apakah dia Tuhan? Iya, dia bagian dari Tuhan, Ustadz. Apakah firman Tuhan dan Tuhan itu Sekarang saya bisa tanya, dipisahkan? firman itu apa, Bangku? Definisi firman itu apa? Ya, firman adalah bisa firman itu adalah kehendak Allah. Aduh, ini bahaya kalau nggak tahu rumusannya dulu. Coba definisi firman itu menurut abangku itu apa? Ya, firman Tuhan itu ya adalah kehendak Tuhan. Klik aja di Google abangku. Kalau abangku sulit, kita belajar diskusi. Saya tidak mau menyalahkan orang. Kita lagi cari kebenaran, bukan pengen ngeyel-ngeyelan abangku. Iya, kan coba definisi firman itu menurut abangku apa itu definisi firman? Kita nih berkata nih, kalau Tuhan kan berfirman, kalau orang-orang mulia bersabda, raja itu bersabda. Nah, pertanyaannya, saya ini berkata, apakah perkataan itu adalah saya? Ya, kalau firman Tuhan itu kan adalah perintahnya dia dan kehendak dia, firman. Ini namanya rumusan yang harus kita pahami. Apakah perkataannya saya itu saya? Apakah perkataannya Adiufat itu adalah Adiufat? Nah, coba. Itulah makanya ibaratnya mencoba melogikakan Tuhan dengan apakah perkataan saya adalah saya. Nah, sekarang begini, kalau Tuhan apakah perkataan kamu itu kamu? Coba. Apakah perkataan itu kamu? Iya, itu berasal dari saya. Oh, itu perkataan saya, berasal dari saya. Perkataan itu keluar yang sesuatu dari itu perkataan, bukan kamu kan? Loh, iya itu kan perkataan. Apakah firman sama dengan perkataan? Pertanyaan saya begitu. Justru Firman itu sama dengan perkataan. Tuhan itu sama Tuhan sama atau tidak? Apa dia Tuhan? Ya, bagian dari Tuhan. No. Firman itu perkataan kan gitu. Kita ini berkata, dia berfirman, dia bersabda. Loh, berarti kan bukan dia sendiri. Enggak dong. Coba ingat Ustadz. 10 perintah Allah. Ini rumusan. Firman Tuhan pertama kali harus ditulis jujur. di mana? Rumusannya itu harus jujur. Ustadz. Izin brother sedikit, Ustadz Hanafi izin sedikit brother Adi Ufat. Coba brother Adi Ufat disimak baik-baik dulu apa yang ditanyakan. Setelah itu Anda menjawab supaya tidak kemana-mana. Anda jawab ya brother ya. Jadi kalau misalkan saya tampar pipi kiri Anda, berdarah pipi kiri Anda, berdarah bibir Anda lapor ke polisi. Sorry salah. Kalau saya maki Anda misalkan, Adi Ufat, bangke lu. Setelah saya maki Anda lapor ke polisi, yang ditangkap itu perkataan saya atau saya sendiri yang ditangkap? Silakan brother. Silakan dilanjut sama Ustadz Hanafi. Ya, ini saya juga pengen salat maghrib ini karena biar gantian ini siap. Di sini masih mau masuk Isa Bang Hanafi, lanjut dulu. Ya, makanya di situ cobalah abangku kita belajar dengan bahasa kosakata yang kita disekolahkan sama orang tua tuh udah luar biasa supaya pandai bicara, pandai baca, mengerti. Nggak bisa Ustadz. Ini kalau pakai kosakata nggak bisa karena kan ibaratnya firman itu kan dengan berusaha kosakata ini kalau nggak bisa ngerti. Kalau nggak bisa ngerti dengan bahasa ini, terus kita mau pakai bahasa apa? Saya tanya firman Tuhan itu menurut Ustadz apa? Saya definisikan firman dulu abangku. Firman tahu nggak arti firman? Ya. Firman tuh kehendak Tuhan, perintah abangku, Tuhan. Cobalah, kan tadi saya sudah bilang sama abangku, bukalah KBBI, cari tahu apa itu firman. Firman adalah kata atau perintah Tuhan atau ucapan Tuhan, bukan itu Tuhan. Nah, itu kan KBBI, Ustadz. Apakah nah, sekarang kalau nggak rujukan KBBI, mau rujukan pakai apa? Pakai bahasa roh. Apakah 10 perintah Allah itu, firman Tuhan itu berbentuk perkataan? Apakah itu apakah 10 perintah Tuhan itu berarti Tuhan? Ya bukan, itu kan ditulis dia menulis. Apakah perintah firman itu berubah jadi manusia itu berarti dia tuh firman itu manusia atau firman itu Tuhan? Iya. Iya. Aduh, gabrul ini. Lanjut. Nah, begini loh. Satu-satunya perintah yang Tuhan yang ditulis nih, yang tidak hidup dan langsung dari surga itu batu. Itu 10 perintah Allah pertama tuh, Ustadz. Artinya firman itu tidak harus berbentuk perkataan. Itu adalah perintahnya dia. Firman itu perintah dan kehendak Allah gitu. Nah, kalau memang itu perintah, kata-kata, apakah perintah dan kata-kata itu berarti Tuhan? Ya, dia bagian dari Tuhan. Itu kan kehendak dia. Apakah kehendak Tuhan itu bukan bagian dari Tuhan?
Loh, ini kan saya nggak melogikakan Tuhan loh Ustadz. Jangan melogikakan Tuhan dengar, dengan brother. Tadi Iya. Anda bilang Yesus itu firman, oke? Iya, firman. Tetapi di dalam Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku ya Bapa, ini Yesus yang bilang loh. Iya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, ada lagi firman. Setelah Yesus yang firman ini jadi manusia, kok terima firman lagi? Ada apa ini dalam Bible ini, halo? Bukan. Jadi gini konteksnya. Ya, silakan. Segala firman yang disampaikan, ya kan, itu kan Yesus itu adalah perantara Tuhan. Dia salah satu firman Tuhan lah. Ya. Nah, apakah kenapa dibilang Yesus itu dia nggak bisa berdiri sendiri? Karena dia nggak punya kehendak. Yang punya kehendak itu Bapa. Ya, seperti analogi Kage Bunshin tadi Anda yang pada anime Naruto itu. Ketika Naruto Kage Bunshin, itu kan menyederhanakan aja ya. Nah, saya bantu brother. Ketika Naruto Kage Bunshin no Jutsu, dia itu punya Kage Bunshin. Apakah kekuatannya sama Kage Bunshinnya dengan Naruto asli? Sama nggak? Nggak sama. Sama tapi berarti sama tapi tidak terlalu sama. Sekarang gini, begini. Apakah kalau memang nggak apa-apa. Memang kalau untuk melogikakan itu sulit. Jadi kalau kalian ketawa ya nggak apa-apa juga. Saya nggak sakit hati juga. Kita komitmen dulu, brother. Apakah Kage Bunshin Naruto itu setara kemampuannya, kekuatannya dengan Naruto yang asli? Jawab. Kage Bunshinnya? Ya, Kage Bunshinnya setara nggak? Sama. Tidak sama. Berarti benar Yesus ini tidak setara dengan Bapa, betul? Bukan tidak setara, dia bagian dari Tuhan. Apakah enggak? Gini, seandainya gini, kalau saya menyembah gini, ini konteks menyembah ya. Kenapa kita orang Kristen itu? Enggak. Aku mau fokus dulu tadi di Kage Bunshin, itu kan analogi. Kan untuk menyederhanakan Yesus dengan Bapa, kita pakai analogi Kage Bunshinnya Naruto. Oke? Nah, kalau di dalam Kage Bunshinnya Naruto itu kan yang kita ketahui bahwa kekuatan Kage Bunshin itu lebih lemah jauh dibandingkan dengan kekuatan Naruto yang asli, betul? Kage Bunshin itu gampang kalah. Berarti kalau kita kembalikan ke Yesus dan Bapa, berarti Yesus ini lebih rendah kekuatannya dibandingkan Bapa. Gitu. Bapa yang lebih kuat. Itu enggak. Yang mana? Bagian, itu tetap bagian. Apakah memang kalau dibilang seperti itu ya iya gitu. Karena Yesus juga nggak punya kehendak gitu. Kalau dia lebih makanya dia selalu bilang gitu, Bapa yang mengutus aku lebih besar gitu. Dia mengakui kok dia lebih besar. Yesus gitu. Yesus mengakui lebih ini besar. sepakat, brother. Saya sepakat ya. Karena di dalam Kage Bunshin itu lebih kuat Naruto-nya daripada Kage Bunshin-nya yang aslinya daripada yang Kage Bunshin kan. Nah, makanya Yesus bilang, Bapakku lebih besar daripada aku. Berarti yang Tuhan ini sebenarnya yang Bapa, bukan yang Yesus. Yesus ini bukan Tuhan, begitu? Bukan karena lebih besar itu. Gue salat maghrib dulu bentar ya. Lanjut aja. Siap. Iya nggak apa-apa kalau logika kalian itu bahwa karena dia tidak lebih besar maka dia bukan Tuhan, ya itu pendapat kalian gitu. Kalau pendapat saya tetap bahwa walaupun Bapa lebih besar daripada Yesus yang diutus, ya tetap dia adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya saya enggak, ya udah. Sekarang pertanyaannya, salah nggak kalau saya, ya kan, menyembah firman-Nya? Yang apabila saya menyembah firman, otomatis saya juga menyembah Bapa yang di surga. Kalau menurut saya, brother, keliru kalian menyembah Yesus. Kenapa, brother? Poin pertama, ya, coba. Di dalam Lukas 4 nomor 8, kata Yesus nih, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, harus menyembah Bapa. Bukan menyembah aku di dalam Bapa, bukan menyembah Bapa lewat aku. Enggak pernah Yesus bilang begitu. Yang Yesus sampaikan adalah, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, karena satu-satunya Tuhan yang benar, kata Yesus, itulah Bapa. Yohanes 17:3. Ada satu dalil pendukung lagi yang Yesus sampaikan kepada kawan-kawan Kristen, bahwa Matius 11:25, kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ini kata Yesus loh. Nah, Yesus di sini menegaskan bahwa
bahwa Yesus menegaskan lagi kepada kalian. Setelah Yesus mengatakan kau sembah Bapa, Lukas 4:8, Yohanes 17:3 satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa. Dan Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kata Yesus Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Kok kata Kristen yang Tuhan langit dan bumi itu adalah Yesus? Ini kenapa coba? Ada apa? Silakan dibantah Bibelnya. Silakan dibantah Bibelnya. Enggak saya bantah. Saya nggak membaca Bibel saya. Intinya gini. Yesus pun sudah bilang, barang siapa mengikuti aku, melayani aku, ia akan dihormati Bapakku. Ya kan? Nah, barang siapa mengikuti aku, mengasihi aku, dia akan bersama-sama Saya setuju, brother. Saya setuju ya. Kalau yang Anda sampaikan itu saya setuju. Tapi kekeliruannya teman-teman Kristen, jalan ini mereka sembah, mereka jadikan Tuhan. Padahal Yesus ini hanya jalan yang diutus oleh Bapa untuk menyampaikan firman. Sebab segala firman yang Bapa sampaikan kepada aku telah kuterima dan aku telah sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Ini Yesus maksud. Tapi kawan-kawan kita Kristen ini kekeliruannya, mereka misconception. Mereka salah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan harus disembah. Harusnya Yesus itu dijadikan jalan keselamatan pada zamannya, bukan zaman sekarang. Ini lagi kekeliruan teman-teman Kristen. Karena Yesus itu diutus untuk Bani Israel, brother. Yesus diutus untuk siapa? Bukan untuk Bani Indonesia. Bukan buat Bani Israel. Itu ada ayatnya kok. Sebentar, Anda sepakat kalau saya mengatakan di dalam Bible itu kan ada ayat yang berbunyi, aku diutus hanya untuk domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Setuju? Benar. Oke, Anda sepakat tidak ya? Sepakat ya? Sepakat. Tapi ada lanjutannya, Bang. Nah, mulai. Mau saya jelasin nggak? Nggak. Mau saya jelasin nggak? Berarti Anda tidak sepakat dengan dalil tersebut, brother. Bukan. Yesus sendiri mengatakan di dalam perumpamaan dia, Allah itu, bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Dia dipilih untuk dipilih Tuhan untuk mengerjakan karya keselamatan Tuhan dan mengabarkan kerajaan Tuhan. Nah, tapi ketika Tuhan mengutus firman-Nya menjadi manusia, dia tidak percaya. Yahudi tidak percaya terhadap bangsa Israel yang mayoritas beragama Yahudi, itu tidak percaya terhadap firman Tuhan, terhadap firman yang diutus menjadi manusia. Nah, Yesus bernubuat seperti seorang bapa yang memiliki ladang, dia mengutus awalnya ini umat bangsa Israel untuk mengelola ladangnya. Lalu diperkenalkanlah kepada pengelola ladang itu anaknya yang tunggal, laki-laki. Lalu bangsa Israel ini mengatakan, ayo kita bunuh anak itu supaya ladang ini menjadi milikku. Dibunuhlah anak laki-laki satu-satunya, dan ketika itu Yesus berfirman, barang siapa saja, bangsa manapun sekarang boleh untuk mengelola ladang Tuhan. Artinya bangsa manapun di dunia ini sekarang boleh untuk mengerjakan karya keselamatan Tuhan dan mengabarkan kerajaan Tuhan. Gitu. Baik, oke, saya ke poin attack-nya ya. Anda yakin Yesus utusan kan? Betul? Nah, ini ada yang bilang ngarang bebas. Kalau saya sebutin ayatnya sebentar, brother. Ini Anda di bawah nih loh, Bang. Ya, nggak usah urus yang di bawah. Ini aja aku sama. Oke. Sembari menunggu Bang Zuma, kita berdua aja dulu bincang-bincang santai, oke? Iya, nggak apa-apa Bang, santai aja. Saya juga santai. Anda setuju ya? Anda setuju bahwa utusan itu, bahwa Yesus itu diutus dan yang mengutus itu Bapa, betul? Iya. Oke. Di dalam Bible Anda, utusan dengan pengutus sama tidak stratanya, levelnya, kekuatannya, kemampuannya? Nah, ini kan penggiringan lagi. Sorry. Kalau saya mau digiring kayak apapun, bagi saya yang diutus itu adalah bagian dari dirinya. Firmannya apakah? Makanya saya tanya sekali lagi. Saya sempat simpel aja sih. Kalau memang kalian berusaha melogikakan itu sedemikian rupa, nggak masalah. Karena bagi saya malah justru aku lebih mempercayai brother. Saya lebih mempercayai perkataan Yesus di dalam Bible daripada perkataan Kristen. Termasuk perkataan pendeta Kristen. Saya lebih percaya apa yang disampaikan oleh Yesus. Nah, Yesus menyampaikan di dalam Bible Anda, seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Artinya brother, ketika
Anda mengatakan Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10:30. Karena Yesus sudah menegaskan bahwa seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Artinya gugur ketika Anda mengartikan bahwa aku dan Bapa adalah satu, itu adalah satu hakikat. Halilintar. Ya, boleh. Sekarang kalau misalnya Yesus sendiri bilang begini, aku sudah ada sebelum Abraham ada, ya kan? Aku bersama-sama dengan Bapa, ya kan? Aku adalah Alfa dan Omega, adalah yang awal dan yang akhir. Dan Yesus tidak pernah berubah dari awal sampai akhir. Dia dari awal memang Alfa dan Omega. Sepakat, brother. Kalau bilang Yesus itu tidak berubah, dengar. Yesus tidak berubah, saya sepakat. Karena memang hakikatnya Yesus, kenyataan keberadaan yang sebenarnya, yang sesungguhnya, dia adalah manusia. Makanya Yesus itu tidak akan pernah berubah jadi Tuhan. Gitu loh. Ya enggak, dia tidak pernah berubah menjadi dari firman Allah. Itu yang benar, bukan dia tidak berubah menjadi manusia. Dia pada awalnya loh. Kan kita pakai ayat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu menurut Bible Theos, ya kan? Nah, apakah kalau dia di Yohanes 1 menyatakan, Yohanes 1 ayat 1 menyatakan bahwa firman itu adalah Theos, apakah kita tidak bisa menjadikan bahwa Yesus itu bagian dari Tuhan, dan di firman Tuhan adalah bagian dari Tuhan? Ntar dulu, brother, saya sapa dulu Bang Tukang Daging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau Ustadz Hanafi sudah ready? Sudah. Itu maksudnya dia bawa Yohanes lagi 1 ayat 1. Ya, sedikit kita bahas firman ya. Silakan Bang Dia Tukang bilang Daging. katanya ya silakan. Allah bersama-sama, Allah berubah itu, firman itu adalah sendiri adalah Tuhan, Allah itu sendiri, Theos itu sendiri, gitu abangku. Iya. Firman itu Allah itu sendiri, betul nggak? Iya, dia bagian dari Allah. Maka dibilang firman itu adalah Allah. Bagian atau Bersama memang dengan Allah, posisi dan udah dia adalah berubah, Allah. firman itu sendiri Allah, itu kata-katanya kayak gitu nggak? Saya ikutin narasinya kamu. Iya, kalau di Yohanes 1 ayat 1 kan dibilang pada Gimana mulanya adalah terjemahan ayat firman. 1, Yohanes 1 ayat 1 itu gimana? Coba menurut kamu gimana? Pada mulanya adalah firman. Firman itu pada mulanya bersama-sama firman. dengan Allah. Terus? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah itu adalah firman. Firman itu adalah, dan dia adalah Allah. Berarti firman itu Allah, betul nggak? Iya. Firman itu Allah kan? Iya. Ini bagian. Bagian? Mana ada kalimat bagiannya? Firman itu Allah atau bagian? Iya, dia Allah dan bagian dari Allah juga. Nah, makanya jangan ditambahin lah. Ayat-ayat tuh nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangin kalimat. Iya. Iya, dia adalah Allah. Firman itu Allah. Iya. Terus Allah firman itu berubah jadi manusia. Pertanyaannya, masih ada Allah atau tidak? Kita. Masih ada Allah atau tidak? Ya masih. Lah kan udah berubah jadi manusia. Ya itu kan bagian dari Allah. Ih, jangan ditambahin, dibilang ayatnya jangan ditambahin bagian-bagian. Ya kan jangan ditambahin. Nah, kan dibilang firman itu bersama-sama. Bersama-sama itu artinya gimana? Apakah Coba kamu baca pelan-pelan, kamu pahami dulu, baca pelan-pelan. Iya, saya udah baca. Coba baca lagi biar kamu jelas ini kosakata bahasa itu. Coba. Iya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Firman itu adalah Allah. Nah, berarti firman itu adalah siapa? Ya Allah. Bukan bagian kan? Ya kan ada kata sebelumnya bersama-sama dengan Allah. Nah, jangan melogikakan Tuhan dah. Intinya di Yohanes 1:1 ini itu Tuhan bilang begitu. Jangan melogikakan Tuhan, kenapa kamu malah melogikan bahwa Tuhan itu adalah Yesus? Loh, karena Tuhan kan orang sekarang siapa sih Tuhan ini? Kamu Gitu ngomong jangan melogikakan Tuhan, tapi kamu sendiri bilang Yesus itu Tuhan. Macam mana orang ini? Ya karena kan meneruskan firman. Kita kan berdasarkan firman. Kita kan berdasarkan firman Tuhan Yohanes 1 ayat 1 kita. Tuhan, tetap Tuhan. Oke, izin bicara ya, Ustadz Hanafi ya. Iya. Tukang daging lanjut. Iya. Jadi teman-teman ya, kalau firman itu dimaknai ya, diartikan sebagai wahyu, pengajaran ya, atau perintah dan larangan dari Tuhan, maka definisi ini relate ya, nyambung sama nabi-nabi sebelumnya, kayak Nabi Musa ya. Ada 10 perintah Tuhan ya, 10 pengajaran dari Tuhan.
Nah, tetapi kalau firman ini dimaknai sebagai Tuhan yang jadi manusia, maka ini nyambungnya kepada ajaran-ajaran pagan ini. Karena memang kata firman itu dalam original teksnya sendiri ya berbahasa Yunani itu diadopsi dari kata logos, yang mana kata logos ini sudah mapan pada zaman Yunani kuno itu sebagai perantara atau mediator antara Tuhan dengan manusia, tetapi dia perantara ini nggak dimaknai sebagai makhluk ciptaan Tuhan, menerima wahyu dari Tuhan, pengajaran dari Tuhan, dan juga mukjizat-mukjizat. Tapi dia dimaknai perantara ini sebagai bagian dari Tuhan itu sendiri, atau jelmaan dari Tuhan itu sendiri, atau inkarnasi dari Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang mengkonsepsikan namanya Philo ya, yaitu pendeta Yahudi di Alexandria, Mesir, yang punya pemahaman Helenistik ya. Artinya, pemahaman Kristen Tuhan jadi manusia ini bukanlah pemahaman yang pertama kalinya dalam sejarah peradaban umat manusia. Sudah ada pemahaman itu sebelumnya, bahkan dengan menggunakan kata yang sama, yaitu logos ya. Nah, jadi artinya Kristen ini mengadopsi ajaran pagan. Nah, ini jelas itu ya. Dan juga bukan pemahaman yang satu-satunya di peradaban umat manusia sepanjang sejarah ya. Hanya saja istilah-istilahnya berbeda-beda. Misal kalau di Hindu itu istilah yang mereka pakai adalah murti atau penubuhan atau pengarcaan atau atman, atau di Yunani kuno itu sendiri pakai istilah teofani, epifani ya, antropomorfis, atau di Indonesia juga ada manunggaling atau titisan dewa. Nah, istilah-istilah yang berbeda dari peradaban yang berbeda-beda itu, pada kekristenan istilah yang mereka pakai adalah firman, yaitu Tuhan menjelma jadi manusia. Jadi kesimpulannya Kristen adalah ajaran pagan, mengadopsi konsep pagan. Dan ini dasarnya sebenarnya ya ini ya udah diakuin sendiri itu, misalnya di American Bible ya, New American Bible ya. Itu jelas mereka mengatakan itu mengadopsi dari himne Platonik gitu. Jadi begitu kekristenan ya. Jadi menggunakan istilah pagan itu, Tuhan jadi manusia hanya membuktikan bahwasanya Kristen adalah agama pagan yang mengadopsi istilah-istilah konsep dari paganisme begitu ya. Apalagi memang secara bahasa kitab Kristen ini nggak nyambung dengan bahasa asli dari Yesus, bahasa yang digunakan sehari-hari oleh Yesus, native language dari Yesus, yaitu bahasa Aramaik dan juga bahasa Ibrani. Makanya kemudian itu tidak bisa dikatakan sebagai ajaran yang berasal dari Yesus, karena terputus ya. Tipologi pengajaran Kristen itu semuanya terputus, baik dari segi bahasa, dari metodologi penulisannya ya, semuanya terputus. Dengan kata lain, Kristen mengadopsi ajaran pagan ini karena mereka tidak berasal dari pengajaran dari Yesus dan para nabi-nabi itu. Itu dulu, sekian, terima kasih. Oke, udah ya. Jadi kami yang tenang. Ini dituduh tenang. Bahasa Yesus Aram. Ini saya jelasin dulu nih. Ini langsung saya jawab. Iya, bentar. Saya biasa aja. Aram. Ini saya sapa dulu, brother. Saya sapa dulu Om Zul. Kristen atau Muslim Om Zul? Kristen. Oke, di mute dulu ya Bang. Nanti satu-satu saya kasih kesempatan, atau Om Zul. Bang Zuma, monitor. Iya, saya jawab dulu ya. Jelasin Bang Adio. Siap. Silakan teman-teman dulu ya. Bang Mesias ini Kristen juga ya, Bang Mesias. Ajaran pagan itu salah besar, Bang tukang daging. Nggak ada hubungannya Kristen sama ajaran pagan. Ajaran pagan itu kan alat ta'alhum ma'aluzah segala macam itu kan, yang orang Quraisy. Nggak ada hubungannya. Iya, terus kalau kenapa Yesus pakai bahasa Yunani bukan pakai bahasa Aramaik? Itu karena memang Yesus itu kan diutus di tengah-tengah bahasa internasional itu pada saat itu Yunani gitu, di bawah pemerintahan Romawi.
Nah, jadi kalau dia bersabda menggunakan bahasa Aramaik, bahasa ibunya, bahasa dia, ya hanya sedikit orang yang paham. Sedangkan Yesus itu mengajar ribuan orang dan mengadakan mukjizat itulah dengan 5 roti dan 2 ikan. Gitu. Jadi nggak bisa dibilang kenapa Bible itu menggunakan bahasa Yunani gitu. Gitu, dan kebetulan memang ya tadi Rasul Petrus yang diutus yang menjadi penerus sukses Yesus itu, dia menyebarkan ajaran Kristen di Eropa gitu. Saya tambahin, saya tambahin. Silakan Om Zul. 31.103 ayat tuh. Kalau dia pakai Ibrani, bahasa aslinya, teks aslinya, Quran aja yang 6.666 ayat aja udah setebal itu. Berarti kalau 31.103 ayat, berapa kali Quran tebalnya kita bawa ke sembahyang ya? Misal kalau orang mau sembahyang itu, masa gotong sama anaknya, gotong sama istrinya, bawa kitab setebal gitu kan? Nggak logis juga kan? Nah, kalau itu cuma terjemahan, bukan maksudnya bukan dipindahkan atau ayatnya nggak disambungkan atau gimana yang tadi ya saudara bagi bang tukang daging tadi katakan, bukan begitu. Ya, izin menjawab ya. Izin Bang Juma sama Ustaz Hanafi ya. Kristen kenapa dikatakan agama pagan ya? Pagan itu sendiri definisinya adalah ajaran para penyembah berhala. Nah, itu definisinya. Konsep Tuhannya bagaimana? Konsep itu maksudnya bentuk, karakter, ciri-ciri dari Tuhannya. Kita bisa lihat dari pagan Yunani, Romawi, Mesir kuno ataupun di India ya. Bentuk Tuhannya itu selain bentuk patung atau hewan, juga manusia. Begitu. Maka kita bisa lihat hari ini ya, sosok dewa-dewa Yunani kuno itu Zeus, Hercules, Aphrodite dan seterusnya itu bentukannya orang-orang Yunani Eropa sana atau Mesir kuno. Bentuk atau sosok Tuhannya itu orang-orang Mesir sana gitu ya. Dan di India juga begitu ya. Orang-orang India Tuhan dewa-dewi orang India itu. Di Cina juga begitu. Bentukannya orang Cina gitu ya. Nah, yang sialnya ya, pagan di Indonesia alias Kristen ini Tuhannya sosoknya masih versi penjajah Belanda begitu. Nah, jadi jelas Kristen ini juga pagan secara definisi dan konsep gitu ya. Pelan-pelan Pak Sopir, pelan-pelan. Saya tanggapi ya. Sekarang gini, kalau memang dituduh pagan, sekarang saya bisa nggak kalau mengatakan bahwa penciuman terhadap Ka'bah itu juga bagian dari tradisi pagan dulu. Jangan mencium Ka'bah, menghapus dosa dan lain-lain. Apakah itu juga bagian dari pagan kalau seperti itu? Itu sama juga loh kalau misalnya kalian bilang bahwa umat Kristen itu menyembah patung dan lain-lain gitu. Sama aja, kami juga nggak bilang bahwa kami menyembah patung tuh enggak gitu loh. Enggak, kalau di Mesir tuh seping, itu gambar singa segala macam. Ya singkat aja ya, izin turun nih. Menyembah itu dia artinya adalah menuhankan ya. Menuhankan menyembah itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kan dia itu korpus, lambang Yesus artinya yang pernah disalib. Bukan kita menyembah patungnya, jangan salah. Itu lambang, dia pernah disalib artinya. Korpus istilahnya itu. Jangan salah paham, kalau bentuk sepin atau singa segala macam itu beda, itu penyembahan kepada dewa-dewi. Beda. Terus yang disembah siapanya Bang? Yesusnya atau siapanya? Iya, kita di situ kan 3 esensi 1 hakikat. 3 esensi itu 3 sifat. Macet ini Bang Juma, lanjutlah. Sebentar. 3 esensi itu kan itu pasti terkait dengan dan 1 hakikat. 1 hakikat artinya gitu kenyataan. Satu-satu bang. Atau kenyataan. Hakikat itu kenyataan. Gini loh, dari atau tadi, kesetaraan. Coba mau tanya apa lagi? Dari tadi tuh yang dibahas tuh terkait dengan yang diutus lebih tinggi, lebih tinggi daripada yang mengutus. Itu ada nggak ayatnya? Sekarang kita gini, mau jawaban apa? Ini sama-sama Kristen loh kalian berdua ini. Kenapa kalian ini? Bang Diofat, kamu tanya balik sama mereka, Bang Diofat. Dia bilang kan yang mengutus tuh yang diutus tuh nggak lebih tinggi daripada yang mengutus. Oke, ada nggak ayatnya yang diutus tuh lebih rendah kedudukannya, derajatnya daripada yang mengutus? Itulah namanya kesetaraan atau hakikat.
Paham? Masuk Bang Zuma. Jadi Tuhanmu, jadi Om Jul, Tuhanmu ada dua ya, Bapa dan Yesus ya. Lanjut. Iya kan bagian 1 Korintus sebentar Bang Zuma. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya adalah satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Oke? Paham sampai di sini? Coba ada yang bertanya lagi? Oke, saya mulai bernarasi ya, teman-teman. Islam datang kemudian menuding bahwa apa yang disembah oleh orang Kristen itu adalah setan. Itu dulu. Nanti dibantah. Apakah Al-Quran ini salah, Islam ini salah dengan mengatakan yang Kristen sembah itu adalah iblis. Itu jelas diterangkan dalam Al-Quran. Wa iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah hanyalah setan yang terkutuk atau setan yang durhaka. Nah, saudara-saudara Kristen mengatakan bahwa saudara menyembah Yesus. Yesus dalam Yohanes 7 nomor 16, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Ajaranku, ajaran Yesusnya itu yang kalian sebut tinta merah itu bukan dari diri Yesus tuh. Itu dari Tuhan yang mengutus dirinya. Yesus datang ke atas muka bumi kepada kaumnya Bani Israel, mengajarkan kemudian tentang Tuhannya. Di dalam Yohanes 8:55, apa kata Yesus? Padahal kamu tidak mengenal Tuhan, Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Jadi Yesus mengatakan mengenal Tuhan. Lagian di dalam Yohanes 1 nomor 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Tetapi Yesus, Dialah yang punya wewenang untuk mentafsirkan, menerangkan, menceritakan tentang Tuhan yang tidak bisa dilihat itu. Nah, coba Anda renungkan. Kalau Yesus yang punya wewenang yang mengatakan aku mengenal Dia, kalian tidak mengenal Dia, aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Itu kata Yesus. Sekarang coba uraikan kepada saya. Apakah Yesus mengenal Dia? Dia yang dimaksud di sini adalah dirinya sendiri. Kalau iya, mana dalilnya? Karena hanya Yesus yang punya hak menerangkan tentang siapa pencipta alam semesta tersebut. Oke. Bukan ente Pade, bukan ente, tapi Yesus. Nah, tolong tunjukkan di mana Yesus menerangkan bahwa pencipta alam semesta yang dikenal oleh Yesus itu adalah dirinya sendiri. Silakan. Sampean kan saudara Zuma kan bilang aku mengenal Dia, karena Dia bagian. Kalau kita manusia nggak bisa melihat Bapa itu, melihat Allah itu. Karena Dia bagian dari Allah itu sendiri. Yohanes 20 ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan ya Allahku. Pernah nggak Yesus menyangkal dia? Jangan kau panggil aku Tuhan dan jangan kau panggil aku Allah. Thomas, ngawur kamu. Karena aku bukan Tuhan Allah. Satu kebenaran. Sebentar Bang Jemaah. Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, di sini dia nggak menyangkal Thomas. Kenapa? Dia udah merasa itu dia memang ilahi. Dia 100%, maksudnya dia tuh manusia 100% dan Tuhan 100%. Sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia istilahnya itu. Di Kolose 1 ayat 19. Kolose 2 ayat 9. Karena di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan Kolose 1 ayat 19 itu. Nah, orang muslim, saudara muslimnya kan bingungnya kok Tuhan jadi manusia gitu loh. Lah, kalau Allah berkehendak, kawan-kawan, apakah yang mustahil? Ada nggak yang mustahil kalau Allah itu mau berkehendak? Nggak ada. Allah itu maha segala-galanya. Kalau kita bisa menerka Allah, oh bulan depan Allah itu begini, 2 bulan lagi Allah itu begini, kita bisa mereka-reka, kita bisa menebak jalannya Allah. Itu berarti bukan Tuhan yang dahsyat, kawan. Bukan berarti dia gini, jangan berkhutbah ala gereja di sini. Saya minta Anda menerangkan. Saya muntah nanti lama-lama kalau Anda menjelaskan. Dengarkan saya. Coba saudara terangkan ke saya, menurut Yesus ia mengenal Sang Bapa.
di mana dia menjelaskan tentang Bapa itu adalah dirinya sendiri. Itu dulu poinnya. Jangan Anda kemana-mana, lari kemana-mana. Poinnya, tolong tunjukkan di mana Yesus menerangkan bahwa Bapa itu Yohanes 10. adalah aku sendiri. Yohanes 10 di mana? ayat 30, Yohanes aku dan 10 yang Bapa mana? adalah Nomor satu. 30, aku dan Bapa adalah satu. Dia katakan gitu. Satu apa dia? Satu apa? Ya satu hakikat, kesetaraan, kenyataan artinya tuh hakikat. Di itu. mana Yesus mengatakan satu hakikat? Kalau Yesus dan Bapa satu hakikat, Yesus nggak mati, Yesus nggak lapar, Nah. Yesus nggak minum. Sebentar. Apa? Hakikat Sebentar, Tuhan Bang. itu nggak bisa Sebentar, mati. Wahyu 1 ayat Jangan 18. Anda ngadi-ngadi. Wahyu 1 lagi kau bawa. Saya tidak minta karangan wahyu, saya minta ucapan Yesus. Paham? Yang di mute, kawan. Tolong Anda itu kalau berdiskusi itu pakai akal sehat. Yang saya minta pengakuan Yesusnya. Oke. Sabar dulu. Ya, itu Padahal pasti gitu, kamu Mak. tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Aku mengenal dia. Aku mengenal dia, oke? Di dalam Yohanes 8:42 dia mengatakan apa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Loh. Lantas Anda mengatakan aku mengenal dia, dia itu adalah aku sendiri, gitu maksudnya? Bukan Gitu. begitu, kan saya udah ucapkan. Lalu bagaimana maksudnya? Korintus 8 ayat 6. Aku tidak mengenal. Aku mengenal dia. Perbedaan kita Aku tuh tidak begini, mengenal bro. dia. Dan kalau aku tidak mengenal dia berarti aku pendusta. Nah, intinya Yesus mengenal dia. Kalau Yesus mengenal dia, kenapa dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Jawab. Ya berarti dari Allah, bukan dari Mau Lucifer, jawab yang bukan dari jawab atau yang Dajjal, jawab, bukan dari Hizbul. Dia datang dari Allah. mulai Maha ngaco. benar, dia datang dari Mulai Maha ngaco. benar. Kalau Yesus mengenal dia dan dia adalah dirinya sendiri, kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku? Siapa yang maha berkehendak? Siapa yang maha berkehendak di situ? Diutus. Bapak. Diutus- Kenapa diutus Yesus? Bapaknya. Kenapa Yesus tidak mengenal kalau Bapa itu adalah dirinya sendiri? Kenapa? Lupa ingatan dia, mabok dia, cap tikus. Tadi kamu bilang mengenal, gimana sih kamu ngomong bisa-bisa kayak Oke. gitu? Dia mengenal. Dia Dia mengenal mengatakan, bapaknya. dengarkan narasi saya. Yesus berkata, aku mengenal dia. Dan kalau aku mengatakan aku tidak mengenal dia berarti aku pendusta. Yesus mengenal dia kan? Nah, kalau benar ucapan Anda, dia adalah Yesus itu sendiri, kenapa Yesus berkata dalam Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Kenapa? Iya benar bang. Kenapa? Benar. Kan Yesus itu kan bersama dengan Allah pada Benar awalnya. gimana? Benar gimana? Anda mengatakan Gini, Yesus Bang. adalah Bapa itu sendiri. Kalau Bapa Bukan, adalah Yesus dia itu firman sendiri Tuhan, Bang. dan Yesus mengenal dirinya adalah sang Bapa itu sendiri. Kenapa kita Yesus udah tidak jelasin mengatakan loh, Bang Adi aku datang atas kehendakku sendiri? Kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku? Kenapa? Kalau Enggak, Bapa karena adalah Yesus memang itu sendiri. Yesus Karena- itu kan diutus Bapa. Ya. Korintus 8 ayat 6. Sebentar. Jangan kau bawa surat Jangan Paulus. di-mute dong, Jangan kau bawa Bang. surat Paulus. Saya nggak butuh Jangan surat di-mute Paulus. dong. Adik, kau diam dulu, Adi, Yesus satu-satu. berbicara Saja. tentang dirinya. Jangan kau bawa ajaran Paulus. Saya Yaitu tidak butuh Bapak. ajaran Paulus. Kenapa? Saya Ajaran Paulus butuh kenapa? Ajaran ajaran Paulus. Yesus tentang Nah, dirinya. Bung. ajaran Paulus. Bung. Saya mau Yesus yang menerangkan dirinya. Oke? Kamu percaya nggak kalau Bukan Paulus itu Paulus. Rasul Allah? Kamu percaya nggak? Saya tidak Sekarang saya percaya. tanyain, kamu percaya nggak? Saya Berarti kamu tidak menyangkal percaya. aku- Bung, saya tidak ingin membicarakan siapa Yesus menurut Yasin Paulus. 36 ayat 14. Bang, Yohanes Saya 14:89, tidak Bang. ingin dibohongi oleh penipu seperti Anda. Oke? Bang, Saya Yohanes sedang ingin 14. berbicara siapa Al-Quran, Yesus menurut Yesus. Saya ingin berbicara Yasin menurut Yesus 36 ayat- menurut Yesus. Ya, Bang. Bukan Bang, Yohanes turunkan 14, monyet ini. Bang. Daripada ku Ya tampar kau ampun. pakai tutup panci kau turun. Kau turun. Iya. Bagus. Kau ke gereja cium pantat pendeta biar kau waras. Jelas sekali Yohanes 8:55. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Aku mengenal dia. Kalau dia adalah aku, berarti aku mengenal aku. Berarti aku adalah aku. Kalau aku adalah aku, kenapa aku datang bukan atas kehendakku? Harusnya kalau aku adalah aku datang atas kehendakku sendiri. Karena ku yang adalah Bapa adalah ku yang adalah Yesus. Paham?
Tadi udah jelas bang. Tadi saya udah panjang lebar Apa yang jelasin jelas? sebelum abang. Apa yang Jadi, jelas? Kenapa jelas Yesus begini, berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Jawab. Ya karena memang dia diutus Bapaknya. Dia firman Tuhan Berarti yang Bapak diutus. bukan aku. Berarti Yesus bukan Bapak. Ya dia bagian dari Bapa. Kok Tapi jadi dia bagian firman-Nya. alam semesta ini, Bung? Alam semesta ini adalah bagian daripada Tuhan pencipta alam semesta ini. Alam semesta ini adalah bagian dari Tuhan. Bahkan Anda adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Tetapi Anda bukan Tuhan. Tapi saya bukan firman Tuhan, sedangkan Yesus firman Siapa Tuhan. bilang Anda bukan firman? Siapa bilang Anda bukan firman Tuhan? Itu Anda bohong. Berarti Anda harus belajar lagi berarti. Matius 4 nomor 4 manusia. Matius 4 nomor 4 manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kata siapa Anda bukan firman Tuhan? Iya memang bang, kita kan hidup bukan hanya dari makanan. Tapi dari Kita setiap juga firman harus yang keluar. Iya, Oh bukan seperti itu dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti sekaitan dengan Yesaya 55 nomor 11, apapun yang ada di atas muka bumi ini pada mulanya adalah perkataan Tuhan yang menjadi makhluk. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Ya itu kan diciptakan bang, penciptaan itu bukan firmannya langsung. Siapa bilang Yesus itu adalah firman langsung? Siapa bilang? Yohanes ayat 1 bab 1 ayat 1. Justru dari sanalah Anda Anda harus tahu bahwa ternyata untuk menjadi hamil diawali firman. Mana duluan berfirman atau hamil? Mana duluan hamil atau dilahirkan? Dikandung atau dilahirkan? Firman dulu. Ketika firman, apakah Maria sudah hamil? Belum. Berarti prosesnya adalah kehendak keluar dari mulut Tuhan diantarkan oleh Roh Kudus kepada Maria. Yesus sudah ada enggak? Yesus sudah ada, dia firman Tuhan. Nenekmu kiper, Yesus belum ada. Yesus nanti ada di nomor 14. Firman itu telah menjadi daging. Itu pun bersyukur dagingnya ditiupkan roh. Kalau tidak maka yang keluar adalah mayat, bukan Yesus. Benar bang, benar. Berarti Yesus belum ada. Sudah ada pada bang, saat firman. Bahkan dia sebelum pada saat firman Abang duluan atau awak? Saya dulu. Pada saat Tuhan beserta dengan kehendaknya berdiri sendiri, belum ada Maria, belum ada Yusuf, belum ada Adam. Yesus anak Maria di mana? Jawab. Yesus bang, Yesus itu kan dia menyatakan sendiri, aku ada sebelum Abraham ada. Itu gimana kalau itu dia nggak ada? Pada saat dia mengucapkan itu, dia sebagai manusia atau sebagai apa? Pada saat sudah menjadi manusia firmannya bang. Loh, yang saya tanya, pada saat kemudian Tuhan berdiri sendiri, belum ada Adam dan keturunannya, anak Maria ini di mana? Ya bersama-sama dengan Bapa bang, di Yohanes 1 ayat 1 bang. Bahwa berarti pada lebih mulanya adalah firman. Firman bersama-sama berarti dengan Yesus Allah. lebih tua. Berarti Yesus lebih tua dari Maria. Ya iya, lebih tua dia. Dia sudah ada dulu sebelum Maria ada. Firman Tuhan itu sudah ada bang. Firman Tuhan itu sudah ada sebelum Maria ada. Semua yang ada di atas muka bumi ini, semua, bukan cuman anak Maria, semuanya pada mulanya adalah firman. Semua, Yesus, Maria, Yusuf, Bang Suma, Anda, pada mulanya kita ini adalah firman. Tidak ada yang tidak berasal dari firman. Loh, apa sih? Diciptakan bang. Alamak. Penciptaan itu berbagai macam metode. Penciptaan tanah berbeda dengan angin, angin dengan api, api dengan air. Beda-beda proses pengadaan sesuatu makhluk itu.
Adam dicipta tanpa ayah ibu, Hawa dicipta tanpa ibu, Yesus dicipta tanpa ayah. Tapi semuanya itu adalah sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu semua adalah sesuatu yang diadakan. Sesuatu yang diadakan baru ada, itu namanya ciptaan. Tapi ciptaan ini, proses pengadaannya itu bermacam-macam. Ada yang dikandung, ada yang tidak dikandung, ada yang dikandung tanpa ayah, ada yang tidak dikandung cuman ada ayah saja, ada yang tidak dikandung tak ada ibu, tak ada ayah. Itu semua selain Tuhan, semua selain Tuhan itu ciptaan. Bang, kalau manusia kan diciptakan pakai tangannya Tuhan, Bang. Betul. Terus? Nah, berarti kan bukan dari firman-Nya, Bang. Mati meja. Firman itu kehendak, firman itu gagasan. Perintah Tuhan apa? Beranak cuculah. Masuk enggak Yesus di situ? Masuk enggak Yesus di situ sebagai keturunan? Ketika dikatakan dalam Kejadian 1, beranak cuculah. Masuk nggak Yesus di situ? Termasuk nggak dia sebagai cucu di sana? Enggak lah, dia kan itu dalam surat kan manusia. Itulah sakitnya Anda. Apakah Yesus tidak punya silsilah? Punya silsilah, dia lahir dari berarti manusia. ketika Tuhan perintahkan kepada Adam beranak cuculah, berarti di situ Yesus sudah ada di alam ruh, karena dia bagian daripada cucu Adam alaihissalam. Anda baca Lukas 1, Matius 1, silsilah Yesus, anak Adam disebut. Berarti Anda mengiyakan dong. Gimana dong? Iya, Bang. Gimana konsepnya, Bang? Kalau saya, Bang, ya konsepnya begini. Pada mulanya Tuhan menciptakan manusia, Bang. Tapi di situ sudah ada firman. Terus? Pada saat manusia diciptakan sudah ada firman, dan dia bersama-sama dengan firman ini apa? Tunggu. Firman ini apa, Bang? Firman ini Yesus, firman Allah. Ini sakitnya Anda itu di situ. Loh, sakitnya Anda itu di situ. Anda mengatakan Yesus itu firman. Sejak kapan Yesus itu firman? Siapa yang mengajarkan Anda Yesus itu firman? Coba. Yesus itu bukan firman. Yohanes 1. Dia mengatakan sudah ada sebelum Abraham ada, Bang. Kok saya sakit sih? Kan saya ikutin Alkitab saya, Bang. Bukan kata Paulus loh ini. Ini Paulus belum berkhotbah nih, Bang. Itu kata siapa rupanya? Itu kata siapa? Di mana Yesus berkata pada mulanya adalah firman? Di mana Yesus mengatakan itu? Inilah celakanya Kristen. Kan selalu bernarasi. Itu bukan ucapan Yesus. Itu ucapan Yesus, Bang, dari Yohanes. Bukan ucapan Yesus. Ucapan Yesus nanti muncul di data nomor 37, 38 di Yohanes 1. Yohanes 1 nomor 1 sampai nomor 36 itu karangan penulis buku Yohanes. La haula wala quwata illa billah. Susahnya ngajarin. Bukan pendapat saya. Coba Anda lihat Yohanes 1, tinta merah muncul di nomor berapa? 38. Ya, memang itu mulai perkataan Yesus kan ibaratnya. Tapi yang ditulis Yohanes itu pasti juga dari nggak mungkin Yohanes bikin tulisan itu tanpa. Loh, kok tidak mungkin pula? Kok tidak mungkin pula? Di mana Yesus pernah mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan Theos itu firman itu adalah. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Kalau Yesus ngomong akhirnya aku adalah Alfa dan Omega, aku sudah ada sebelum Abraham lahir. Yesus tidak pernah mengatakan itu juga. Loh, itu Yesus yang ngomong, Bang. Wassalam. Yesus tidak pernah mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Itu nggak pernah. Awal dan akhir. Nggak pernah Yesus mengatakan itu. Nggak pernah Yesus mengatakan itu. Itu ditulis 130 tahun setelah Yesus ada di bumi. Kalau Anda mengatakan aku ada Abraham sebelum Abraham ada, bagaimana dengan Salomo? Amsal 8 dia mengatakan aku ada sebelum langit digariskan. Tua mana tuh? Yesus tidak ada apa-apanya berarti.
Nah, tapi kan gini Bang, di Yohanes 14:89 itu kan si Filipus kan tanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup. Nah, Yesus heran kan? Yesus heran kan? Yesus kepadanya. Sekian lama. Sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Artinya Bang, di situ kan Yesus menyatakan bahwa dia itu dan Bapa adalah sama gitu. Tunjukkanlah Bapa kepada kami. Bagaimana Itu engkau berkata pemahaman seperti itu? itu pemahaman Anda. Di situ Nah, coba Yesus teman Bang Suma terheran. gimana? Yesus di situ terheran-heran. Stupid, tulul, bahlul. Sudah sekian lama engkau bersama dengan aku. Setiap aku berdoa, setiap aku berkata, setiap aku memohon, setiap aku berbicara mengenai Bapa, aku selalu mengatakan Bapakku yang ada di atas. No, di atas. No, di atas. Oh, jauh sana, di langit. Kenapa kau minta tunjukkan Tuhan itu padaku, tolol? Kau sudah lama sama aku ajarkan. Bapa yang mengutus aku. Kau tidak pernah mendengarkan suaranya. Kau tidak pernah melihatnya. Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan. Datang-datang kau tanya, Yesus, ya tunjukkanlah Tuhan itu kepada aku. Kan koplak. Yesus sudah mengatakan Bapa itu. Enggak gitu terjemahan. Yohanes 5 nomor 37. Coba Anda baca Yohanes 5 nomor 37. Coba. Yohanes 14 itu bukan itu Bang definisinya Bang. Itu kan dia minta tunjukin kepada Bapa bentuknya seperti apa. Iya, makanya Yesus mengatakan kau itu bahlul, tolol. Ya karena Yesus kalau menurut Yesus gimana Bang? Saya dulu ya Bang. Kalau menurut saya Bang. Sudah. Bang. Sekarang begini. Banyak sekali cerita. Bapak Elohim. Ya, bisa Bapak dilihat nggak? Bisa Bang. Bisa. Di mana pernah Bapak Elohim itu dilihat? Ya melalui Yesus. Nah, kan kacau otak kau tuh. Otakmu kacau memang. Memang otakmu itu cocok jadi Kristen memang kau. Cocok memang Kristen kau itu. Cocok. Karena otakmu mumet. Akimu itu aki gorila. Enggak lah. Bapak Elohim Tuhannya Nabi Musa itu bisa dilihat gak? Kalau Bapak Tuhannya Bisa. Karisteng bernama Yesus. Udah kau turun, kau monyet turun. Otakmu cuman separuh. Kau ke rumah sakit aja periksa otakmu. Jadi sampai kapanpun umat Islam menjelaskan double senjata, Al-Quran, hadits, Bible, kita hantam kepada Anda, namanya monyet, ya tidak akan pernah bisa. Masa kau katakan Tuhannya Yahudi bisa dilihat? Memang binatang kalian itu. Binatang cupu. Harusnya kalau bisa memilih, kau itu diciptakan jadi monyet aja, ngapain jadi manusia? Dibilang manusia otak nggak berfungsi. Yesus terheran-heran kepada Filipus. Sudah sekian lama kau bersama-sama dengan aku Filipus. Mengapa kau minta Bapa itu ditunjukkan, tuyul? Kau sudah tahu Bapa itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengarkan. Kau minta lagi kayak begitu. Sudah jelas-jelas aku katakan dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kau minta lagi. Bapakku yang ada di surga. 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 Kau minta pula saya tunjukkan di mana Bapak itu. Di surga tuh, yol. Emang ada alat mikroskop atau alat teropong yang bisa melihat Bapak di surga. Kau minta tunjukkan, tolol. Barang siapa yang melihat aku, dia tak sama seperti dia telah melihat Bapak. Karena aku ini utusannya. Apa yang aku ucapkan adalah ucapannya. Apa yang aku lakukan adalah pekerjaannya. Jadi barang siapa melihat aku, sama melihat Bapak. Tetapi bukan berarti aku ini adalah Bapak, kampret. Bang Juma. Manusia talal, cupu, bahlul. Masa berwibawa kok ngomong monyet lah apalah, bagaimana ini?
Oh iya, wajib sekali, wajib. Kalau sudah ditanya Itu sudah 1, dijelaskan. 2, 3, 4 kali, 5 kali, 6 kali masih ngotot, ngapain dipertahankan? Katakan aja dia itu gorila supaya dia otaknya bisa berfungsi. Kok saya dikatain gorila? Nah, salari nanti dia tuh. Oh, ternyata saya dikatain gorila karena saya mengatakan Tuhan alam semesta ini bisa dilihat. Dongo. Kitabnya Yahudi kalian curi. Tertulis dalam kitabnya Yahudi Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada orang yang bisa hidup melihat Tuhan. Tidak ada orang yang melihat Tuhan itu bisa hidup. Nggak ada. Itu dalil. Dalil itu. Tapi karena kitabnya Yahudi hanya aksesoris hasil curian, ditempel aja sebagai aksesoris gaya-gayaan biar dianggap sebagai ajaran Nabi. Tapi kalian tidak pernah paham isinya. Maksudnya Keluaran 33 nomor 20. Curian bagaimana? Curian karena kitabnya Yahudi hanya untuk Yahudi, bukan untuk Kristen. Maksudnya curian bagaimana? Jelaskanlah curian seperti bagaimana. Kamu ngerti enggak hasil curian itu? Milik orang diambil tanpa sah. Itu curian. Bagaimana buktinya? Yang curiannya bagaimana? Kan punya bukti, bukan cuma omong. Itu kitab perjanjian lama punya siapa? Iya, punya Kristen lah. Nenekmu kiper. Makanya kau dongo, makanya kau masih dongo. Dengarkan, kamu masih dongo, kamu masih tolol, kau masih bahlul karena kau masih Kristen. Perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi. Kenapa bisa ada di dalam agama Kristen? Kenapa? Sedangkan Kristen bukan Yahudi. Di Kristen tidak ada nabi yang diutus kepada mereka. Yang ada hanya nabi-nabi palsu. Pahami itu? Tidak ada nabi yang pernah diutus ke Romawi. Nggak ada. Nggak ada nabi yang pernah diutus kitab Taurat, Daniel, Yesaya untuk orang Roma. Nggak ada. Itu semua adalah hak kepunyaan Bani Yakub. Baca Ulangan 33 nomor 4. Baca juga Mazmur 147 19 nomor 20. Itu adalah hak kepunyaan milik Israel dan milik Bani Yakub. Kristen laknatullah, pemakan babi dan pemakan anjing, bukan keturunan Bani Yakub, tapi keturunan iblis. Paham? Sakit hati kau kan? Tidak sakit hati, justru Anda itu yang Bagaimana Anda mau sakit hati kalau otak nggak berfungsi? Bagaimana Anda mau sakit hati sementara otak Anda nggak berfungsi? Sama seperti orang gila. Orang gila dipanggil orang gila nggak sakit hati. Itulah ente. Bagaimana mau sakit hati otak nggak berfungsi? Saya tidak pernah benci. Saya tidak pernah benci dengan siapapun. Yang kubenci adalah kebodohan. Yang kubenci adalah kejahiliaan manusia, tapi otaknya otak gorila. Bodohnya kau. Karena kau manusia, kau sembah manusia. Paham? Di Al-Quran kan sudah tertulis surat Al-An'am. Itulah kamu, orang tolol setolol-tololnya orang. Tak ada hubungannya dengan Al-Quran. Surah Al-An'am ayat 118 itu saya tidak pernah kemudian memaki Yesus. Yang kumaki adalah orang tolol yang bahlul, yang menggunakan kitab dengan menggunakan kitab yang isinya Islam-Islaman. Itulah kau. Pacapunanre kau itu. Kau cuma menghabiskan pajak. Rugi negara bayar kau. Rugi negara fasilitasi kau. Asal kau tahu. Apa? Katanya Islam tidak percaya surat Al-An'am. Monyet. Ini anak ini. Begini ya nih, kau ke gereja, kalau hari Sabtu atau hari Minggu, kau bawa kantongan, kalau pendetamu tai, kau ambil, kau campur nasi, kau makan. Supaya dengan begitu kau sadar, kalau selama ini kau hanya dibohongi, kau hanya ditipu oleh gereja. Begitu ya nih. Daripada kau habiskan pajaknya umat Islam di negara ini, kau makan, aliran listrik masuk ke rumahmu, dan segala macam jalanan kau pakai, rugi. Pajak. Rugi pajaknya umat Islam kau pakai, rugi. Penghabis nasi kau. Mending kau mati saja.
Baca Punandre. Baca Punandre. Kalau ke gereja, jangan lupa bawa kresek. Diajarin tolol. Udah gitu ngotot. Baca Punandre. Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Ini juga kalau tolol juga turunkan juga. Aduh. Baca Pu Bepa. Ini Bang Zuma kayaknya ini emosi kayaknya Bang Zuma. Enggak, biasa aja. Adi, emosi lah. Adi, kalau tadi kau bilang kalau melihat aku, kamu mau lihat Bapak. Betul itu datanya ya? Iya. Ya, jadi kalau jadi kalau meludahi Yesus, meludahi Bapak juga. Iya. Buset dah. Itulah hebatnya. Nah, itulah hebatnya. Iya, kami memang Tuhan itu kan mengajarkan umat Kristen untuk memaafkan, ya kan, tidak membalas dendam. Nah, itulah Tuhan itu langsung mencontohkan melalui Yesus Kristus. Dengan dia berkorban, ya kan. Tadi dia bilang gini, Bang Zuma, kalau ada maling masuk ke rumahku, dia mengambil motorku, saya nggak omelin dia, sekaligus saya kasih STNK sama BPKB. Karena nggak waras. Daripada kehilangan nyawa, daripada mati. Ya kalau dia bawa pistol. Untungnya Saudara Indonesia mayoritas Muslim. Kalau kagak, kalau Kristen nggak menang-menang, nggak merdeka kita ini. Bahaya emang. Iya. Kau sadar nggak, Bung? Apakah saudara sadar kalau saudara itu nggak waras? Sadar nggak? Kenapa nggak waras? Waras kok. Nah, kalau Anda waras, kenapa Anda menyembah manusia? Enggak, kan kita menyembah firman dan Bapa, mengikuti firman. Mengikuti firman. Yesus menyembah anak Maria nggak? Kenapa, Bang? Yesus menyembah anak Maria nggak? Yesus menyembah anak Maria. Ya, anak Maria kan dia, Bang. Makanya. Enggak dia. Makanya. Tuhan menyembah Tuhan nggak? Tuhan menyembah Tuhan nggak? Enggak. Enggak. Nah, kalau hamba menyembah Tuhan? Hamba menyembah Tuhan, iya. Iya. Nah, Yesus menyembah kepada siapa? Dia nggak menyembah. Nah, itulah otakmu rusak. Makanya aku bilang kamu itu nggak waras. Masakan Yesus kau katakan tidak menyembah? La haula wala quwata illa. Berbicara, Bang. Yesus jelas-jelas bertuhan kok dibilang ateis. Gimana ini? Kok ateis, Bang? Kan dia berbicara dengan Bapaknya di surga. Ah, berarti dia beribadah kan? Berdoa dengan cara berkomunikasi. Berdoa. Doa itu berarti dia beribadah. Berarti Tuhan beribadah kepada Tuhan. Tuhan beribadah kepada Tuhan. Tuhan beribadah kepada Tuhan. Komunikasi, bukan beribadah. Dia mengajarkan kepada manusia supaya berdoa dan menyembah Tuhan. Gitu. Tuhannya yang mana? Ya Bapa di surga. Dia kan firman Tuhan, Bang. Berarti bukan Yesus kan? Ya dia bagian dari Tuhan, Bang. Bagian dari Allah, kan bisa jelasin. Gila, baca Punandre. Ya kan abang-abang di sini kan berusaha melogikakan Tuhan. Lah Anda yang melogikakan Tuhan, bukan kami. Anda yang melogikakan. Coba, apakah Anda menyembah Yesus? Iya. Iya. Sebab Anda logikakan lagi kan? Coba Anda melogikakan. Yesus manusia, Anda logikakan dia adalah firman. Coba tunjukkan dalilnya di mana Yesus itu adalah firman. Tunjukkan dalilnya. Kalau ada, saya turun sekarang ini. Saya minta dalilnya. Saya minta dalilnya Yesus adalah firman. Kalau ada, saya turun sekarang. Ada nggak? Iya kan Yohanes 1 Yohanes bab 1 ayat 1 kan dia firman, Bang. Pada mulanya adalah firman. Pada akhirnya dia mati. Gitu. Dan bangkit, Bang. Bangkit. Iya. Bangkit itu apa? Bangkit dari kubur itu apa namanya? Iya bangkit dari kubur, Bang. Ya bangkit lah. Bangkit dari kubur apa namanya? Zombie, Bang. Hantu zombie. Berarti yang kau sembah adalah zombie.
Kalau zombie kan dia jalan-jalan bang, dia berkeliaran, dia makan-makan orang bang. Yesus Dalam makan suka-suka orang. kau lah. Suka-suka kau lah. Udah Iya, bang, turunkan santai aja aja deh. kalau diskusi bang. Aku nanya doang, Udah, Bang. udah, kau turun. Kamu turun. Monyet, najis. Anjing, najis. Babi juga najis. Tiada waktu untuk monyet dan babi. Kau ke gereja bawa kresek. Sedikit aja otak kalian itu berfungsi apa? Sedikit aja. Otak kalian itu sedikit aja berfungsi. Sedikit aja. Supaya kita diskusi dengan baik. Sedikit aja. Ini sudah tak berfungsi. Mulutmu nggak pernah berhenti ngomong. Sedikit aja. Please. Mana Yesus itu adalah firman? Buktikan dalilnya. Ada bang? Di mana? Yang satu. Mana ada Yesus di situ adalah firman? Di situ Tuhan bersama-sama dengan firman. Bukan disebut firman adalah Yesus. Balao. Di data nomor 14-nya baru dikatakan firman itu telah menjadi daging. Contoh, saya berkata, Bang Suma berkata, 2025 Apologet Islam Indonesia harus sudah punya kantor besar di Jakarta. Tepat Agustus 2025, orang berdiri di situ dan berkata, gedung ini pada mulanya adalah perkataan. Perkataan yang bersama-sama dengan Bang Suma. Maksudnya apa? Tadinya ini adalah perkataan yang Bang Suma ucapkan. 2025 gedung ini pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Bang Suma. Bukan berarti kantor atau gedung api yang berdiri Jakarta itu adalah Bang Suma, Coach Lo, Asu. Itu aja kok ribet kali otak kau. Pakai otakmu sikit apa? Sikit aja. Ini level otak Asu aja, kagak. Dibilang otak monyet kagak juga. Tapi wujudnya manusia. Pada mulanya gedung ini adalah perkataan Bang Suma. Pada mulanya Yesus ini adalah perkataan Tuhan. Bukan berarti Yesus itu Tuhan. Susah sekali otakmu, rusak. Makanya itu kalau ibadah di gereja jangan pakai topi miring. Semua alam semesta ini pada mulanya adalah firman. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini pada mulanya adalah perintah. Apa perintah? Perkataan. Apa perkataan? Firman. Apa firman? Kehendak, ide, gagasan, rancangan Tuhan. Memang beleng-beleng, makanya kurangi makan babi lah. Lanjut Bang Handi, lanjut teman-teman. Bang Divi, silakan dibuka mute-nya Kristen atau Muslim, Bang Divi. Mute-nya dibuka. Abang Ben, mute-nya dibuka Kristen atau Muslim. Silakan, brother. Gak ada yang mau buka mic nih. Tapi ya toh. Ya Bro Divi, Bro Ben, silakan dibuka mute-nya supaya bisa keluar keluar suaranya. Silakan dibuka mute-nya supaya keluar suaranya.
keluar perkataannya. Silakan. Bro Ben, Bro Divi. Oten sedang berpikir, benar juga ya. Kenapa ya saya tidak bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan? Berpikir dia ini sejenak ini. Ayolah teman-teman. Pakai sikit aja akalnya gitu, bedakan antara ciptaan dan pencipta, pengutus dan diutus gitu. Kalau ini Anda sudah bedakan, saya rasa akal Anda udah kembali berfungsi dengan baik. Tapi sepanjang Anda nggak bisa membedakan itu, iya, kalau bisa ya berobat dulu lah. Bang Handi, ada terobosan terbaru nih Bang Handi siang tadi. Apa itu? Dari teman kita yang ya ngakunya Kristen juga. Katanya ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar, ada Tuhan-Tuhanan. Katanya gitu Bang Handi. Ya kalau jujur, ya mereka begitu kayak Mas Aha jujur. Ya, silakan Bro Divi, Kristen atau Muslim? Bro Divi. Kenapa itu Bang Andi? Coba tengok dulu kenapa itu Bang Andi. Ini loh, kita kan kenal ada namanya binatang ya, namanya monyet ya. Monyet itu loh, kagak ada loh yang menyembah sesama monyet. Nah kalau ada yang manusia kayak tadi diberi akal, menyembah sesama manusia gitu loh. Saya lebih menghormati monyet loh, serius. Anda diberi akal kok nggak dipakai gitu, barang sederhana kok. Inilah kalau udah terlanjur, sudah dirasuki oleh ajaran bintang timur dari kecil gitu. Mestinya kalau dengar kayak diskusi kayak gini dengerin, oh iya, direfleksikan gitu loh. Dikendorkan dikit ke egosnya itu, egoisnya itu gitu. Legowo gitu. Ntar dulu Bang Andi, ini dia Kristen atau Muslim ini? Kayak dia orang itu, orang dia. Silakan ngomong, kalau nggak ngomong monyet loh berarti. Bro Divi. Berisik doang dia. Nggak monyet berarti, turunin aja. Naik doang, berisik. Naikin lagi dulu, apa? Naikin lagi, aku mainin dulu nih, nggak apa-apa. Adi. Naikin lagi kan, gak ada yang mau naik selain gua. Iya, Di. Aku pengen ngobrol sama lu. Dengerin baik-baik ya. Yesus dan Bapak itu beda atau sama, Di? Nah, itu lagi yang dibahas, Bang. Capek ngejelasinnya, Bang, dari tadi. Ganti tema dulu lah. Enggak, tinggal jawab dulu. Yesus sama Bapak beda atau sama? Ya, dia bagian dari Tuhan lah, kan aku jawab. Enggak, jawab dulu. A beda, B sama. Ya, bagian lah. Dibilang sama juga enggak, dibilang beda juga enggak. Serupa tapi tak sama gitu. Yoi. Oke, serupa tapi tak sama. Baik. Sebelum Bunda Maria mengandung itu, Yesus ada di mana? Iya, di surga sama Bapa. Sama Bapa. Di dalam Bapa atau di luar Bapa tuh Yesus sebelum Maria mengandung? Iya, di dalam Bapa. Di dalam Bapa. Baik. Iya. Jadi Bapak mengeluarkan Yesus dalam dirinya, begitu? Betul. Mengucapkan dia mengutus firman-Nya. Yang mengantarkan Yesus yang keluar dari Bapa ini, yang mengantarkan Yesus siapa ke Maria? Bapak yang pergi sendiri ke Maria? Enggak, melalui inilah. Melalui apa? Tahu dulu ke malaikat Gabriel. Oh, Gabriel. Mau nitip ini sebagian dari firman gua nih gitu. Yang diantar Gabriel ke Maria siapa? Firman-Nya. Yesus kah itu apa belum jadi Yesus? Iya, sebelum mempunyai nama Yesus. Tapi itu Yesus. Yesus. Jadi Yesus tapi belum bernama Yesus, yang diantar oleh Gabriel gitu ya.
Belum resmi dia. Namanya kan Immanuel. Baik, yang diantar Gabriel menemui Maria itu adalah Yesus atau Bapa? Firman. Firman yang diantar. Jadi Gabriel mengantar Firman. Betul? Iya, dia ini Firman. Iya kan. Lalu dengerin dulu baik-baik Adi. Dalam rahim Maria. Gabriel ini mengantar apa ke Maria? Mengantar Firman. Mengantar Firman. Firman ini siapa? Yesus. Oke, jadi Gabriel mengantar Yesus ke Maria. Gimana? Ya, Gabriel cuma ngasih berita doang. Gitu. Nanti ngasih berita doang. Firmannya, iya, dia ngasih berita. Yang macam Jibril lah. Apa berita? Entar dulu, apa beritanya? Bahwa engkau akan mengandung apa tuh namanya, lupa. Mengandung siapa? Ya. Mengandung Mengandung siapa? Coba kau kasih tahu sama kita apa isi berita itu yang diantar Gabriel. Isi beritanya gini, Bang. Salam engkau yang penuh rahmat, Tuhan besertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Demikianlah salam malaikat Gabriel kepada Maria. Selanjutnya malaikat Allah itu berkata, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bang. Jadi yang diantar oleh Gabriel itu berita atas nanti Maria mengandung Yesus, begitu ya? Iya Bang, betul Bang. Oke, baik. Nah, waktu Bunda Maria mengandung ini, gitu ya, isi kandungan Maria itu firman atau manusia isinya? Firman yang menjadi manusia, Bang. Kalau firman sudah menjadi manusia, dengerin dulu. Iya udah manusia. Isi kandungan Maria ini A firman, B manusia. Manusia. Berarti bukan lagi firman, betul? Iya, manusia. Iya, dia tetap firman. Katanya firman sudah menjadi manusia tadi di dalam. Iya, firman kan tetap firman. Saya ulang kembali. Sama Yang dikandung Maria adalah A firman, B manusia. Firman yang menjadi manusia. Yang dikandung A firman, B manusia, atau dua-duanya? Ya, dua-duanya. Firman yang menjadi manusia. Kalau firman sudah menjadi manusia, apakah masih ada firman? Ya, masih di dalam tubuh manusia itu. Oh, di dalam tubuh manusia ini ada firman. Iya, firmannya langsung. Oke, baik. Nggak apa-apa. Iya, gitu Bang. Tadi jelasan ini mulu Bang, gantian gue yang nanya lah sekali. Ntar dulu, belum selesai ini. Kan kita ini runut satu-satu dulu biar jelas gitu loh ya. Oke. Nah, nggak sulit kok ini bro. Nggak sulit kok ini. Jadi gampang nanti habis ini. Jadi Bapak di surga mengeluarkan firman. Betul. Artinya mengeluarkan Yesus. Gitu ya. Kan firman itu Yesus juga kan? Iya. Nah, yang mengantar ini, yang mengantar adalah Gabriel. Jadi bahasa sederhananya adalah, dengerin dulu ya. Bahasa sederhananya, dengarkan dulu. Habis ini baru Anda gitu loh. Jangan kalau saya ngomong lu ngomong juga. Bang. Jadi yang diantar Gabriel ini adalah Yesus dan firman, betul? Yang diberitakan, bukan diantar Bang. Nah, diberitakan oleh siapa? Gabriel. Yuk. Oke. Menurut Anda, ngasih tahu ini. Ya udah, cukup. Menurut Anda, yang dikandung Bunda Maria ini apakah perintah kehendak Bapak atau Bapak itu sendiri yang dikandung? Kehendak Bapak. Oke. Bapak gitu. Nah, dengerin. Apakah isi kandungan Maria ini sama dengan Bapak yang ada di surga? Iya, dia menjadi satu kesatuan, bagian lah dia. Jangan bilang begitu jawabnya. Dengerin lo ya. Waktu Bunda Maria sudah mengandung, isi kandungannya Maria ini apakah sama dengan Bapak di surga? A sama B beda?
Iya, sebagian sama. Sebagian sama. Sebagian dari Tuhan. Oke, baik. Sebagian dari Tuhan, firman. Oke, kita lanjut. Waktu Bunda Maria mengandung sebagian Bapa ini, Tuhannya Maria yang mana waktu Maria mengandung? Waktu Maria mengandung, Tuhannya ya Bapa dan Firman. Makanya Maria Magdalena waktu Nggak, jangan Maria Magdalena dulu. Ini loh, ini kan cerita. Dengarkan dulu. Maria kan cerita, Maria dari itu cerita bagaimana ibu dari Tuhanku datang menemui aku gitu. Ceritanya. Dengarkan dulu ya. Waktu Bunda Maria mengandung, siapakah Tuhannya Bunda Maria? A. Bapa yang ada di surga. B. Isi kandungannya. C. Keduanya. Yang mana? Firman dalam kandungannya dan Bapa di surga yang merupakan satu kesatuan gitu, Bang. Saya ulang dulu kembali. Pertanyaan sederhana loh ini, Bro ya. Ini sesuai dengan argumentasimu loh ini. Saya ulang ya, dengerin bahasa Indonesia nih, dengerin. Waktu. Ya, bahasa Indonesia, Bang. Nih, dengerin ya. Waktu Bunda Maria mengandung, siapakah tuannya Maria? A. Bapa di surga. B. Isi kandungannya. C. Keduanya benar. Keduanya benar. Keduanya benar. Jadi tuannya Bunda Maria waktu Bunda Maria mengandung, tuannya ada dua. Satu di surga, satu di dalam kandungan. Betul? Bukan. Itu kan tadi satu kesatuan, Bang. Itu sebagian dari Tuhan yang diutus. Waktu Bunda Maria mengandung Yesus, apakah Bapa dan Yesus menyatu? Sebagian menyatu secara fisik tidak pada saat itu karena Firman sudah diutus menjadi manusia. Saya ulang kembali. Sudah ya. Waktu dengerin. Waktu Bunda Maria mengandung, dengerin. Waktu Bunda Maria mengandung, gitu ya. Bunda Maria berdoa kepada siapa? A. Kepada Bapa di surga. B. Kepada isi kandungannya. C. Keduanya. Keduanya. Jadi Bunda Maria pernah berdoa ditujukan kepada isi kandungannya, betul? Iya, betul. Oke, kepada jadi keduanya. Jadi doanya Bunda Maria diijabah atau direstui atau diterima oleh isi kandungannya. Ya. Contoh misalnya, ya. Begini loh. Ya, Bunda Maria berdoa nih, ya Tuhanku di dalam kandunganku, ya, selamatkanlah aku waktu aku melahirkan. Begitu kira-kira ya? Betul. Dia minta kepada Tuhan supaya membuat Tuhan itu dan keinginan Tuhan itu. Jadi diulang ya. Jadi ya Bunda Maria berdoa nih, ya Tuhanku di dalam kandunganku, berilah aku rezeki hari ini. Betul ya? Iya, betul. Betul. Ya Tuhanku di dalam, ntar dulu. Ya Tuhanku di dalam kandunganku, berilah aku keselamatan. Betul. Ya Tuhanku di dalam kandunganku, semoga aku selamat dalam melahirkan Tuhanku di dalam kandunganku. Betul. Tepuk tangan. Pinter si adik ini. Pinter dia teman-teman. Pinter dia. Jadi yang mengabulkan doa Maria itu adalah isi kandungannya. Betul. Salah satunya. Kalau dia masuk capuran deh. Firman isi kuna ininya, ya dia tetap sama aja berdoa juga pada bapaknya gitu. Sekarang aku ganti tanya boleh nggak? Jadi tempat berdoanya ada dua. Ya nggak dua. Dia ketika menyembah firman yang dalam kandungannya, dia juga berdoa juga atau yang mengabulkan doa Maria itu Bapak di surga atau isi kandungannya? Keduanya. Karena firman Tuhan itu tidak punya kehendak sendiri. Jadi Tuhannya Maria Tuhannya Maria ada dua, satu di dalam kandungan, satu di surga, betul? Ya enggak, tetap itu satu aja gitu, tetap satu. Yang mana kalau satu? Kalau dengerin dulu, kalau Tuhannya Maria satu, yang manakah kalau yang satu itu? A yang di surga, B yang ada dalam kandungan.
Keduanya. Berarti Kalau Tuhannya dua. berdoa, iya kalau bukan dua. Kalau berdoa kepada firman di dalam kandungannya, otomatis dia juga meminta keselamatan pada apa yang itu. Ya, sekolah nomor dengerin dulu ya. Dengerin dulu, Bro. Iya, didengar Bang. Siapakah? Dengerin. Siapakah Tuhannya Maria waktu Maria mengandung? A. Yang di surga. B. Isi kandungannya. C. Keduanya. Keduanya. Berarti Tuhannya Maria dua. Merupakan satu. Berarti Tuhannya Maria dua. Yang merupakan satu Bang, tetap. Gimana bisa satu? Kan sekarang gini. Dengerin dulu, kan satu di surga. Dengerin dulu. Tuhannya Maria satu di surga, satu dalam kandungan. Ada dua itu. Ya kan tadi sama aja Bang, kakek buncing tadi Bang. Kok bisa sama aja, kan beda? Kan beda. Iya kan. Satu yang ada di surga. Satu yang ada di surga, satu yang dikandung. Kan beda. Lah iya sama Bang. Kalau ibaratnya saya utus sebagian dari diri saya. Kayak mau benar-benar putus deh ini. Putus kau ini bro. Coba kau sambung dulu deh akalmu sejenak gitu loh. Iya Bang, ini udah sambung. Tuhannya Maria itu, Tuhannya Maria yang mana? Yang dalam kandungan atau yang di surga? Keduanya. Berarti Tuhannya dua. Satu. Barusan lu bilang dua. Ya kan keduanya. Ya itu keduanya. Bagian dari yang atas, yang di dalam perut dan yang di atas. Kamu barusan ngomong keduanya loh. Ya iya keduanya yang merupakan berarti satu. Kalau dua kalau dua itu satu atau dua? Kalau dua. Nah ini kan, itulah berusaha melogikakan itu yang pusing Bang, nggak ketemu jawabannya. Karena Anda yang memasukkan Tuhan dalam kandungan. Loh ya karena Tuhan bebas mau masukin dalam kandungan, kan kehendak Tuhan. Masa Abang mau ini menentang kehendak Tuhan? Kalau emang Tuhan maunya sebagian firman-Nya dijadikan manusia, masa Abang jangan Tuhan, pusing kami nanti gitu. Tuhan itu maha kuasa nggak? Dia maha kuasa, makanya dia bisa melakukan segalanya. Waktu Yesus dalam kandungan Maria, dia maha kuasa nggak? Waktu Yesus dalam kandungan Maria, ya belum. Oh, jadi nggak maha kuasa dong? Katanya maha kuasa. Berarti dia bukan Tuhan. Kuasa tetap yang bagian dari utamanya. Dulu saya ulang dengerin dulu, saya ulang kembali ya. Ya, Tuhan itu maha kuasa nggak? Maha kuasa. Maha kuasa. Waktu Tuhan masuk dalam kandungan, dia maha kuasa nggak? Ya dia belum, karena kan dia lagi proses. Berarti nggak maha kuasa dong. Katanya tadi Tuhan maha kuasa. Yang di atas. Oh berarti Yesus utamanya dia. Berarti Yesus dalam kandungan tidak maha kuasa. Ya belum, orang dia masih dalam kandungan, masih lagi proses menjadi manusia. Oke. Yang mana yang Tuhan? Yang isi kandungan atau yang Bapa di surga? Ya keduanya kan bagian. Ibarat begini ya kan. Kan tadi saya bilang. Bener-bener sakit ini orangnya. Ya kan? Sakit ini orangnya. Ya simpelnya ya nggak apa-apa Bang. Emang saya sih dibilang sakit nggak apa-apa. Karena memang saya nggak mau melogikakan Tuhan, itu urusan dia lah mau bagaimana. Ya udah cukup. Memang gini aja bro. Menurut kamu mana lebih duluan ada, Maria atau Yesus? Yesus. Jadi lebih tua Maria daripada Yesus? Lebih tua Yesus lah, lebih tua Firman lah. Oh iya. Jadi lebih tua Maria daripada Yesus atau dibalik? Iya, lebih tua. Lebih tua mana nih? Lebih tua Yesus. Lebih tua mana? Kan sudah ada dua. Firman. Oke, jadi lebih tua Yesus daripada Maria? Iya dong. Oh, jadi isi kan dengerin. Tapi jadi kalau secara ntar dulu dengerin kalau dulu. Secara manusia lebih muda Firman, lebih muda Yesus daripada Maria kalau secara kemanusiaan. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Keilahian Yesus. Ntar dulu. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Keilahian Yesus. Keilahian Yesus, Firman turun itu aja lebih bro, tua. sama gua aja bro. Turun aja bro, gua aja bro. Oke, serius lo. Mana lebih kalau sama dia? Bocil sih lawannya. Iya. Coba Al-Qasas ayat 30. Ya, diam dulu Al-Qasas lagi Diam dulu kau. Langsung ke Al-Qur'an. Ini ngomong apa lagi nih? Gue injek juga lehermu. Saya belum pernah injek leher perempuan loh.
Ini lagi diskusi santai gue sama si ini. Itulah. Orang Jangan lagi gitu, ngomong Bang. langsung Nggak kalau boleh. proses apa lagi ke sono. Sekarang Adi, kita kembali ke Nggak boleh, topik. Bang. Nggak boleh nginjek perempuan, Bang. Iya boleh lah kalau lagi ngeyel begitu. Orang lagi ngobrol berdua sama lu dia ganggu kan? Nah, lu tadi lu ikut ajaran dibilangin kami, Bang. Tadi kamu dibilangin bocil lo. Bang Andi nggak punya adab orang seperti itu. Orang lagi ngomong main nyerobot aja. Iya. Permisi dulu kek. Langsung nyerocos. Permisi dulu gitu. Ya. Adi, sekarang mana lebih tua? Itu, Bang. Mana lebih tua? Maria daripada Yesus? Lebih tua Maria secara kemanusiaan, tapi secara keilahian, secara firmannya lebih tua Yesus karena dia sudah ada sebelum Maria. Baik. Gitu, Bang. Oke. Isi kandungan Maria itu kan Maria mengandung 9 bulan nih. Iya, 9 bulan. jangan lupa. Mana lebih tua isi kandungan Maria daripada Maria? Iya, lebih tua Maria lah. Lebih Kalau tua secara kemanusiaan Maria. tadi. Lebih tua Secara Maria ya. kemanusiaan tadi. Baik. Iya. Oke. Jadi lebih tua Maria daripada isi kandungan Maria. Betul. Secara kemanusiaan, secara kemanusiaan ya, Bang. Memang isi kandungan Maria itu selain manusia apa aja? Isi kandungannya selain manusia? Ya manusia yang itu firman yang sedang proses menjadi manusia. Begitu loh, Bang. Firman Tuhan tuh. Enggak, saya Gitu tanya loh. baik-baik. Isi kandungan baik-baik, Bang. Isi kandungan Maria ini manusia 100% atau ada campuran yang lain? Ya firman. Hah? Firman. Firman yang menjadi manusia itu proses dia. Jadi firman itu diproses lah menjadi manusia. Ya kan isi kandungan Maria ini manusia atau ada ada unsur bukan manusia? Firman. Firman kan sama Oke. kayak di Quran kan, meniupkan Rohul Kudus. Jadi isi kandungan Maria ini hanya kata-kata, bukan manusia. Bukan. Iya sungguh 100% manusia, 100% firman, Bang. Oke. Gitu loh, Bang. Jadi isi kandungan Maria manusia dan firman gitu. Ya, Iya, 100% manusia, 100% firman. Oke. Waktu Bunda Maria mengandung, yang mana Tuhannya Maria? Firman Allah. Iya, firman dan Allah. Berarti Keduanya adalah satu. Berarti Tuhannya Maria isi kandungan Maria. Betul. Iya, salah satunya betul. Bagian dari Allah. Oke. Jadi kalau Maria berdoa kepada siapa? Kepada Ya, Allah, kepada keilahiannya. Allah. Iya, sama aja. Yang Bang. mengabulkan Mau- doa Maria, Bapak di surga atau isi kandungannya? Bapa di surga dengan firman dan rohnya. Saya ulang ya. Isi kandungan Maria itu Tuhannya Maria atau bukan? Firman yang mengambil rupa manusia. Saya ulang dulu ya. Isi kandungan Maria Tuhannya Maria atau bukan? Tuhan Maria. Tuhan Maria. Jadi anaknya Maria Tuhannya Maria. Betul. Jadi anakku adalah Tuhanku. Betul. Oke. Mana lebih tua anak? Mana lebih tua anak daripada ibu? Firman Allah. Mana lebih kalian? Aduh. Mana lebih Mana lebih tua anak daripada ibu? Firman. Lebih tua ibu secara kemanusiaan, Untuk Bang. kemanusiaan tentu lebih tua manusianya Maria. Apakah anaknya Maria Maha Kuasa? Maha kuasa. Baik. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Semua segala semesta banyak. ini. Coba aja bisa. Coba bawa Dia data, dengerin, coba pakai Bible apa yang dikuasai Kolose Yesus 1 waktu ayat bayi. 16. Silakan dibaca. Di Quran, waktu Yesus bayi itu dia bisa nggak membuat burung dari tanah liat? Entar dulu, apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Segala Membuat burung dari segala tanah semesta liat. ini. Satu-satu dulu, diam dulu kau Iya. perempuan, diam dulu ya. Adi, apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Kalau berdasarkan kalian kan percayakan bahwa Yesus Wahyu menciptakan 1:17 burung dari kasih, tanah bro. liat. Satu-satu, kenapa lu main bareng-bareng sih? Diam dulu, satu-satu Sama dulu. aja kan, kita kan seiman, Mbak. Tapi Ya nggak, Mbak? kalau lu bareng ngomong nggak kedengeran satu-satu. Adi dulu. Nggak berani Ya udah, Mbak, Agatha aja lah. Kalau, bencong. Masa gini sih? Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi, Adi?
Ya itu tadi salah satunya. Kalian kan kalau pakai kitab, saya kan kalau pakai wahyu tadi kan Mbak bilang kan pakai wahyu. Boleh lah pakai wahyu. Enggak, apa yang dikuasai kan Yesus kan gini loh, menurut Anda Yesus maha kuasa. Waktu Yesus bayi umur 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari itu apa yang dia kuasai? Oh banyak bang, dia menguasai alam maut. Mana datanya? Kira-kira di mana yang bisa dibaca itu? Dia bisa menciptakan juga loh, menciptakan penciptaan loh. Oh, jadi waktu bayi sudah bisa mencipta dia? Loh iya kan kalian hebat percaya juga Isa ya. waktu Isa itu bisa menciptakan burung dari tanah liat. Kira-kira Yesus waktu bayi itu dia sudah bisa mencari makanan sendiri? Ya bisa dong, buktinya. Buktinya Yesus waktu masih kecil aja sudah mengajar di Bait Allah. Enggak, waktu masih bayi dulu. Waktu masih bayi ini Yesus sudah bisa berjalan ke pasar beli makanan. Kalau maka kan gini loh, kan 100% manusia. Kalau masih bayi bang, masih bayi tentu belum. Berarti belum maha kuasa dong waktu bayi. Udah maha kuasa. Apa yang dikuasai? Gimana ceritanya maha kuasa? Makan sendiri aja dikasih makan. Gimana ceritanya maha kuasa? Dia sendiri belum bisa apa-apa loh. Berak aja belum bisa nyebok sendiri, dicebokin sama emaknya. Gimana bisa maha kuasa? Coba bayangkan. Gimana bisa maha kuasa? Dia boker aja sendiri, itu emaknya bantuin loh. Gimana ceritanya? Ya nggak apa-apa, emang dia sama manusia. Kok kan saya bilang tadi. Berarti nggak maha kuasa dong. Gitu. Berarti nggak maha kuasa dong kalau gitu. Maha kuasa dong. Gimana bisa maha kuasa nggak bisa jalan kemana-mana? Nih, tar ya. Gimana ceritanya maha kuasa kalau masih bayi? Gimana ceritanya? Ayo. Harus manusia. Berarti nggak maha kuasa dong. Tadi kan abang tanya. Cari yang lain Bang Andi. Ini apa ini? Oh, itu malah saya. Iya. Iya, Pak Le. Kakek gorila ini mah. Ini bukan orang. Ayo cari yang lain, Mas. Gorila aja ini. Sakit, aku kan belum tanya. Aku belum tanya, Bang. Ya udahlah, belum tanya. Pemahamanmu aja kayak gitu, kayak mana mau dijelasin samamu. Anak bayi kau paksa jadi Tuhan, otakmu di mana? Masih mending anjing daripada kau. Nah ini Bang Zuma ini yang baru naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah apa Kristen Ahlus Sunnah wal Jamaah tanya. Masih mending ngobrol sama anjing, masih nyambung daripada yang tadi. Tapi lumayan kan saya juga. Ya lumayan lah saya terhibur banyak, Pak. Lumayan sedikit lah. Bayi kok Tuhan. Gimana ceritanya? Bayi maha kuasa ya, lama-lama. Benar-benar. Coba yang agak berisi sedikit lah dari Kristen. Naik lagi tuh yang bagus-bagus Bang Zuma biar kita bisa ada ilmu itu. Betul. Yang sedikit aja otaknya berfungsi gitu loh. Betul juga ya. Iya, yang ada. Jangan yang kayak tadi itu. Pecapunan Andre. Itulah teman-teman muslim ya. Ini sebagai tanda bahwa bersyukurlah kalian dikasih anugerah nikmat iman dan Islam. Ya, alhamdulillah. Jadi itu sangat bersyukur buat teman-teman. Jaga keimanan kalian, pelajari tentang akidah, tauhid dengan baik dan benar. Maka bersyukurlah ketika dikasih anugerah nikmat iman dan Islam. Kalau nggak begitu jadi ruwet pengen tidur. Gitu loh, kayak pertanyaan tadi, tuaan anak daripada ibunya. Nah, ini kan hancur ini otak kita ini. Koslet udah. Koslet. Habis itu kita diracuni dengan konsep pagan kayak gitu. Aduh, parah-parah ini hotel ini. Sudah begitu mereka hidup bebas pula tuh Ibu.